saya undang lagi ya ini dia. Dia Chinese, dia Mancucong namanya. Sosokan kan, sosokan. Saya mau tantang orang-orang Muslim yang ahli teologi dan Alkitabiah katanya ya. Ayo, saya tunggu ya. Aduh, ini keren nih kalau bener dia datang gitu ya. Open camp kayak gini, dia mau open camp. Emang kemarin juga open camp dia mau. Lim Congor. Narasumber Bang Jibril. Ya, saya lihat dulu keilmuannya, lihat dulu, baca dulu situasinya. Kalau masalah narasumber Muslim gampang, bisa dipilihin. Tapi saya lihat dulu nih keilmuannya kayak gimana ya. Jangan sampai nanti jong ini geluh kayak kalau jong. Ini parah nih. Tenang, tenang. Kalau misalkan dia ngaku-ngaku kayak gitu, tapi pas prakteknya menyalahi aturan gitu kan, malah IQ-nya jongkok. Aduh, yang jakal diundang. Masa Bang Jibril nanti debat sama yang blow on, tapi dia Alkitabiah katanya ya, ahli teologi dia. Katanya gitu kan. Saya pengen tahu. Kalau masalah muter-muter sih emang kerjaan mereka sukanya muter-muter. Saya juga kalau udah punya istri nanti enak kalau muter-muter guys. Tidak dari syukran jazakallah khairan kasiran. Kalau nggak muter soalnya nggak enak kan punya lupa maunya gelo hukumnya itu. Ada gurunda di bawah. Nggak lihat. Ayo digaspol terus tetap belajarnya ya. Ya buat teman-teman Aliteng yang mau belajar tentang Bible ya, mau belajar tentang Bible, mau belajar tentang kekristenan, silakan naik ya. Kita diskusi bareng, kita diskusi santai. Nyari di mana Akang? Bebas, kalau Akang mau di mana aja. Yang penting soleha. Saya kasih judul dulu. Ini aja judulnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru lab aja tadi Oten udah kejang-kejang di bawah ya. Yang penting solehot. Solehah? Kok solehot sih? Tapi masih ada solehah, setia, tanggung jawab gitu ya. Gak pernah ngebohong ke suami. Kalau mau keluar rumah, bilang dulu mau keluar rumah. Nah itu baru. Bang Jibril sih enak, udah punya 3. Apa sih ini Oten ini? Aduh, nggak usah sok ke arab-araban kalian itu ya. Benci sama Islam tapi sok ke arab-araban kalian itu, sok ke Islam-Islaman. Parah kalian. Naik sini kita diskusi ya. Pakai ilmu, jangan bawa ajaran Kristennya. Kalau bawa ajaran Kristennya pasti rusuh ya. Pasti rusuh kalian. Karena kan kalian sukanya rusuh, menjajah gitu kan. Nah, makanya kalau diskusi ajaran Kristennya disimpan dulu ya. Disimpan dulu di rumah ajaran Kristennya, jangan atau masukin ke toilet gitu kan. Jadi biar tenang diskusinya, biar damai ya. Kalau kalian naik ke atas membawa ajaran Kristen pasti rusuh, saya jamin pasti rusuh. Kok nggak ada? Mau saya naik. Iya, pasti rusuh mereka. Saya jamin itu rusuh pasti. Ya, pada kepanasan itu dari
pertama saya lab aja mereka udah typingnya kepanasan. Tuh lihat tuh bahasanya, tuh lihat Kristen banget kan bahasanya. Kristen ya harus kayak gitu kan, Tuhannya ngajarin kayak gitu. Makanya di Indonesia ajaran penipu ini nggak laku guys, beneran. Kok mau dibakar sampai kebalik berarti ada yang kangen sama Akang nih. Tapi nggak mau ada yang ngaku. Ayo diskusi santai aja ya kita ya. Ini temanya nih, ajaran mana yang menyesatkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat semuanya ya. Love orange-nya jangan lupa diklik dulu ya guys. Kang, kalau bom-bom disalib kira-kira ada pohon yang kuat enggak? Ya, tapi mereka percaya sama hal itu. Karena mereka dosanya merasa udah ditebus ya. Kang nanya karena, waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Antik. Suharni, syukron jazakallahu khairan kasiran. Nah gitu, love orange-nya dulu diklik nih buat absen nih ya. Baru tap-tap layar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang berhodil. Bang Win, syukron. Doain ya, nanti dioperasi Akang ya, doain ya. Ini pulungan, syukron jazakallahu khairan kasiran. Teh Ita, gimana kabarnya dah? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Akang suka cakap mau dibedah. Apa enggak ngerti? Waalaikumsalam, ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya, oh gitu. Akang nggak beda. Sehat selalu Bang Kian Santang. Iya, jangan ngedoain sehat, 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 ngasih obat enggak. Doain sehat sama ngasih obatnya, itu yang benar. Tapi Masya Allah, syukran jazakallahu khairan kasiran ya. Kalian juga sehat selalu ya. Sehat selalu buat kalian semua ya. Bodrek Kang, Paramek. Kang mah sukanya Paramek, cocok kalau pernah pusing nih ya. Paramek udah, nah itu cocok. Obat jodoh Kang, ya belum ada. Amin ya. Teh Ita sehat selalu ya, Teh Ita ya. Nanti nunggu OT-nya dulu ya. Garut ayat tekang cabang api Jabar maksudnya. Makin hari makin glowing, masa. Daripada Paramek mending Parawan. Enggak suka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kalau pusing paling ampuh dikasih sayang. Iya, kalau Mang Jibril enak, udah ada. Kalau saya, aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, buat teman-teman OTN, yuk kita ngobrol santai aja, kita diskusi ya. Biar apa? Biar mengalir ya. Saya tag dulu. Ya. Oke, buat teman-teman yang udah hadir, Aliteng ya, yang mau diskusi naik aja ke atas ya. Naik. Bang
maju mah mana bang? Ada. Pradomuka. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Kok malam bang? Siang. Selamat siang. Siang, iya. Abang di mana, di luar negeri? Udah di Indonesia sekarang. Muslim apa Kristen bang? Saya Kristen. Protestan apa Katolik bang? Gereja Kristen Jawa. Oh, jauh nggih. GKJ. Di kulo wong Sunda, Bantung. Sunda Bang Wiwitan Leomat, bukan Sunda Kristen Wiwitan. ya Bang Leomat? Kristen bang. Oke. Bentar ya. Di-mute dulu bang, agak noise sedikit bang. Buat Ya. teman-teman yang di bawah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bang Muka, sehat J? Ye, J, sip Jurassic. sik Jurassic, nanti. Ini room diskusi Bang Muka. Kita diskusi masalah agama Kristen sama Mari. Islam. Agama apa? Oke. Nah ini temanya ini ajaran mana yang menyesatkan J? Oke. J. Coba saya pengen tahu ajaran Kristen itu seperti apa. Coba sama Bapak dijelaskan. Ajaran Kristen ya sama dengan ajaran Islam. Mau mana Sama ada samanya dari mana dijelasin. Sama persis. Coba yang bedanya apa? Bedanya misalnya apa sih? Udah dijelasin dulu agama Kristen kayak gimana. Nanti saya jelasin Sama. agama Islam. Agama Kristen yaitu ada Tuhan, ada Nabi, ada kitab, ada guru, ya begitulah. Biasa saja. Oh gitu Sama aja ya dengan Pak. di Islam juga begitu kalau nggak salah. Iya di Islam juga begitu. Tapi saya jelasin ya Pak ya. Di Islam itu kayak Oke. gimana ya. Oke. Bapak Oke. di-mute dulu agak noise dikit ya. Oke. Oke, izin saya jelasin buat teman-teman Kristen konsep ajaran Islam itu kayak gimana. Bang Al-KTP, salam, selamat siang. Selamat siang bang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nyimak dulu ya Bang, bentar ya. Ya. Jadi gini teman-teman, kalau konsep di ajaran Islam, udah jelas ajaran Islam itu satu, pertama, dari ketuhanannya ya. Laisa kamislihi syai'. Allah itu tidak bisa digambarkan atau diserupakan dengan apapun. Udah jelas tertulis di surat Al-Ikhlas juga ya. Allah itu tidak beranak dan tidak beranak. Digantung. Allah tidak pernah nujul ke dunia menjadi apapun, apalagi menjadi manusia yang notabene ya pernah mati terkutuk di kayu salib untuk menebus dosa dari Adam, karena Adam telah memakan buah pengetahuan. Kalau di Islam itu buah kaldi ya, buah pengetahuan. Jadi si dosanya itu turun temurun. Jadi terpaksa nih si bapak ini mengutus si Firman untuk masuk ke dalam rahim Maria dan menjadi anak, dan anaknya itu dituhankan oleh orang Kristen. Nah, jadi kalau kata bapak ini kalau kata bapak Muka ini sama kayak Islam, itu kalau menurut saya jauh berbeda, ibarat langit dan bumi perbedaannya gitu Pak. Jadi kalau tadi mengatakan ada guru gitu kan, kalau itu kan hal yang sosial ya, bermasyarakat pasti ada guru, ada pengajar ya. Cuman kalau dilihat dari konteks ini, pengajarnya itu benar nggak? Pengajarnya itu membawa ajaran yang benar nggak? Benar-benar ajaran yang samawi, ajaran yang dari langit nggak? Nah itu patut dipertanyakan gitu Pak. Itu sepintas tentang ajaran Islam. Mungkin nanti saya jelasin lagi ke depannya kalau Bapak ada pertanyaan. Silakan Pak, dibuka mute-nya.
Oke, nah sama gitu. Yang beda apanya? Yang berbeda apanya? Ternyata sama. Yang beda apa? Misalnya apa yang beda? Orang ternyata sama kok beda, beda apanya? Beda Itu kok Bapak, Pak. misalnya apa? Yang beda apa? Ah, Misalnya apa? gini ya, gini. Misalnya, Tuhan Bapak pernah jadi manusia enggak? ya nggak pernah masa Tuhan jadi manusia. Itu Sampai yang Yesus. ada saja. Yesus kan jadi manusia itu toh. Loh, Yesus itu memang manusia. Nah, itu Tuhan apa bukan? Bagaimana? Hah? Itu Tuhan apa bukan? Ya bukan, Yesus kok Tuhan bagaimana? Yang Tuhan itu kan rohnya, roh Allah. Kok manusia kok Tuhan? Ah, sampai ini ada saja. Oh, di dalam manusia itu ada siapa? Ada siapa? Heeh. Ada siapa maksudnya? Ada siapa maksudnya? Ada Ada siapa roh. bagaimana? Di dalam manusia itu ada roh enggak? Enggak, roh itu kan tidak terikat dimensi. Kok di dalam di luar bagaimana? Yang ada di Oh. dalam manusia itu nyawa kali, maksudnya nyawa kali. Oh iya, nyawa, berarti rohnya enggak ada roh. Ya beda, roh itu tidak ada dimensinya Pak. Oh. Beda dengan nyawa. Nah, di dalam tubuh Bapak berarti ada nyawa aja ya? Enggak ada roh. Enggak ada nyawa, ada akal. Jadi tubuh manusia ada nyawa, ada akal. Oh, Nji, ada nyawa, ada akal. Jadi nggak punya roh ya? Iyalah. Oh Roh, iya, iya. roh itu tidak ada, tapi tidak di dalam diri manusia. Masa roh di dalam diri? Kalau roh Oh. itu ada di dalam diri manusia, hancur, dunia hancur dong. Oh gitu. Terus rohnya Kan ada roh di mana itu Pak? ada ekstensi Allah. Lah, Oh kok berarti. gimana roh itu tidak terikat dimensi? Oh iya iya. Coba. Gimana sih sampean ini ada saja? Iya, ada aja. Berarti di dalam tubuh manusia itu nggak ada roh ya Pak ya? Ya, kok roh kok di dalam tubuh manusia? Roh itu tidak ada dimensi, Pak. Tidak terikat dimensi. Kalau di dalam itu berarti terikat dimensi. Di dalam, di luar, di samping, di depan itu namanya terikat dimensi. Coba sekarang begini saya tanya nih, Allah itu ada di mana? Ayo. Ya, tidak terikat dimensi. Ah, sampean ada aja. Ya iyalah, roh itu bukan dimensinya, bukan dimensi material, Pak. Ah, sampean melawak aja. Yang serius dong. Ah. Oh, saya Ini. mau udah serius nih. Ya, saya bacain dulu ayatnya boleh Pak? Oke, silakan. Ya. Yohanes 4 pasal 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ini rohnya di mana, Pak? Roh kok di mana? Roh itu ya ada, tapi tidak terikat dimensi. Jangan ditanyakan di mana. Oh, berarti di dalam tubuh Yesus nggak ada roh ya, Pak ya? Di dalam tubuh Yesus itu adanya nyawa sama akal sama dengan kita manusia. Roh itu tidak terikat pada material atau tempat. Jadi bisa mendampingi di mana aja. Sampean gini, coba Allahmu di mana? Allah itu di mana coba? Tidak terikat Nah, sampean dimensi. nggak bisa jawab kan? Bisa. Iya iyalah, Allah coba Allah di mana sekarang? Saya tanya Allah di mana? Allah itu siapa? Lah, Allah. Allah Sekarang itu Allah siapa? deh. Allah di mana? Allah itu Tuhan itu di siapa? mana sekarang? Pak, Tuhan kalau itu di mana, nanya yang Tuhan? benar, Pak, nanyanya ke Islam. Ya sekarang oke, silahkan koreksi Tuhanmu ada di mana? Oh, Tuhan Tuhanmu saya ada di tidak mana? terikat dimensi, Pak. Tuhan saya ada di mana-mana. Iya. Nah, sama dengan roh itu memang karena di dalam Kristen itu Yohanes 4:24 Allah itu roh. Ya, Allah Oh, itu roh. iya, iya, iya. Itu. Berarti nggak masuk ke Cuma di dalam Quran tubuh disebutkan Yesus ya, Pak manusia ya? itu hanya diberikan pengetahuan mengenai roh hanya sedikit ya, di Islam Hmm. sangat sedikit diberikan, makanya suka salah-salah mengenai roh itu. Oke, silakan Oh lanjut. iya iya iya. Oke, berarti waktu Yesus disalib juga yang hilang itu, yang mati itu nyawanya ya, Pak? Ya iyalah, nyawa lah, masa roh bisa mati. Oh, nyawanya yang ini. Mungkin ada Berarti aja. dosa waris Ya, iya. kalian ditebus sama nyawa ya, bukan sama roh Allah ya? Dosa waris apa? Salah lagi, dosa waris itu apa sih? Nggak tahu dosa saya. waris sekali itu apa? tahu. Makanya jangan sok tahu. Dosa waris kok ditebus bagaimana maksudnya? Ya, coba jelasin dosa waris itu apa? Nah, begini nih. Sampian ini saya tanya ya, Sampian ini sekarang ini kekal apa tidak? Tidak kan? Loh, Sampian kebalik tidak tanya, kekal. Pak. Kan saya yang nanya, Loh, saya dosa waris terangkan itu ini, saya apa? terangkan. Sampian ya. ini tidak kekal kan? Ya, Sampian tidak kekal. Enggak. Sampian tidak bisa komunikasi langsung dengan Allah. Nah,
itu pada waktu Adam diciptakan pertama kali, dia bisa komunikasi dengan Allah. Dia bisa ngobrol dengan Allah, ya. Dia juga kekal, ya. Tapi ketika makan buah kuldi, dia kehilangan kekekalannya dan tidak terhubung lagi dengan Allah secara langsung. Nah, itu yang diwariskan kepada kita, itu yang disebut dengan dosa waris. Oh gitu. Bukan dosa-dosa yang Ya, iya. terus Yesus Cuma ada mati manusia yang terkutuk. kekal hidupnya. Ya udah Pak, ya. Terus Yesus mati Oke, terkutuk terus? di kayu salib itu untuk apa? Yang mana yang terkutuk di mana? Kata siapa terkutuk? Loh, Menjadi Yesus mati kutuk kali. terkutuk loh di kayu salib loh. Menjadi kutuk kali, menjadi kutuk. Coba maksudnya saya bukan bacain terkutuk, ya. menjadi kutuk. Ya, Coba, Pak silakan. bacain. Silakan. Narik. Bang KTP, noise Mana? Bang KTP. Saya bacain ya Pak. Ya, Santai silakan. Pak, santai. Sambil minum dulu Pak, sambil minum dulu Pak. Oke, silakan. Dari tadi udah salah melulu sampean ini. Oh gitu? Bukannya Bapak Ya, iya, yang dari tadi salah? salah melulu gitu kok. Mana Alah, ada kan Islam Tuhan sama salah, Kristen sama? dosa waris salah. Sampean salah yang Ya tadi udah, dosa saya waris bacain ternyata dulu ya. salah. Iya, Oke, saya silakan, bacain dulu ya. silakan. Silakan. Kristus monggo. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk Nah. karena kita. Betul. Sebab Ya, betul. ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, ini orang yang Ya. tergantung di kayu salib siapa? Yesus Yesus. Berarti yang tergantung di kayu salib ini menjadi kutuk dia. Jadi dia kok itu menjadi kutuk? Tulisannya terkutuk Kan, loh, Pak. Nah, baca di depannya, bacanya di depan jelas. Baca lagi di depannya, Loh, ini baca kan lagi, di bawahnya sekali juga lagi. udah jelas nih, saya bacain Baca lagi ya, sekali dulu, lagi itu ya. kan keterangan umum ya, sekali lagi. Ini bukan keterangan umum, ini ayat Bible. Silakan Bukan baca aja, keterangan baca, umum baca, ini. baca dulu, baca dulu, Ya, baca dulu, saya baca baca dulu. ya. Ya, buat Silakan. teman-teman yang ada di YouTube Panglima Apologet Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Silakan, Kristus iya. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan Betul. menjadi kutuk karena kita. Menjadi kutuk. Ayo stop dulu. Itu perhatikan dulu, menjadi kutuk dengan Ya, Yesus jangan menjadi kutuk. Ya, Yesus Ya, menjadi kutuk kan. bukan terkutuk. Karena Iya, yang kan menjadi di sini terkutuk udah adalah yang tertulis, tergantung Pak. adalah Yesus simbol menjadi atau sebagai kutuk. bahwa orang yang Ya, menjadi kutuk, Yesus kan bukan menjadi terkutuk, kutuk menjadi kan kutuk. karena manusia Ya, kan. ya. Oke. Ya, betul. Oke. Hmm. Sebab telah tertulis. Ada tertulis, terkutuklah Kristen atau Kristus yang tersalib digantung di kayu salib. Mana ada kalimat seperti itu? Ayo, sampai Saya bacain lagi ya. Saya bacain lagi nih. Kristus telah Baca menebus lagi, kita dari silakan. kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Menjadi Sebab kutuk, ada menjadi tertulis. kutuk, menjadi sebentar. Menjadi kutuk, perhatikan dulu. Menjadi kutuk, silakan lanjut. Menjadi Oke, kutuk. yang menjadi kutuk kita rangkai satu paragraf ya Pak. Yang menjadi kutuk tapi ini jangan siapa? Dibuang, jangan dibuang itu. Iya. Yang menjadi kutuk siapa? Yesus menjadi kutuk kan? Yesus menjadi kutuk. Ya. Oke. Menjadi Sebab kutuk, ada bukan tertulis. terkutuk. Ya menjadi kutuk, dia menjadi kutuk. Menjadi kutuk, bukan terkutuk. Terkutuk itu jadi gini ya. Jadi orang yang digantung Ini kan mau saya lanjutin, Zaman- Pak. Silahkan, tapi jangan ditinggalkan. Jelas-jelas dikatakan Yesus menjadi Jangan kutuk. tantrum, Pak. Jangan diganti Yesus Santai, Pak. terkutuk. Jangan tantrum, santai. Tapi Saya juga jangan santai, framing, Pak. Diskusi, Saya nggak Pak. framing, Bapak saya berdiskusi. membacakan Jangan kok. framing. Orang Silakan membacakan baca, disebut kenapa Anda framing lupakan? gimana? Nah, Kenapa Anda oke. ganti bahwa Yesus menjadi kutuk? Silakan. Oke, menjadi kutuk ya. Karena Ya. karena ada tertulis terkutuklah. Nah, terkutuklah Ya. orang yang tergantung di kayu salib. Nah, Ya. yang terkutuk di sini siapa? Orang yang tergantung di kayu salib. Jadi itu aturan umum ya. Jadi orang yang digantung di kayu salib. Orang-orang yang terkutuk itu digantung Ya, di kayu jadi salib. siapa yang terkutuk? Nah, karena Yesus itu mau mengambil dosa, mengambil karya penebusan, dialah yang menggantikan kutuk itu. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi siapa yang terkutuk tergantung di kayu salib? Ya semua orang yang manusia-manusia yang sebelumnya. Oh, banyak yang disalib, sebelumnya disalib Nah, semua. sekarang di situ jelas Yesus menjadi kutuk, jelas disebut Yesus menjadi kutuk. Tapi ganti dengan Yesus terkutuk, Sebab ada bagaimana? tertulis terkutuklah Ya. orang yang tergantung di kayu salib. Nah, siapa yang tergantung di kayu salib terkutuk? Makanya Yesus menjadi kutuk. Karena ada hukum seperti itu, makanya Yesus menjadi itu, bukan Yesus terkutuk, jangan diganti. Oke, itu paragraf Oke, pertama. terusin. Yang keduanya, Ya. terkutuklah orang ada yang apa? tergantung di kayu salib. Nah, ini siapa nih? Jadi pada waktu itu ya, pada waktu itu orang yang terkutuk adalah orang yang digantung di kayu salib. Nah, Yesus itu mau melakukan karya penebusan namanya. Nah, dia menggantikan orang-orang yang seharusnya
menjadi terkutuk di Kaisar itu digantikan oleh dirinya. Itu maksudnya, makanya dia jadi menjadi dia yang bukan terkutuk dia di yang situ. terkutuk. Siapa? Yesus. Siapa? Yesus. Oh Yesus, dari mana Yesus jadi terkutuk? Di mana Bahkan kalimatnya ini mana? terkutuklah orang yang tergantung di kayu baca di salib. depan. Nah, sekarang Udah disebutkan nih di situ. terakhirnya nih. Di situ disebutin Yesus Terkutuklah kan? orang yang tergantung di kayu salib. Siapa Sekarang Yesus orang di yang depan terkutuk, dibaca. Tuan? Orang umum pada waktu itu ya, orang-orang Israel pada waktu itu. Emang Nah, orang kenapa? Israel jabatannya Kristus? Enggak, yang di depan dibaca dong. Kami sampean kok mau ngeles terus. Sekarang Yesus menjadi kutuk, sampean mau ngeles. Jangan Sabar Pak, ngeles. tarik napas Diskusi yang dulu, bener sabar. dong. Pelan-pelan Diskusi Bang, yang pelan-pelan, bener, tarik ya, napas. pelan-pelan. Minum air Oke, hangat, air putih jangan Bang ya. ngeles. Loh yang Orang ngeles kalimatnya siapa? agar Bapak Yesus lo yang menjadi ngeles. kutuk. Tanya ke netizen, Jelas-jelas netizen dikatakan siapa di yang situ ngeles? ya, di situ Saya kan dikatakan, cuma di situ membacakan dikatakan. di sini. Bapak ini yang Membacakan, tapi tantrum, kenapa Anda ganti teriak-teriak, loh kalimatnya? apalah Kenapa gitu Anda kan. ganti? Padahal saya ini Kenapa lagi mode interpretasinya Anda baik ganti? loh ya. Dari semalam saya Kenapa mode Anda baik. interpretasinya diganti? Mode Jangan santai diganti ya dari semalam. interpretasinya. Nah ini kan Jangan tertulis Pak. interpretasinya diganti. Sebab Ya, ada mana? tertulis terkutuklah Depannya orang baca yang dulu, tergantung depannya di kayu baca salib. dulu. Nah yang Depannya saya tanya dibaca. Pak, siapa yang tergantung di kayu salib ini yang terkutuk Pak? Orang-orang yang dihukum salib pada waktu itu. Itu Yang aturan, jabatannya ya. Kristus siapa? Yang punya jabatan Kristus siapa? Jabatan Kristus, yang punya jabatan Kristus Yesus. Nah, ya Yesus yang tergantung gimana sih? Yesus Jadi yang punya jabatan orang-orang Kristus. jabatannya diambil, terkutuknya nggak mau. Di mana ada Kristus? Di sih? mana ada Kristus? Bapak ini Di mana ada curang. Kristus, Bang? Di mana ada Jabatan Kristus? Kristusnya Di mana ada diambil, Kristus? tapi terkutuknya nggak mau diambil. Gimana sih Di Pak? mana ada jabatan Nah, Kristus? ini. Disebut Makanya mana? jangan kejang-kejang Jangan kalau ganti-ganti diskusi, kalimat. santai aja Pak. Aduh. Santai, tapi Anda jangan ganti-ganti ayat. Anda ganti ayat. Siapa yang ganti-ganti ayat? Saya nggak pernah Jelas. ganti-ganti Mana ayat coba? loh. Kristus terkutuk mana? Yesus Aduh, terkutuk ini mana? harus diganti modenya, harus mode perang ini mah. Sampian ngeles gak mempan, ayo. Nih, justru Anda di sini yang ngeres ya. Ini ayatnya udah Mana? tertulis ya. Masanya Kristus mana? telah terkutuk di kayu salib ya. Sebab Mana ada kalimatnya ada seperti tertulis mana? Mana ada terkutuklah kalimatnya? orang Baca. yang tergantung di kayu Baca salib. kalimatnya Yang mana? saya Baca tanyakan kalimat yang siapa benar. yang tergantung terkutuk di kayu salib? Jawab. Orang-orang Israel pada waktu itu. Mana Dan itu datanya semacam- kalau orang-orang Israel yang terkutuk di kayu salib? Nah, sekarang Datanya mana? Datanya ada Kristus. Tunjukkan, Mana ada tunjukkan datanya, Kristus tunjukkan. terkutuk di Yerusalem? Tunjukkan, Mana? nggak usah mutar-mutar Pak di sini Pak. Dari Mana tadi saya datanya baik loh Kristus Pak. menjadi terkutuk Tunjukkan mana? datanya Mana? kalau yang Terkutuk tergantung mana? terkutuk di kayu Tunjukkan salib itu Kristus orang-orang atau Yesus Israel. menjadi Tunjukkan terkutuk Pak. mana? Satu ayat Tunjukkan aja, Kristus satu terkutuk ayat mana? aja. Tunjukkan datanya. Kalimatmu. Anda menganggap Yesus menjadi terkutuk kan? Mana? Tunjukkan. Ya ini tadi saya Anda nggak bacain. bisa tunjukkan kok. Ini saya bacain ya, Anda saya nggak bisa bacain. tunjukkan. Mana? Ini saya Baca tunjukin lengkap. nih. Nih Galatia Baca 3 lengkap pasal di depan. 13. Saya Oke, baca dengan silakan. lengkap ya. Saya Silakan. baca dengan lengkap. Silakan. Galatia pasal 13 ya. Nih. Ya. Kristus Silakan. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Betul. ya dengan jalan menjadi kutuk karena kita Menjadi sebab kutuk, ada menjadi tertulis kutuk, terkutuklah menjadi ya kutuk, terusin menjadi koma kutuk, terusin di situ menjadi kutuk, sebab ada menjadi tertulis kutuk, terkutuklah jangan orang yang diganti. tergantung di kayu salib. Menjadi Nah kutuk, di yang situ tergantung jelas di kayu dikatakan salib menjadi ini kutuk, adalah Yesus betul. ya Kristus. Jadi Mana? Kristus Itu kan itu tergantung di kayu salib menjadi Itu kutuk. kesimpulanmu. Di situ jelas Loh, kok dikatakan kesimpulan Yesus saya menjadi membacakan kok. Justru Nah, di Bapak situ yang jelas ada menyimpulkan, menghilangkan Yesus saya menjadi yang kutuk. Mana? membacakan Yesus di menjadi sini. kutuk, kenapa dihilangkan? Bapak yang menyimpulkan, Gimana? Bapak yang memelintir ayat ini. Bapak nggak Kenapa jujur Anda tentang ayat mengganti ini. Yesus Coba kalau menjadi Bapak kutuk, jujur ya? tentang ayat ini, Bapak Sekarang harus Anda mengakui jujur, Anda Yesus itu jujur, adalah Anda manusia jujur, Anda yang terkutuk jujur. yang pernah Kalimatnya digantung di tidak kayu seperti itu, salib. kan? Kalimatnya tidak seperti itu. Itu. Anda tidak jujur. Loh, kalimatnya Ya, ini Yesus kayak menjadi gini, kutuk, ya. kalimatnya gimana sih Pak? Mana kalimatnya Yesus Kok terkutuk mana? tantrum Pak? Bapak udah tua, Mana nanti kena Yesus terkutuk stuklingan kemana? loh. Lama-lama Yesus ginjal menjadi Bapak kutuk pindah loh benar. ke pantat loh Pak. Jangan marah-marah Pak, santai. Anda melintir kok. Santai. Melintir. Bapak Kurang interpretasinya salah Bapak kok. cermati, Bapak hayati tentang ayat ini Oke, Pak. silakan baca. Satu ayat Baca, aja baca mereka lagi. udah tantrum guys. Baca lagi, Dul. Aduh, Baca nangis lagi. ini mah. Baca lagi. Sampai teriak-teriak Jangan kayak framing. gitu. Percuma teriak Karena juga, Anda suaranya tidak mampu ketelan melawan guys, saya, kan? suaranya Coba, ya. mana coba? Ini udah Mana? jelas di sini tertulis ya. Jelas, Kristus telah Mana? Kristus telah apa? ini udah jelas Kristus loh. telah apa? Nih Yang ya, mana bunyinya? saya bacain lagi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya. Nih Ayo, terus. dengan Ayo, dengan terus. jalan menjadi kutuk yang Menjadi kutuk. Kan menjadi kutuk siapa di sini? Kutuk. Bukan terkutuk tapi menjadi Iya. kutuk, Dul. Nah, terusin. Anda mau Nah, ngeles. terusin. Sebab Nah, sebab ya. Ya. sebabnya mau dibaca nggak?
Nah, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yang tergantung di kayu salib itu adalah Yesus. Yesus itu menjadi kutuk, bukan terkutuk. Kamu ngeles. Oh, kok ngeles sih, Pak? Ngeles. Yesus menjadi kutuk jelas. Kan saya membacakan Bapak yang memelintir ayat ini. Membacakan Anda memelintir. Kalimatnya Yesus terkutuk Kok mana? memelintir? Mana? Kan udah saya bacain di sini, Mana Pak. tunjukkan Yesus menjadi Oke, terkutuk saya mana? tunjukin Yesus lagi. menjadi kutuk, bukan terkutuk. Iya, saya tunjukin Oke, lagi. Pak. silakan. Udah tuh kotok. Oke, silakan. Nah, ya, saya bacain lagi. Sebentar, Silakan. jangan dipotong ya, saya bacain ya. Jadilah orang Kristen yang baik ya. Jangan dipotong. Tunggu. Jadilah orang Islam yang baik. kok Jadilah nangis? orang Islam pengikut Muhammad, jangan pengikut para ulama. Oh, orang Islam baik hanya membacakan. Orang Kristen yang nggak baik memelintir ayat. Bener, orang Islam yang mengikuti Muhammad itu baik, tapi orang Islam yang mengikuti ulama seperti Anda itu nggak baik. Anda bukan pengikut Muhammad, bukan? Anda pengikut Quran terjemahan. Bapak kenapa, Pak? Bapak kenapa? Kenapa? Enggak, Bapak kenapa, Pak? Kenapa? Anda ketahuan, Sakit ya? Anda orang Islam terjemahan. Ini saya bacain boleh? bukan Orang Islam. Ya. Anda ngaku dulu. Kristus Oke, saya telah tanya dulu, menebus saya tanya kita dulu, dari saya tanya kutuk dulu. hukum Taurat Saya dengan tanya jalan dulu, menjadi saya kutuk tanya karena dulu kita. nih. Sebab Saya ada menjadi tertulis, kutuk, terkutuklah ya. orang Saya yang tanya, tergantung di kayu salib. Nah, ini teman-teman, Nah, orang tentang mana? konteks ayat Mana ini. Kristus mana? Jadi tentang konteks ayat ini ya, yang mati terkutuk di kayu salib adalah Yesus Kristus. Ya udah jelas ya. Mereka mau memelintir kemanapun juga, mereka akan kena, guys. Karena apa? Karena di sini udah jelas ya. Sudah tertulis ada Yesus itu terkutuk tergantung di kayu salib. Dia mau memelintir ayat ini, nggak bisa dipelintir ayat ini. Tugas kita, guys, tugas kita hanya membacakan ayat ini ya. Justru malah mereka yang memelintir ayat ini, mereka yang menyalahi atau mereka yang nggak ada kalimatnya Yesus menjadi terkutuk kok. Mana Yesus terkutuk mana? Lah ini Mana tulisannya. Yesus terkutuk? Ini Bisukron. Lah ini tulisannya ini. Ini tulisannya nih, nih baca nih ya. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Orang. Mana Yesusnya? Orang Mana yang Yesusnya? tergantung di kayu salib ini siapa? Banyak orang dulu. Ya sebelumnya udah Oh, berarti banyak. orang-orang sebelum ini jabatannya Kristus. Mana yang menunjukkan bahwa yang di sana itu Kristus mana? Lah ini Tulis lagi. Kristus telah menebus kita Mana? dari kutuk hukum Taurat. Nah, Ini Ya. Kristus nih. ya betul. Dia menebus dari hukum Taurat. Betul, Kenapa? berarti yang tergantung terkutuk di kayu salib itu Yesus. Gimana sih? Gak usah tantrum, santai aja diskusinya. Gak usah tantrum, santai aja. Mau lu teriak-teriak kayak gimana pun juga ya, lu pasti kelelap dengan suara gua loh, guys. Kelelap. Suara dia ada nggak? Suara dia ada nggak, teman-teman? Ada nggak suara dia, coba? Kalah dia, kalah. Iya, pasti kelelap. Lu jangan dipelintir. Ini ayat Bible loh, ayat Bible. Jangan dipelintir ayat Bible loh. Kita hanya membacakan ayat ini. Tugas kita membacakan ayat ini. Justru mereka yang memelintir ayat ini. Mereka sebenarnya malu, guys, punya Tuhan yang mati terkutuk di kayu salib. Mereka malu. Makanya mereka pelintir ayat ini. Ya, dipelintir sama mereka. Kita hanya membacakan loh. Tugas kita membacakan ayat ini, dan orang-orang aliteng ini malah memelintir ayat ini. Kan kocak, kan lucu ya. Justru harusnya mereka itu bersyukur sama kita karena kita telah membongkar, telah membacakan ayat ini. Gak usah dipelintir ayat ini. Gak usah. Lu udah tua, takutnya kena stroke ringan lu di sini. Jangan sampai lu di komal gua, lu kena stroke di sini. Nanti gua jadi masalah loh kalau misalkan lu kena stroke di sini. Ya, ini jadi udah jelas ya teman-teman bahwa Tuhannya orang Kristen itu matinya itu terkutuk ya di kayu salib ya. Ini jelas ayatnya udah ada. Ayatnya nggak bisa dipelintir sama siapapun. Udah tertulis ya secara eksplisit bahwa Yesus itu matinya secara terkutuk di kayu salib ya. Mereka mau memelintir kemanapun juga tetap nggak bakal bisa, guys, nggak bakal bisa. Karena ini tidak bisa dirubah ayat ini, tidak bisa dirubah. Ayat ini tidak bisa dirubah, guys. Dia telah terkutuk di kayu salib. Siapakah dia? Yaitu Kristus. Kristus itu siapa? Yesus, gitu ya. Tepuk tangan, teman-teman. Dia mau tantrum kayak gimana juga nggak bisa kalau di sini. Dari tadi gua baik, pengen diskusi baik, ternyata tantrum dia, teriak-teriak kayak gitu. Suara lu itu minoritas, kelelap sama suara gua, guys, ya.
Nggak mungkin lu bisa ngalahin suara gua karena suara gua ini udah dihinggapi Roh Kudus ya. Nah, gitu. Udah, lu nggak bisa diskusi di bawah aja. Cih. Cek satu cek, terlalu gede barusan suaranya. Malu dia mengakui Tuhannya terkutuk, gimana sih? Kan udah jelas, sudah tertulis di sini, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Mau dibawa kemanapun juga, ayat ini nggak bisa dirubah, nggak bisa. Ya stres itu orang. Akuilah, nggak usah malu-malu lah. Ini kan ada 1,4 nih. Host tampilkan datanya, tinggal dibuka aja. Buka aja, Galatia 3 pasal 13. Dibuka aja. Ya, Bang Leomat. Suaranya putus-putus ya. Ini yang sinyalnya jelek punya siapa, guys? Kayaknya Punya Leomat. Punya saya bagus nggak suaranya ini? Bang Leomat. Oh, punya saya bagus ya. Syukron jazakallahu khairan kasiran teman-teman yang sudah tap-tap layar dan lempar-lempar secangkir 2 cangkir kopi dan gift-giftnya ya. Masya Allah, syukron jazakallahu ya. Kalian emang juara, kalian the best. Ya gitu, laporannya diklik ya teman-teman. Leomat, dibuka mute-nya Leomat. Leomat. Nah, ya Bang Alktp. Rokok nggak kesedot sampai habis guys. Ya, gimana Bang? ya temanya apa bang? Ya ini, ajaran mana yang menyesatkan? Kalau itu mah udah jelas. Paulus. Kenapa demikian ya? Dia menerima Injil kan bukan dari manusia. Sedangkan di 2 Yohanes 1 ayat 5 tuh udah jelas. Antikristus dan penyesat itu ya, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Oh, jadi yang penyesat itu Paulus. Abang kan Kristen. Iya, tapi saya udah belajar dengan dengan adanya debat lintas agama dan seperti ini kan sangat membantu ya, sehingga kami yang dulunya buta benar-benar buta dengan Bible ya, jadi paham gitu. Setelah kami baca ya ternyata tidak sesuai dengan doktrin dan dogma yang kami dapat. Waalaikumsalam. Kita jujur aja bang, karena di Matius 5:37 itu Yesus bilang kalau ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Betul, Bang. Betul. Kalau kita mau dengerin Yesus ngomong ya berarti kita harus jujur. Tapi kenapa Karena ya dia Bang? sendiri mengatakan ya. Saya hanya membacakan kan tadi, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Ya. Kenapa tadi si Bapak Kristen tadi, si siapa namanya? Lupa saya. Kenapa dia menyangkal ayat itu, Pak? Malah dia yang memimpin. Saya kan hanya membacakan. Ya, biasa yang begitu bang itu dia pemuka agama bang. Misalnya dia tuh pater atau dia tuh pendeta seperti itu bang. Kalau dia pelatar Pak, saya rasa nggak mungkin Bang. Karena apa? Setahu saya kalau pelajar itu kan dari Katolik tuh, biasanya dia santun, dia sopan biasanya. Kalau ini kan barusan kejang-kejang kayak habis minum baygon. Karena itu ya bang, dia majelisnya atau dia pendetanya gitu, atau dia lagi sekolah pendeta, antara gitu aja. Biasanya yang kayak gitu. Aneh loh Bang, saya aneh banget loh. Ini kan udah tertulisnya udah jelas ya Bang ya. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah di sini tertulisnya yang terkutuk, tergantung di kayu salib itu ialah Kristus. Nah kata dia, itu bukan Yesus, itu katanya orang-orang Israel. Saya pikir orang Israel
nggak terkutuk loh. Apa namanya? Nggak punya jabatan Kristus loh. Iya. Kalau di situ jelas yang terkutuk memang Kristus lah, manusia yang diurapi Tuhan. Nah, berarti selama ini abang menuhankan yang mati terkutuk di kayu salib, bang. Ya, selama kami belum paham ya, karena pelajaran yang kami dapat, doktrinnya tuh beliau datang untuk menebus dosa. Wafat di Terus dosa. abang mau masih bertahan menuhankan orang yang terkutuk di kayu salib, bang? Tidak bang, saya lagi belajar buku Sirah Nabawiyah karena saya begini bang, saya tuh memahami, pengen kenal siapa yang menjadi suri teladan umat Muslim dan mengapa dia menjadi suri teladan. Tentunya saya harus mengenal dulu beliau Nabi Muhammad gitu bang. Dengan begitu itu akan menentukan iman kedepannya. Sama sama kayak di Bible kan, yang kami kenalkan Yesus saja. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan menceritakan tentang Yesus saja, seperti itu. Loh, bukannya Matius, Lukas, Yohanes atau Paulus itu nggak memegang Injil Yesus? Maksudnya bang? Injil Yesus siapa yang megang? Dialah Injil itu bang. Kalau menurut pemahaman saya. Menurut pemahaman Bang Alktp. Salah bang. Ya. Jadi gini, kalau Yohanes, Lukas, Matius dan siapa satu lagi tuh Paulus, itu mereka Injil masing-masing, itu karya mereka sendiri. Mereka nggak mengutip atau mereka nggak menulis Injil Yesus, bukan. Injil Yesus itu nggak ada. Coba tunjukkan kalau ada Injil Yesus. Ya makanya saya bilang yang Injil itu adalah Yesus sendiri sebenarnya bang. Karena dia menerima firman dari Bapa dan langsung disampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Sebab dia Matius 15 ayat 24, Yesus dengan tegas mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dan itu pun saya baru tahu setelah umur saya dewasa. Selama saya Katolik, saya tidak tahu bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Nah jadi Injilnya yang mana? Yang Injil diterima oleh Yesus? Injil yang diterima nggak ada kan, memang di Injil itu kan Yesus tidak pernah Yesus mengatakan inilah firman Tuhan seperti di Perjanjian Lama. Kalau di Perjanjian Lama jelas kayak di Kejadian di mana inilah firman Tuhan. Kalau di Ya kan, Perjanjian Baru ada- nggak ada, cuman perkataan Yesus saja bang. Contoh Markus 12 ayat 29 di mana Yesus menjawab, hukum yang terutama dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu kan perkataan Nah, Yesus. kan ada tertulis bang, ada tertulis di Bible juga. Ini, semua firman yang engkau berikan sudah aku sampaikan. Ini firman yang mana nih bang? Segala firman. Hmm. Ya itu yang diajarkan kepada murid-muridnya bang. Makanya Yesus dipanggil guru kan. Tidak pernah ada di Bible Yesus dipanggil Tuhan, nggak ada. Itu Tuhan itu hanya LAI aja. Karena setelah saya pelajari original teksnya kan cuma Tuhan, kurios. Contoh Ya. di Lukas 11 ayat 2, Lukas 2 ayat 11. Di situ kan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, Tuhan di Di kota Daud. kota Garut, Nah, seharusnya Daud. nggak ada komanya bang kalau memang dia bahasa Indonesia. Ya harusnya diterusin kalau emang benar dia Tuhan. Nah terus gini bang, saya pengen tahu bang, kan ada tertulis tuh, semua firman yang engkau belikan telah aku sampaikan ya. Nah saya pengen tahu nih, firman pertama yang disampaikan oleh Allah sama Yesus itu apa bunyinya bang? Firman pertama yang disampaikan, Yang diterima oleh Yesus, ya itu Itu tadi yang bunyinya saya bacakan bang. Hukum terutama itu, yang mana? kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, Itu segenap itu kekuatanmu. firman pertama itu bang. Iya, dan itulah hukum tertinggi kan. Itu tertulis di mana? Di Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru? Perjanjian baru. Oh, kalau firman pertama semuanya di Perjanjian Lama, Bang. Perjanjian Lama Baru Ya. kan di abad keberapa itu?
Ya, perjanjian lama itu kan menurut kami kan itu nubuatan, di mana tentang kedatangan Yesus. Contoh di Yesaya kan, untuk nubuatan aja kalau di perjanjian lama tuh Bang. Karena di Oke, itu perjanjian lama nggak kita permasalahkan Bang kalau itu Bang. Cuma saya pengen tahu nih, Yesus kan menerima firman, ya, menerima firman. Nah, dia menerima firman ini dari Tuhan atau dari siapa? dari Allah Bapa. Kalau di Katolik pemahamannya kan dari Allah Bapa. Dari Allah Bapa. Allah Bapa itu siapa Bang? Tuhan semesta alam, Tuhan. sumber. Yesus ini Tuhan juga. Iya, kalau kita ikut menurut pemahaman Katolik ya di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, ya kan? Berarti Yesus adalah firman, firman yang menjadi manusia. Itu kalau Abang mengutip di Yohanes 1 pasal 1, emang betul pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Bapa gitu, betul. Coba Abang kutip di Yohanes 8 pasal 16 Bang. Bentar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tuh, Abang buka versi Bible versi apa itu? Ini yang di handphone, Bang. Oh, ini Bang, saya bacain ya, yang Ya, versi ya, LAI. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Dengerin, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Nah, ini udah jelas nih, bahwa ada oknum, ada seseorang atau ada pihak lain yang telah mengutus Yesus ke dunia ini. Itu. Bang Ya, benar, HKTP ini itu kok utusan. banyak yang, bentar-bentar Bang, kok banyak yang komen di bawah udah mualaf? Emang udah mualaf? Iya, dulu saya pernah mualaf, Bang, di Bang Juma. Dulu pernah Terus- mualaf. Terus saya tuh sama keluarga kan ditantang, dan saya kembali lagi. Kembali dalam arti bukan berarti iman saya sudah sepenuhnya ke Katolik, tidak. Saya mempelajari kembali, karena dulu saya mualaf itu karena saya mempelajari apa-apa yang dikatakan oleh apologet Muslim. Contoh Bang Juma tentang Paulus siapa. Setelah saya pelajari tentang, memang benar bahwa Paulus itu siapa, udah saya dapat. Kemudian yang sekarang saya mempelajari tentang buku Sirah Nabawiyah tentang Nabi Muhammad, karena saya masih buta tentang Nabi Muhammad itu, Bang. Setelah saya pelajari buku Sirah Nabawiyah, di situ baru saya hampir nggak percaya ya. Ternyata beliau ini dari kecil sudah termasuk orang yang sangat dipercaya, makanya dijuluki Al-Amin. Kemudian beliau orangnya jujur, sangat jujur ya, sehingga pada umur 40 tahun beliau menerima wahyu, dan orang pertama yang mengikuti beliau adalah istrinya Khadijah. Kemudian saya mempelajari, sudah sampai di sahabat-sahabatnya. Ternyata sahabat-sahabatnya aja udah luar biasa ya. Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu. Saya udah sampai di Umar bin Khattab sih. Bang Jibril, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Bang ini dia waktu itu pernah syahadat. Habis itu dia kebanyakan nonton edis, dia murtad lagi. Habis itu saya baru tahu juga dia lagi belajar Sirah Nabawiyah. Ya, Bang Jibril. Jadi Kita pernah ketemu, iya. Bang. Kita pernah ketemu, Iya. kita pernah ngobrol juga, ingat nggak? pernah Bang Jibril. Bahkan ada soal videonya. soal Yahudi itu tawaf juga kalau mereka punya Bait El. Iya, iya. Ingat nggak? Ingat Bang. Gimana Bang? Ya intinya 90% saya sudah mempercayai konsep ketuhanan Muslim Islam ya. Kenapa demikian? Karena Islam udah final menurut saya. Sedangkan konsep ketuhanan kami di Kristen ya, saya bertanya kepada Frater aja masih kemana-mana ya jawabannya, dan belum memuaskan. Sedangkan saya mengikuti debat lintas agama itu malah lebih detail lah.
lebih mudah dipahami gitu bang. Tapi sebenarnya kalau soal agama bang, kan kita tahu ada 3 agama ya yang sekarang kita tahu ya. Ada agamanya nabi-nabi, habis itu ada agama Kristen dan agama Islam. Kita kalau dari sejarah, kalau kita lihat dari bagaimana agama-agama ini berdiri dan memulai, itu kita udah bisa tahu bang. Dan sekarang kalau abang nggak mau belajar sejarahnya, kita bisa lihat ciri-cirinya aja bang. Betul nggak bang? Ciri-ciri maksudnya bang? Ciri-ciri, nah, contoh ciri-ciri agama nabi-nabi itu kalau berdoa ada kiblat. Iya, iya. Dan juga sujud ya. Sujud. Iya, salah satu. Habis itu Tuhannya agama nabi-nabi ini mewajibkan kita untuk khitan, untuk masuk ke rumah suci. Iya. Habis itu kita kalau perempuan disuruh menutupi rambut. Habis itu kalau laki-lakinya kita diwajibkan sebagai pemimpin keluarga. Itu Habis itu kalau mau berdoa kita mensucikan diri. di sini 2. Bisa masuk Iya. gitu. Habis itu kitab sucinya berbahasa nabi-nabinya. Kalau nabi-nabi berbahasa Hebrew, Aramaik dan seterusnya, kitab sucinya juga berbahasa itu. Kalau Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad berbahasa Arab, bahasa kitab sucinya juga bahasa Arab. Habis itu kitab sucinya nggak berdiri sendiri bang. Ini ajaran nabi-nabi ya bang ya. Kitab sucinya itu nggak berdiri sendiri. Kalau di kitab nabi-nabi itu ada yang namanya tanah. Habis itu disupport oleh Talmud atau hafalan. Nah di Islam itu Al-Quran, itu firman Allah langsung. Dan disupport oleh penjelasan nabinya, yaitu hadis, hafalan juga. Nah kalau Kristen saya nggak tahu. Habis itu ya ciri-cirinya bang, dari ciri-cirinya kita tahu agama ini agama samawi, agama yang diturunkan dari Tuhan itu dari ciri-cirinya. Menurut abang dari ciri-cirinya ini sebenarnya nabi mana, agama mana sih yang dari langit bang? Tadi kan udah sempat saya sampaikan. Memang kalau saya amati lagi, saya kembali lagi ya. Agama seperti kata Yesus juga ya, dari buahnya kamu akan melihat kan, karena pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon tidak baik menghasilkan buah yang baik. Betul. Pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, tidak mungkin. Oleh sebab itu, kalau abang menanyakan tentang ciri-ciri yang agama samawi, sudah jelas lah. Saya membaca buku Sirah Nabawiyah itu kan saya pernah baca di kisah di mana ada budak yang namanya Bilal, dia disiksa ya. Kemudian dia mengikut kafir Quraisy, tetap dia paksa, dia tetap mengatakan ehad. Walaupun dia disiksa. Berarti agama samawi itu kan mentuhankan satu Tuhan. Betul. Ya. Sehingga dia kemudian sebelum dia dibebaskan oleh Abu Bakar ya, sahabat Nabi itu dibayar gitu. Jadi gitu bang, saya sih kalau pribadi saya 90% memang saya tinggal tunggu syahadat aja lagi. Dan saya rencana memang mau ketemu langsung ke Makassar ya. Menurut saya sih kalau gini bang, ngeri kalau soal agama ini dipermainkan. Iya. Menurut saya abang lebih bagus belajar yang benar, perdalam yang benar. Habis itu ya doanya sama Tuhan yang nggak kelihatan aja bang, jangan yang kelihatan. Karena itu ciri-ciri kerasnya agama samawi. Tuhannya itu nggak kelihatan. Jadi menurut saya kalau abang masuk Islam lagi, habis itu nanti keluar lagi, wah itu berat tuh bang. Malah saya pernah baca, kalau abang masuk Islam habis itu keluar lagi, wah itu udah udah laknat tuh bang, udah nggak diampunin lagi tuh. Iya. Waktu saya debat sama Bang Jumal udah mengatakan saya masih ada belajar. Jadi gimana ya? Kebenaran itu memang tidak bisa tidak bisa disembunyikan.
Ya karena Yesus pun pernah berkata tidak ada orang menyalakan lampu lalu menutupnya atau menaruhnya di bawah meja, melainkan ditaruhnya di atas kaki Dian atau di atas agar dapat dilihat oleh semua orang. Seperti itu. Kalau saya berpegangan bahwa kebenaran itu mutlak, Bang. Kebenaran itu bukan perspektif. Kebenaran itu mutlak. Kebenaran itu dari segi manapun, dari sisi manapun, 360 derajat dilihat. Kebenaran itu kebenaran. Nggak bisa kebenaran menurut saya atau kebenaran menurut abang. Kebenaran itu mutlak, Bang. Kita bisa setuju nggak di situ? Setuju? Nah, kalau kebenaran itu mutlak, dari sisi manapun akan dilihat benar. Menurut abang, mematuhi Tuhan sementara melawan aturan Tuhan itu benar nggak, Bang? Mematuhi Tuhan yang benar. Dengan cara nggak mematuhi Tuhan. Gimana? Dengan cara tidak mematuhi Tuhan, benar nggak? Nggak benar. Contoh, abang bisa nggak mandi pakai air kencing, Bang? Nggak bisa. Kenapa? Padahal mandinya benar. Kenapa nggak bisa, Bang? Ya karena tidak seharusnya pakai air kencing kan. Nah, gimana caranya abang mendapat salvations, mendapat kebenaran dengan cara membunuh Tuhan, Bang? Itu sama aja mandi pakai air kencing, Bang. Gimana tuh caranya tuh, Bang? Bagaimana Anda? Mandi pakai air kencing. Ya. Itu sama aja saya menuruti Tuhan dengan membunuh manusia. Padahal membunuh manusia itu dilarang. Ya secara logika nggak mungkin lah ciptaan bisa membunuh pencipta, Bang. Betul. Tapi kan secara iman, rohnya itu roh Tuhan. Betul nggak? Iya. Itu tadi sama, kebenaran itu kan universal ya, Bang. Kebenaran itu kan dari segala sisi itu pasti harus benar. Gimana kita mandi pakai air kencing? Itu sesimpel itu aja tuh. Bisa nggak, Bang, kita mandi pakai air kencing? Nggak bisa kan? Karena hakikatnya mandi itu mensucikan diri, membersihkan diri. Tapi kalau pakai air kencing, kencing itu najis, kotor. Gimana kita membersihkan diri dengan hal yang kotor? Betul nggak? Betul. Nah, tapi gimana kita beriman sama yang imannya itu membunuh manusia? Padahal membunuh manusia itu aturan pertama yang dilarang oleh Tuhan. Di situ udah jelas ya, nggak valid ya, yang namanya penyaliban, penggantungan dan seterusnya. Ya emang nggak masuk, Bang. Saya udah mengatakan, saya sudah tidak ini ke Bible sebenarnya. Saya lebih belajar ke buku Sirah Nabawiyah. Kenapa demikian? Karena orang tua dulu bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi Betul. wajar kalau saya mempelajari. Jujur ya, karena dulu saya belum memahami siapa Nabi Muhammad. Tapi setelah saya membaca buku Sirah Nabawiyah sampai 40%, beliau luar biasa ya dari kecil. Abang baca yang mana, Bang? Dipercaya. Buku Sirah Abang baca yang mana? Iya, baca yang mana? Karena gini, Sirah Nabawiyah itu kan kumpulan hadis. Nah, jadi Sirah Nabawiyah ini kan ada beberapa pengumpulnya. Nah, yang ngumpulin ini ada Ibnu Hisham, ada. Nah, Abang yang baca yang mana? Saya baca yang ceritanya dari Nabi Ibnu Muhammad Hisham berarti ya? Iya, Ya. Ibnu Hisham berarti. Udah sampai mana, Bang? Udah sampai Umar bin Khattab. Waktu di mana Umar bin Khattab dipilih menjadi khalifah. Oh, udah menjadi khalifah berarti udah meninggal dong Rasulullah. Iya. Waktu itu dia mengatakan jika saya benar bantu saya, jika saya salah luruskan saya. Sampai di situ dan kemudian dia berkata lagi waktu lurus sampai yang terakhir dia dibunuh di sholat subuh tuh, Bang. Dengan 2 mata pisau. Kemudian beliau mengatakan Itu Ali. ya tidak ada bagian bagi Islam yang tidak menunaikan sholat. Itu Ali kayaknya yang dibunuh di waktu sholat subuh. Abang kayaknya masih keliru nih.
Enggak, Umar bin Nggak, Khattab. ya udah. Kalau abang lagi mempelajari soal Rasulullah, silakan bang, tanya apapun soal Rasulullah. Insya Allah saya bisa menjelaskan karena saya udah baca Sirah Nabawiyah bolak balik Ibnu Hisam yang ini yang itu saya udah sampai timeline sejarah Islamnya saya udah pelajarin. Jadi tanya bang. Ya, saya ada satu pertanyaan bang, yang memang saya masih bingung ya. Silakan. Gimana kan beliau nih, Nabi Muhammad kan setelah ibundanya Aminah meninggal, beliau dibesarkan oleh kakeknya ya, Abdul Muthalib. Kemudian setelah wafatnya Abdul Muthalib, beliau dibesarkan lagi oleh Abu Thalib ya, pamannya. Nah, Abu Thalib ini kan sangat mendukung. Nah, kenapa beliau tidak mengikuti ajaran tauhid? Mantap. Jadi omnya nggak Islam lah ya. Kenapa Ya, ditanya itu itu ya? pertanyaan saya, Bang. Oke, Ya, saya ya. boleh buka Silakan. saya boleh buka Sirah Nabawiyahnya bang. Kita bisa baca sama-sama. Iya, silakan bang. Oke, sebentar ya. Enggak, karena apa namanya? Abang kan berpikir bahwa omnya Rasulullah itu bukan Islam. Ya, betul nggak? Iya bang. Oke, ini bentar ya. Kita buka aja bukunya langsung. Ini ya, Bang. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam. Iya. Di Sama tuh sini. bang, cuma warna hijau saya. Yang hijau itu yang jilid 2. Ini jilid 1. Bukunya. Iya. Yang jilid 1 warna merah, yang jilid 2 warna hijau. Iya, ini sebentar saya bawa. Yang ini kan, yang hijau. Iya, betul. Nah, ini jilid 2 abangku. Ini jilid 2. Iya. Jadi ada 2 jilid, ada jilid 1, ada jilid 2. Ini jilid 1-nya. Siap. Oke. Soal omnya ya. Itu saya udah, ini kalau saya baca tuh saya selalu selalu saya tandain. Oh iya bang. Iya. Nah, sebentar ya. Ini bagian omnya ya. Bentar ya. Nanti abang bisa cek juga di buku yang abang baca. Iya. Ya, waktu itu saya udah pernah baca sih. Ya sambil di tab-tab layar teman-teman, kok ini lambat banget tab-tab layarnya. Baru 78 guys. 3 spol ya, 3 spol. Gak sesuai dengan yang nonton soalnya nih. Apa kebanyakan Aliteng yang nonton ya? Nggak mau tab-tab layar. Aduh. Bentar ya. Karena abang pertanyaan abang tuh spesifik banget, saya nggak bisa jawab tanpa dalil. Maaf ya Iwan Villa ya, saya nggak tandain semua. Saya sambung sedikit bang ya, pertanyaan boleh Ya, ya bang? silakan. Iya. Bahkan yang saya baca malah anaknya Ali bin Abu Thalib ya. Iya. Ya. Ali bin Abu Thalib itu anak angkat Rasulullah, dari umur 7 tahun udah ikut Rasulullah. Kenapa dia? Iya. Yang dari budak itu bang, bukan? Dia itu ya Kemudian diangkat. Iya, betul. Ali khalifah keempat. Setelah Abu Bakar, Umar, habis itu Utsman, baru Ali. Dia khalifah terakhir Rashidun. Iya. Saya sebenarnya ada cerita yang saya salut di buku Sirah Nabawiyah itu di Umar bin Khattab bang.
Hah? Ya di mana beliau itu waktu gubernur itu mau di Palestina kan udah menyebarkan ke Palestina sama Betul, Yerusalem ya. betul. Terus ada gubernur yang ingin membangun masjid dan kemudian meminta kepada orang tua yang Yahudi itu untuk membongkar rumahnya, gubuknya. Namun orang tua itu tidak mau walaupun dibayar. Ya, Kemudian dibongkar paksa kan dibangun masjid. Nah orang tua itu lapor ke Umar bin Khattab Umar. Ya, dan Umar bin Khattab memberikan tulang dengan tulisan di dalam tulang itu, sesungguhnya tulang ini lebih berkuasa daripada kekuasaanmu. Berikanlah kepada Betul. gubernur itu. Dan Betul. kemudian dibangun lagi kan. Gubernur itu takut dan membangun kembali rumah orang tua Nasrani itu, Yahudi itu. Itu kan. Nah, ini, biasa, Bang. Siapa? ini jawabannya bang. Kalau abang buka di halaman 378, 379, 378. ya 378, 379. Ya. Di sini ini dari hadis ya bang, ada riwayatnya jelas. Ketika ajal Abu Talib semakin dekat, Al-Abbas melihatnya menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Kemudian ia mendengarnya dengan telinganya. Al-Abbas berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada ya saya baca ya bang. Al-Abbas ini sakinya. Jadi Al-Abbas ini melihat Abu Talib. Jadi waktu Abu Talib mau meninggal, Al-Abbas itu Ya. di sebelahnya. Oh ini pembantunya ya, ininya Ya. dia ya. Ya. Ya betul sama kayak Umar Nah. bin Khattab kan ada pembantunya ya benar-benar. Ya, Al-Abbas berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai anak saudaraku, demi Allah, sungguh saudaraku telah mengucapkan kalimat yang engkau perintahkan untuk ia ucapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak mendengarnya. Jadi ada saksinya bang. Begitu Abu Talib mau meninggal, dia syahadat. Tapi Rasulullah nggak dengar langsung. Abang paham nggak? Iya paham bang. Ya? Iya masuk akal sih bang, karena begini ya, kalau kita lihat kembali ke sejarahnya, Abu Thalib ini kan sangat membela Nabi Muhammad bang, Ya. mati-matian dia bela iya. Iya. Kalau dia mengucapkan wajar sih, menurut Nah, saya. jadi di sini jelas ya bang ya. Jadi Ya, Abu ya. Talib itu sebelum dia meninggal, dia udah syahadat. Meskipun Rasulullah nggak di situ dan menyaksikan. Oke? Betul, mantap bang, sip, keren. Mantap. Jadi memang masuk akal bang ya, kalau menurut saya, karena kenapa? Karena beliau kan sangat mendukung dan sangat membela, Betul. melindungi ponakannya Nabi Muhammad. Iya, Jadi betul. wajar dan masuk logika kalau beliau. Betul, dan itu masalah konflik bang. Jadi kalau waktu itu Abu Talib keluar nggak masuk Islam, berarti dia nggak bisa mengontrol umat Quraisy. Abang tahu kan umat Quraisy ini yang pagan Iya. dari Ka'bah Mekah. Iya. Tahu. Sip. Jadi kalau dia masuk Islam, dia akan dikeluarkan dari kaum pagan Quraisy ini. Ya, itu alasannya benar-benar ya. Karena kan dulu kan sangat keras kan, bahkan tentang Abu Lahab juga ya. Ya, itu sangat memerangi Nabi Muhammad itu. Dan Betul. Nah, jadi waktu Rasulullah pindah ke waktu itu namanya Yatrib. ya, Yatrib itu akhirnya dijadikan nama Madinah. Sebelum Rasulullah ke Madinah itu namanya Yatrib. Ya itu. Kalau Abu Talib nggak tetap menjadi pagan dan dia syahadatnya, wah itu susah bang, berat. Jadi Abu Talib waktu itu tetap harus di ajaran, karena ajaran pagan ini memang yang paling keras bang. Abang tahu kan? betul. Pada saat itu memang sangat ini ya, orangnya sangat patuh terhadap. Enggak itu doang bang. Jadi di Al-Quran ini, abang percaya nggak? History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Abang percaya nggak itu? Iya betul, sejarah kan berulang ya. Akan selalu berulang. Jadi di Al-Quran diceritakan bang, Nabi Nuh
Nabi Nuh itu waktu itu mendapat firman dari Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang tidak terlihat, tidak pernah turun-turun seperti dewa-dewa pagan. Dia mendapat firman, Bang, untuk disuruh buatkan kapal besar. Nabi Nuh disuruh bangun kapal, iya betul. Nah, habis itu Nabi Nuh bilang sama kaum pagan-pagan ini, Bang, kaum penyembah berhala ini, suruh buat bahtera, betul. Kaum pagan ini, Bang, kaum penyembah makhluk ini, Bang, begitu dibilangin, ayo kita buat bahtera. Saya disuruh sama Tuhan yang tidak terlihat ini. Saya mendapatkan firman, saya disuruh membangun bahtera ini. Jawaban kaum pagan itu apa, Bang? Mereka menolak dan menertawakan dia kan. Mana Allahmu? Allahmu Ya. tidak terlihat. Lihat nih, Tuhan saya terlihat. Mana kuasa Allahmu? Ya. Wah, agak mirip ya kayak zaman sekarang ya. History will repeat itself. Sejarah Betul. Sejarah akan selalu berulang. Betul. Makanya itu diceritakan di dalam Al-Quran, biar kita nggak kayak gitu loh. Sip. Habis itu di Nabi Lut. Nabi Lut bilang jangan kita main tuh sama perempuan, laki-laki tuh beristri, jangan main sama laki-laki, perempuan jangan main sama perempuan. Ini gue dapet firman dari Tuhan. Jawaban kaum Sodom ini apa, Bang? Enggak, agama pagan ini dibolehin kok. Dikasih lagi sama pendeta-pendetanya, dibolehin lagi. History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang, Bang. Abang sekarang scroll TikTok nih. Siapa yang kelakuannya kayak kaum Sodom dan kaum pengikut Nabi Nuh, Bang? Itulah saya bilang tadi, kayak zaman sekarang. Siapa yang kayak gitu, Bang? Ya, teman-teman kita sendiri Kristen ini. Saya tidak munafik karena memang waktu kami pun begitu demikian ya. Yang mereka serang tuh bukan ajarannya, bukan ini. Yang mereka serang nabinya. Ya. Bang, abang tahu nggak sehadis itu, Bang? Hadis yang menceritakan soal Rasulullah. Hadis itu ada hampir 40.000 loh, Bang. 40.000 hadis, Bang. Itu dicatat dari Rasulullah dari sebelum lahir sampai selesai, sampai dia meninggal, itu semua dicatat, Bang. Meskipun ada yang narasinya kurang kuat, ada yang dipertanyakan, ada yang ahad, ada yang satu jalur. Tapi aibnya, Bang, abang mesti pelintir hadisnya untuk dijadikan aib. Sementara kalau saya, Bang, manusia nih normal, saya manusia normal nih. Saya seminggu aja dibikin hadis, Bang. Aibnya, ya Allah, Bang. Abang paham gak? Kalau abang hidup nih, semua orang di sekitar abang mencatat tingkah laku abang seminggu aja, kira-kira udah berapa aibnya, Bang? Betul. Rasulullah seumur hidupnya, Bang, dicatat sama orang-orang sekitarnya. Ada gak aibnya, Bang? Nggak ada, sejauh ini saya baca nggak ada. Mesti dipelintir, mesti diputer, mesti dibengkokkan, habis itu diketawakan. Padahal bukan hal yang lucu, tapi mesti dipelintir. Nah itu serangan kafir ini ya itu. Sementara saya, Bang, hidup saya seminggu nih dicatat, ya Allah banyak banget aibnya. Nah makanya itu yang tadi abang, kalau abang belajar soal Rasulullah, jadi ada cerita nih, Bang. Ada cerita sedikit, boleh saya cerita, Bang? Iya, Bang, boleh, Bang. Saya malah... Jadi ada satu orang mualaf itu datang ke kerumunan orang Muslim di masjid. Habis itu nanya, mungkin kalimatnya sama seperti abang. Saya mau ketemu Muhammad, saya mau lihat Muhammad. Kenapa? Karena kalau saya survive, kalau saya selesai dari hidup ini, saya yakin orang seperti Muhammad ini yang akan selamat. Habis itu umat Muslim, ya Nabi Muhammad udah nggak ada. Nabi Muhammad udah nggak ada 14 abad yang lalu. Jadi gimana kita ngelihat Nabi Muhammad? Ya kita lihat diri kita sendiri. Makanya umat Islam
sekarang ini itu ademnya kalau dengar Nabi Muhammad, Bang. Cerita Nabi Muhammad, gimana Nabi Muhammad. Karena yang jujur, Bang, abang contoh ya, abang orang kafir nih. Tapi abang tahu nggak, kalau saya menyakiti abang, musuh saya pertama di hari akhir itu Nabi Muhammad, Bang. Makanya saya takut banget. Betul. Nabi Muhammad pernah bilang, kamu menyakiti orang kafir di negeri yang mayoritasnya Islam dan dijamin, itu sama dengan menyakitiku. Dan siapapun yang menyakitiku, menyakiti Tuhanku. Dan siapapun yang melakukan itu akan menjadi musuhku di akhir-akhir. Segitu sayangnya Rasulullah sama abang loh. Abang ini kafir loh. Tapi segitu sayangnya Rasulullah sama abang. Sampai dia rela mau ngeributin saya yang umatnya untuk menjaga abang. Betul. Kalau itu bukan tauladan, saya nggak tahu lagi deh gimana. Saya nggak tahu lagi deh gimana orang lebih baik mana lagi sih yang saya mau jadiin contoh. Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman. Maha benar. Ya teman-teman, bentar Bang Alrepe. Bagi teman-teman yang ingin mengulas ilmu Bang Jibril dari awal sampai akhir, ya, kalian bisa tonton di YouTube Panglima Apologet Islam, ya. YouTube Panglima Apologet Islam itu tuh dari awal sampai akhir ilmu-ilmunya, masya Allah ya. Bang Jibril ini seorang dai yang terkemuka di dunia. Nggak ada. Kita sama-sama belajar di sini, guys. Saya sama-sama belajar. Amin. Saya sih akui sih memang apa yang disampaikan tadi betul, Bang Jibril masuk. Karena dulu saya sudah pernah debat dengan Bang Jibril, beliau ini adem ya, bagus. Itulah makanya saya semakin banyak belajar ya. Ya itu karena cerita tadi, saya kayak gitu karena cerita tadi, Bang. Karena kalau ada orang kafir di luar sana mau melihat mana Nabi Muhammad, mana Muhammad, lihat pengikutnya. Nah kalau saya kelakuannya kayak setan di sini, Bang. Kira-kira kalau kita berhenti di sini, saya tanya, kira-kira kalau Rasulullah ngelihat saya bangga atau kecewa ya? Jelas kecewa, Bang. Ngelihat saya. Oh, saat ini bukan yang kelakuan tadi. Kalau Rasulullah sekarang ngelihat saya, Oh, kira-kira dia bangga atau kecewa ya? Makanya saya nggak pernah mau ngecewain dia. Makanya saya nggak pernah mau keluar kalimat-kalimat kotor, ngeledek ini. Karena saya takut mengecewakan dia. Saya nggak mau dia kecewa, itu aja. Itu. Ya. Nah, jadi kalau abang bilang, oh Bang Jibril ini adem ini, karena saya, ya junjungan saya, karena junjungan saya, bukan karena siapa-siapa lagi. Iya, emang Bang Jibril mengikuti, kalau orang baca Sirah Nabawiyah itu pasti mengikuti teladan Nabi Muhammad. Karena saya baca sejauh yang saya baca ya, kenapa Islam cot? Muhammad, karena teladan yang diberikan Nabi Muhammad, dia begitu setia. Kalau janji itu pasti ditepatin, bahkan dia bergaulnya dengan orang-orang yang miskin. Betul. Ya, dengan budak. Betul. Dia merdekakan budak. Banyak perbuatan mulianya, karena memang umat teman-teman saya ini kan nggak paham, yang Katolik, apalagi Katolik Kristen nggak paham tentang Nabi Muhammad, sehingga minus pikirannya kan, berpikir yang negatif. Kalau saya sih berpikirnya begini, Bang, analogi saya itu kan pohon mangga. Ya, misalnya kita kan pohon mangga, kita lihat pohon mangga, dia menghasilkan buah yang banyak. Belum tentu dalam buah yang banyak itu semuanya bagus, pasti ada buahnya yang busuk lah, atau yang cacat pas buahnya ini kan. Jadi semua buah mangga itu bagus dalam satu pohon itu. Jadi kalau ada yang misalnya kejadian-kejadian yang tentang yang melakukan umat muslim, ya itu oknum bagi saya, karena ajaran Islam sih nggak ada. Contoh Nabi Muhammad nggak ada mengajarkan seperti itu. Bahkan waktu beliau hijrah ke Madinah itu kan beliau bekerja sama dengan orang Yahudi kan waktu itu. Oke. Gini Bang, kalau abang ngelihat dari buahnya, ini keren nih. Gimana kalau kita bedah aja Bang? Kalau kita mau mengeneralisasi, gimana kalau kita bedah aja nih buah, jangan buahnya doang yang kita lihat, buahnya, pohonnya, sama akarnya, boleh nggak Bang? Boleh. Nah, buahnya itu kan berarti hasilnya ya Bang ya. Saya di sini ada ini maaf nih, monitor saya agak kegedean tapi nanti saya zoom aja. Di sini ada buku Bang, judul bukunya Body Count.
Di sini ada data soal antiteis, orang yang tidak bertuhan, ada Buddhis, ada Christian, ada Indic, ada Islamic, ada Primal Indigenous. Primal Indigenous ini orang yang suka-sukuan. Cynic ini Chinese. Nah, di sini judulnya body count, Bang. Abang bisa Google, bisa cari. Nah, di sini ada data perang 2000 tahun terakhir, Bang. Perang apapun ada di sini. Di sini diurutin dari yang paling gede, total estimasi kematiannya dari yang di atas 10 juta. Habis itu ada yang di atas 2 juta. Habis itu ada yang di atas 1 juta. Nah, kita lihat yang paling atas ya, Bang ya. Di sini ada eventnya, ada estimasi kematian, jenis ada perang saudara, ada perang, ada memang pembantaian dan seterusnya. Ini agama pelaku, Bang. Saya nggak bilang pelakunya atau agamanya karena agama ya. Saya bilang agama pelaku. Saya nggak bilang ini perang karena agama ya. Saya bilang agama pelaku. Kalau kita lihat di atas 10 juta, Bang. Civilizationsnya Christian, Islamic 1. Yang korbannya di atas 2 juta. Christian, Islamic 1. Dan ini terus nih, kita bisa baca satu-satu. Tapi kita ke summary-nya aja langsung. Ini yang namanya buahnya nih, Bang. Death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008. Karena buku ini ditulis tahun 2008. Di sini ada antiteis yang tidak bertuhan, itu jumlah korbannya 125.285.007. Sementara Kristen yang ngaku-ngaku anak teos, yang si paling kasih nih, itu justru lebih beringas daripada yang tidak bertuhan, Bang. Sementara Islamic yang dituduh paling teroro ini apa segala macam, justru 3 paling kecil, Bang. Ini 2000 tahun terakhir ya. Habis itu kan perang. Nah, sekarang ini pembantaian, genocide. Ini ada listnya juga sama kayak tadi. Kita langsung ke summary-nya. Pembantaian 2000 tahun terakhir. Ini orangnya nggak ngelawan ya. Kalau perang kan ngelawan. Ini pembantaian. Ini orangnya nggak ngelawan. Si anak-anak teos nih, Bang, si paling kasih, itu justru hampir 9 kali lipat daripada yang dituduh teroro. 3 kali lipat dari yang tidak bertuhan. Ini dari pie chart-nya. Ini pembantaian 2000 tahun terakhir. Yang bernominasi, ini kalau pemilihan presiden 1 putaran nih. Nah, ini kan buahnya nih, Bang. Ini buahnya nih. Pohonnya dari mana sih? Kita lihat. Ini dari independent.uk. Ini dari Inggris nih. Kurang lebih beritanya Inggris lah. Di sini dibilang, analisis teks mengungkap bahwa kekerasan lebih umum terjadi di Alkitab daripada di Al-Quran. Jadi di artikel ini ada studi soal critical text. Saya translate ya. Pembunuhan dan penghancuran disebutkan lebih sering di Perjanjian Baru, yaitu 2,8%, dibandingkan di Al-Quran, 2,1%. Namun Perjanjian Lama dengan jelas menyebutkan lebih 2 kali jumlah yang disebutkan di Al-Quran, 5,3%. Nah, jadi kitab Abang, Biblos itu kan Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Perjanjian Baru 2,8%, Perjanjian Lama 5,3%. Berarti 8,1%. Sementara di Al-Quran 1%. Jadi hampir 9% dalam kitab Abang itu ngomongin soal pembunuhan dan penghancuran. Sementara di Al-Quran cuma 2,1%, 1/4-nya dari 8,1% tadi. Itu buah dan pohon, Bang. Abang mau ke akarnya nggak? Ya, Bang LKTP.
Mau ke akarnya nggak biar ubinya kena. Iya, kenapa berhenti? Jadi buah sama pohonnya kan kita udah lihat ya dari statistik ya. Statistik itu nggak bisa dibantah, abang terserah deh mau bantah data statistik. Tapi kalau akarnya bang, akarnya itu kenapa dan bagaimana agama itu dimulai? Kalau Islam bang, Islam ini dimulai dengan Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sementara ajaran abang, nih kalau abang silahkan bantah ya, silahkan bantah. Ajaran agama abang itu akarnya dari Tuhan yang Maha Pendendam dengan dosa waris dan harus kita makhluknya harus membunuh anak Tuhan. Itu Tuhan yang punya penyakit hati dan Maha Pendendam. Karena itu pohonnya seperti itu dan karena itu buahnya seperti itu. Silakan bantah bang. Kalau kita lihat bang ya, seperti abang sampaikan tadi itu benar. Saya berani mengatakan itu benar karena kejadian yang baru-baru ini terjadi juga di mana di Batam ya. Mariam dari NTT ya, kawan saya dari NTT juga ya. Kalau nggak salah Mariam namanya. Dan dia kerja di orang Nasrani juga, Kristen juga. Majikannya tuh siksa, ada di beritanya kalau nggak percaya bisa dicek kok. Bahkan Mariam ini saudaranya, sepupunya sendiri disiksa sampai babak belur itu. ART itu loh bang. Jadi di mana ajaran kasihnya gitu? Kalau Muslim, kalau di keluarga Muslim ya bang, ini abang bisa kasih tahu saya nggak tahu nih. Kalau Muslim ada anaknya yang murtad, itu ujung-ujungnya paling orang tuanya nangis, habis itu menyesali. Apa kurang dikasih agama, apa kurang sholat, apakah kurang diceramahin, apa ini. Tapi justru ajaran si paling kasih nih bang, yang kalau anaknya masuk Islam atau murtad dari kekristenan malah disiksa. Jadi sebenarnya yang mana nih yang ajaran kasih nih bang? Abang pernah nggak lihat orang murtad, Muslim murtad malah dihakimi, malah disiksa sama keluarganya? Pernah nggak bang? Nggak ada, nggak pernah. Saya sudah terbukti bang, kan akun saya yang satu kan udah diblokir, ada di kena ban kan dari teman-teman Kristen. Terus saya masuk di bom, saya diludahi, diturunkan. Di Mikana demikian, di RK demikian diturunkan. Padahal dulu waktu saya ini, tapi di room Muslim nggak ada yang seperti itu. Udah terbukti kok, perbedaannya udah terbukti. Jadi saya ngomong ini berdasarkan apa yang saya alami. Jadi dari situ saya bisa memilah mana yang betul-betul mengimplementasikan ajaran nabinya, ajaran Tuhan yang betul bisa kita rasakan. Makanya kebenaran itu benar ya, abang bilang tadi itu nggak bisa di ini kan. Kebenaran itu memang kita bisa rasakan. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam begini-begini tuh dia orangnya tuh menutup diri. Ya, saya kasih contoh satu bang. Ya. Ini sampai sekarang ya kejadian Bang Yoga sampai sekarang jadi buronan keluarganya loh bang, karena dia mualaf. Bayangin, udah hampir setahun Bang Yoga ini masih diburu sama keluarganya untuk kembali dimurtadkan. Bang Yoga yo, malah hartanya Bang Yoga sendiri, hasil jerih payah dia sendiri kerja, disita semuanya sama keluarganya, sama ibunya. Bayangin aja bang, di mana itu ajaran kasihnya? Sampai dia dipukulin pulang ke rumahnya kemarin, disiksa gitu kan. Bang Yoga bisa kabur atas bantuan yang lain. Wah ngeri ya. Tapi kalau itu kan perorangan bang. Saya lebih mikirnya gini. Saya juga ngalami bang. Saya juga ngalami. Bukan bang Al KTP, maksud saya gini bang. Kalau umat Muslim murtad itu pasti alasannya karena either perut atau di bawah perut. Tapi kalau orang yang mualaf itu pasti alasannya karena kepala. Abang pernah nggak? Ini simpel aja bang. Abang pernah nggak lihat orang murtad keluar Islam karena Kristen lebih make sense, karena Kristen lebih masuk logika, atau orang karena yang saya selalu lihat nih bang, keramaian nih orang masuk Kristen, wah karena ketemu Yesus, karena ketemu Tuhan. Tapi orang masuk Islam karena buka kepala. Betul nggak bang? Coba bantah deh. Ya kalau saya jujur ya memang
rata-rata teman-teman yang udah mualaf itu lebih cerah dan jelas menggunakan akal. Karena saya merasakan juga setelah saya pelajari Islam, ajaran jadi agama yang melakukan, mengimplementasikan ajaran nabi-nabi terdahulu itu memang Islam. Makanya saya bilang konsep ketuhanan yang benar dan final itu udah hanya Islam. Jadi kenapa saya masih mempelajari buku Sirah Nabawiyah? Oleh sebab saya ingin mematangkan diri saya sehingga begitu saya masuk Islam, saya 100% bahkan 1000% tidak akan ada yang bisa menggoyangkan saya lagi. Demikian Bang. Jadi tetap yang mualaf itu pasti cerdas. Karena rata-rata yang murtad dari Islam itu pada nggak jelas saya lihat. Contoh yang di lari-lari di Amerika lah, udah nggak jelas. Seperti itu Bang. Itu dia. kalau ngelihat makhluk yang astral dijadikan parameter kebenaran, berarti orang-orang yang ketemu kuntilanak, ketemu pocong itu bisa dijadikan parameter kebenaran. Itu yang sebenarnya nggak masuk akal sih. Tapi ya Bang, Allahualam bisawab. Nih, assalamualaikum Bang Jemen. Ini mualaf nih Bang Jemen ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jibril. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana, Saya Bang aku Alkitabi, yang kalau ada yang mau ditanya lagi, kalau Abang lagi baca Sirah Nabawiyah? Saya akun yang satu Bang ditombakan. Padahal saya cuma berkata menceritakan tentang Nabi Muhammad gitu-gitu. Saya langsung ditombak itu. Jadi ini akun yang ini yang saya buat sementara gitu. Enggak, tapi yang saya lucu, maaf ya Bang ya, ini saya jujur ya, Iya. saya sempat hilang respect sama Abang. Iya. Karena Abang masuk Islam, habis itu Abang keluar lagi karena begitu Abang masuk Kristen lagi, di live Abang bilang karena Edis. Itu saya langsung hilang respect, langsung la haula wala quwata illa billah. Orang kayak gitu yang lo denger. Jadi gini Bang. Memang betul Bang. Awal mula itu saya dikirimin 4 video tentang Bang Edis. Tahu lah Abang kan dari abang saya. Abang saya kan sangat keras kan menantang saya. Jadi saya dikirimin 4 video yang mungkin dipotong-potong gitu ya. Jadi di situ yang membuat saya percaya bahwa Edis ini bagus. Ternyata setelah saya kan IT kan, jadi informasi teknologi. Jadi saya paham kan, saya pelajari lagi. Ternyata memang benar kata orang-orang, dia pelawak. Jadi bagaimana dia bisa menjelaskan kita sedangkan dia tidak bisa membaca Arabnya. Sedangkan agama Islam itu terjemahan itu kan bukan firman Tuhan kan. Tapi ada ilmu-ilmu tertentu yang harus dipelajari untuk memahami arti dan maknanya Al-Quran tersebut. Makanya saya jelaskan bahwa dia tuh guru yang saya pecat. Saya murid memecat guru gitu Bang. Saya hilang respect sama Bang Alkitabi begitu dibilang, "Oh, saya murtad lagi karena Edis." Lah haula wala, orang kayak begitu ya denger. Sekarang malah terbalik saya Bang. Saya merasa dia tuh memang jauh langit dan bumi kalau untuk dengan debat. Kenapa saya bilang gitu Bang? Terbukti kalau ada, coba lihat aja kalau dia lagi live. Kalau ada yang agak pintar sedikit, nanti dia akan cari celah untuk menurunkan orang tersebut. Menurunkan, betul. Nah, itu sudah saya baca. Oh, memang benar ya, nggak bisa. Suruh baca Arab aja, nggak bisa. Gimana kita mau percaya ya? Mungkin kalau teman-teman yang Kristen yang percaya itu memang karena dasar hatinya memang ada kebencian atau memang mereka nggak suka sama Islam, jadi mereka senang aja sama Edis. Kalau saya sih nggak, 1000% nggak respect sama dia. Bahkan saya udah nggak pernah lagi Sama nonton Bang dia live. Alkitabi. Saya juga nggak respect sama Abang dulu kan. Pernah kita ketemu di komalnya Bang Inspirasi kan, pas kembali lagi kepada kekristenan kan. Saya lebih memikirkan ini orang mempermainkan atau hanya pansos saja, jujur aja pansos ya, ngumpulin followers, pengikut gitu, habis itu koin. Saya berpikir kayak gitu. Karena bagi aku gini Bang ya, kalau orang-orang yang masuk Islam itu menggunakan pikirannya, akalnya, percayalah Bang, seperti siapapun yang ngomong sama dia, berbicara pada dia, contohnya orang yang berilmu, orang yang punya legal standing bagus, tetapi kalau tidak sesuai dengan kaidah berpikir logis, ya itu tidak akan masuk gitu. Karena orang tersebut membentengi dirinya itu dengan cara berpikir yang logis juga gitu. Jadi makanya kemarin pas Abang bilang udah balik lagi ke Kristenan, tidak percaya kan, sempat Abang bilang itu ke komalnya. Iya, abis itu karena gurunya Edis, itu gue langsung ngakak, wallah, langsung lah. Enggak, kalau saya sekarang Bang Jibril, maaf ya, ini pandangan saya sendiri.
bertolak belakang dengan pandangan Bang Jimen sama ya Bang Jibril ya. Kalau saya justru respect sama si Edis. Alhamdulillah dengan adanya si Edis, mata semua umat muslim terutama yang di kampung di dunia nyata terbuka. Oh ternyata agama gua selama ini digini-giniin loh di medsos. Dengan FYP-nya si Edis, saya makin seneng loh, makin bahagia. Karena apa? Karena banyak sekarang masjid-masjid yang di luar sana mengundang para apologet. Mengundang para apologet untuk mengkaji kajian kristologi. Masya Allah, banyak juga yang mualaf-mualaf karena kok agama gua kayak gini ya gitu kan. Coba gua belajar Islam dulu, pengen tahu bener nggak apa yang dikatakan oleh Edis. Akhirnya dia membuka pelajaran Islam. Akhirnya terbuka, Masya Allah, kayak yang semalam tuh di sini. Dia syahadat di masjid. Kayak yang kemarin diskusi sama saya 2 kali Bang Rembulan. Alhamdulillah syahadat. Biarkan si Edis berkembang, biarkan si Edis maju. Semakin banyak orang tertipu oleh si Edis, semakin banyak yang membencinya nanti. Masya Allah, keren kan? Saya dukung si Edis. Iya betul. Tapi apapun itu ya Bang LKTP ya, saya hanya mengembalikan lagi. Kalau di dalam Islam ya Bang, dari kafir, mohon maaf saudara, kafir, terus masuk Islam, kafir, masuk Islam, kafir, masuk Islam. Sebenarnya itu juga itu dilaknat di dalam Al-Quran, ada perintahnya juga. Ya, sikapnya dia yang dilaknat. Tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa pintu pengampunan dosa itu tertutup bagi dia selama nafasnya masih ada. Nah, pertanyaannya, tiba-tiba ketika abang lagi murtad, di situ pula abang maut datang kepada abang. Tiba-tiba nggak balik lagi tuh. Makanya saya bilang tadi jangan, ya teguhkan hati kita. Karena kan masuk dalam Islam itu Bang, syaratnya itu sebenarnya yang paling utama itu kafah Bang. Keseluruhan. Bukan hanya mental, fisik, bukan hanya pikiran. Tetapi keteguhan hati kita itu gitu. Ya. Jadi Mantap ya Bang, sampaikan, saya sudah dapat poinnya. Itulah sebabnya saya mempelajari buku Sirah Nabawiyah. Tadi sudah sempat saya katakan. Kalau saya tidak mengenali Nabi Muhammad, tentu di pikiran saya hanya framing-framingnya teman-teman Kristen, karena saya hidup di mayoritas Katolik. Abang kan tahu Flores kan? Flores itu hampir 90% itu semua Katolik, apalagi di wilayah saya sini di Ruteng ya. Di universitas saja, Universitas Santo Paulus. Walaupun Paulus itu penyesat, antikristus, tapi dia mempunyai pengikut yang banyak. Jadi benar kata Bang Juma, tidak mudah AKTP, tetapi Bang Juma bilang masih ada kesempatan sekali. Karena saya murtad kemarin juga itu bukan 100% saya ke gereja. Bahkan kalau yang tahu saya, Tuhan tahu, saya tidak pernah ke gereja walaupun dikatakan murtad. Demikian Bang. Jadi iman saya itu memang walaupun waktu dikatakan murtad pun itu saya masih 70% masih percaya Islam. Kenapa demikian? Buktinya saya tidak makan lagi B2. Setelah saya tidak lagi minum-minum. Saya tidak lagi kumpul-kumpul sama teman yang kayak, karena ajaran Islam kan tidak ada seperti itu. Jadi saya merasa perubahan yang saya rasakan luar biasa. Silakan Bang. Kata Edis, Abang tahu nggak isi Maryam 71 Bang? Oh, yang ke neraka. Umat muslim akan mendatangi neraka. Itu saya benarkan Bang. Saya bertolak belakang dengan debater muslim yang lain. Itu saya benarkan. Betul Bang. Umat muslim akan mendatangi neraka. Betul. Saya setuju dengan narasi si Edis. Setuju banget Bang. Keren itu narasi si Edis. Biar umat muslim tahu ya, umat muslim itu akan mendatangi neraka. Betul. Kita, termasuk saya, termasuk Ustadz Arbul Somad, termasuk Gurunda Juma, termasuk Bang Jibril, akan mendatangi neraka, melihat konser orang Kristen lagi direbus di neraka, termasuk si Edi, si Bongbong. Kita nyaksiin tuh konsernya, woi keren, woi mereka lagi direbus. Nah, abis kita nyaksiin konser di neraka, lah kita geser ke surga, gitu Bang. Atau sering dibilang itu Bang LKTP itu kita diperlihatkan itu nanti, gitu, diperlihatkan. Tempat-tempat orang yang berdosa, yang banyak dosanya daripada amalnya gitu. Ini jadi gini kalau soal neraka ya, dan soal api neraka ya, Bang LKTP saya ada sedikit narasi. Dinarasikan, diceritakan bahwa nanti di akhir zaman Bang, kita dikumpulkan dan Allah memanggil
api neraka ini bang. Karena api neraka ini mau ditunjukkan ke semua makhluk bang. Betul. Dan begitu api neraka ini terlihat, begitu ditunjukkan kepada semua manusia bang, api neraka ini bahagia bang. Karena selama ini wallahu alam bisawab, udah dari kapan api neraka ini nunggu membakar manusia? Karena api neraka ini bahan bakunya itu, makanannya itu batu sama manusia bang, sama daging. Nah jadi begitu api neraka ini melihat manusia bang, api neraka ini meledak, kegirangan bang, senang dia. Bahagia dia bang ya. Dan detik manusia ngelihat seberapa besar dan hitamnya, karena api neraka ini hitam bang, seberapa besar dan hitamnya api neraka ini, manusia itu semua itu tunduk bang, semua itu secara nggak langsung sama saking ketakutannya. Kalau saya begitu ketakutan waktu orang tua saya meninggal dan segala macam, itu saya langsung bertekuk lutut bang, nggak kuat berdiri. Dan detik neraka ini nunjukin dirinya, semua manusia itu bertekuk lutut bang. Dan tahu nggak Allah bilang apa? Allah bilang ini bukan hari untuk sujud dan ibadah, ini hari untuk dihakimi. Betul. Masya. Udah nggak ada gunanya kalian sujud. Jadi kita bang sekarang sebelum kita ngelihat api neraka itu sujud bang. Nabi-nabi sebelum ini sujud. Yang ngebedain kita sama iblis itu sujud bang. Jadi kalau abang ngerasa diri udah beriman, udah percaya sama Allah, udah ngikutin Rasulullah, tapi abang nggak sujud, nggak ada bedanya abang. Itu kan ada tertulis Bang Jibril. Apaan coba Bang Jibril buka surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 Bang Jibril. Apaan? Al-Mu'minun ayat 99. Ya, sampai 100. Demikianlah keadaan Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Ayat 100-nya, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-sekali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja dan di hadapan mereka pada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi itu Bang Al-KTP. Maksud saya, di mulut abang udah bilang abang beriman, abang ini, abang percaya sama Allah, abang ngikutin Rasulullah, udah baca sirah nabawiyahnya ini itu. Tapi kalau abang nggak sujud bang, iblis pun percaya sama Tuhan bang, tapi nggak ngikutin perintahnya. Maha benar Allah dengan segala firman. Ya, saya sapa dulu. Ada Lolom apa ini? Edward, selamat sore Edward. Nah gitu ya Bang Al-KTP. Jadi mereka itu jangankan kita, Tuhan aja mau mereka kibulin, mau mereka bohongin coba. Mereka pengen dibangunkan lagi barang beberapa detik. Itulah. Saya sih begini Bang, yang bikin saya kaget itu ya, waktu saya berdebat sama Frater, saya tanya ke Frater itu ya, mengapa Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia, sedangkan di 2 Yohanes 1 ayat 5 itu jelas yang mengatakan Yesus bukan manusia itu adalah penyesat dan antikristus Bang. Itu nggak ada jawabannya sampai sekarang. Jadi yang saya simpulkan, kalau kami ini beragama mungkin lebih mengikuti ajaran manusia daripada ajaran yang nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan gitu. Ya baik, saya mau sapa dulu. Nah, tunggu bentar, Bang Ken Santang. Ya, gantian. Ya, itu dia, gue asar dulu. Ya, Fardu. gantian. Bentar Bang Jibril. Ya, kenapa Jasani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bilang Pak, salut sama Bang Jibril. Mantap data-datanya. Itu aja. Oh, siap. Makasih, Bang. Terus Muslim berjuang ya, ya, Bang. Saya turut muslim, Ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga
berteman dengan Al-KTP, ikuti Al-KTP dari awal. Ya. Semoga mendapat hidayah kembali ya saudaraku ya. Ya, makasih saudaraku. Terima kasih Ya, banyak ya, ya. dukungannya. Mungkin dulu kita pernah bersuasapa di rumah Bang Juma, tapi ya Anda kembali murtad, mungkin karena tadilah. Mudah-mudahan dapat hidayah yang sebenar-benarnya hidayah. Ya, Amin, amin. Sudah mulai terang, Bang. Ya, Sudah betul. 90% terang. alhamdulillah, Karena alhamdulillah saudara. dari buku Sirat Nabawi aja udah terang itu, terang banget. Bahwa beliau tuh memang suri teladan yang Semoga, luar semoga. biasa. Ya. Ya, maha benar Allah dengan Itulah segala Rasulullah. sembahnya. Ya gitu, kian santang. Ya, Ya betul, alhamdulillah. Ya saya di bawah aja Bang. siap Bang. Lanjut, Terima kasih selalu banyak, berapa Bang. lagi? Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam Yo, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada Edward. Selamat sore Edward. Nancy. Halo, selamat sore. Ya, Nancy, selamat sore. Nancy Ray. Di bawah aja kalau nggak ada suara. Ya, Bang Edward. Iya. Kristen apa Aliteng? Protestan. Protestan, baik. Mau berdiskusi silahkan Bang Edward. Saya tadi sambil udah dengar buka aja, siapa tema. tahu boleh dapat ilmu. Oh banyak di sini ilmu semua Bang di sini Bang. Wahai, Ya. bagus lah. Ya, Bagus bagus kalau Islam pasti bagus. Iya, Jadi iya. Islam itu nggak boleh protes Bang ke Nabi. Kalau Nabi Muhammad, ya Bang, saya lagi serius. Saya lagi serius. Lihat muka saya serius Bang. Kalau Nabi Muhammad menganjurkan atau memberi fatwa atau memberi wejangan ya, bersabda kepada umatnya, kita harus mengikuti Bang gitu. Kita nggak boleh Jangan protes Bang. protes ya. Jangan protes. boleh. Oke, saya dengar aja boleh. Ya, boleh Bang. Oke. Kata Bang Jimen, benar gak sih Bang? Tuhan Abang itu matinya itu mengenaskan secara terkutuk Bang. Benar gak sih? Saya belum tahu loh Bang, saya Bang. Benar. Saya kurang paham juga sih kalau mengenai iman saya. Saya enggak sepenuhnya paham sih. Oh ya udah, kalau gitu belajar sama saya Bang, ya. Boleh. Sama saya. Gini Bang, saya jelasin ya. Abang punya Tapi nggak Abang di situ punya Bible nggak Bang? enggak di rumah ini. Oh nggak di rumah. Saya punya Bang. Mau saya bacain nggak Bang? Iya. Boleh. Sinyal Abang apa namanya BPJ? Suara saya tapi kedengaran Bang. Kurang bagus ya? Heeh. Kedengaran. Oh kedengaran baik. Ini Bang, Abang kalau buka nanti nyampe rumah terus buka Bible ya Bang, Bible. Nah di Bible Bang ada ayat Galatia 3 pasal 13. Ini karyanya Paulus, ini tulisannya Paulus kalau Galatia ya Bang ya. Bang Al-KTP mungkin tahu nih. Tadi juga ini saya kupas ternyata dipelintir sama teman-teman Aliteng Bang. Ini Bang bunyinya, ini kata Paulus ya Bang. Serius Bang saya Bang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab telah tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, betul berarti apa yang dikatakan oleh Bang Jimen, Tuhan Abang itu matinya terkutuk Bang. Coba Abang bisa memelintir ayat ini enggak? Saya membacakan, silahkan Abang pelintir. Mungkin nanti kalau pulang nanti boleh buka-buka. Di mana tadi? Di mana tadi? Terdapat di mana tadi? Galatia 3 pasal 13 Bang. Oh iya. Kan tugas Ya. umat muslim di sini membaca. Nah, tugas Kristen di sini memelintir, Bang. Ya, silakan diterangin Bang Saya Jimen boleh tentang belajar. ayat ini. Mungkin juga saya boleh belajar Quran kalau bisa. Belajar Quran atau belajar Islam? Abang mau baca alif-alifan di sini, belajar Quran?
Sok saya ikut alif. Oh, maksudnya ajaran Islam. Kalau ajaran Islam boleh bang. Tapi boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Atau harus pakai bahasa apa ya namanya, Arab ya, Arab. Enggak bang. Bahasa yang abang mengerti sekarang bahasa apa? Bahasa Indonesia sih. Oke, pakai bahasa Indonesia aja bang. Oh ya. Kalau orang Arab enak ya. Enak. Karena Orang Indonesia begitu juga enak. Ini bang. Enggak, maksudnya begini. Ketika dia membaca Quran, dia langsung tahu, paham, mengerti. Paham. Sama orang Islam juga langsung semua orang Islam langsung paham bang. Tapi Kayak kalau gini orang ya. Kalau orang Indonesia Paham harus juga baca sama. terjemahan atau gimana? Ya ada yang baca terjemahan, ada yang udah ngerti seperti apa itu ayatnya. Kayak gini, id anam yaro idun alam. Abang tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Coba balikin bang. Id anam yaro idun alam. Di mana orai di nubala. Itu artinya bang. Oh gitu. Tapi kok Tuhannya kayaknya nggak adil ya. Kenapa orang Arab bisa langsung mengerti dengan bahasanya? Kenapa di Indonesia nggak ada Al-Quran yang langsung bahasa Indonesia? Kayaknya kurang adil sih kalau saya ini lihat bang. orang Baik. Tuhannya orang Islam. Nanti sama Bang Jibril dirangin ininya. Ini bang. Ini sepintas aja ya. Sebelum ke Bang Jimen sama Bang Jibril. Kalau Al-Quran bang nggak boleh diedit Ya. atau nggak boleh dirubah atau nggak boleh direvisi ayat-ayat yang udah itu diturunkan tadi oleh Allah. Itu tadi maksud saya enak sekali kalau orang Arab begitu baca langsung paham, langsung mengerti karena bahasa Arab. Kenapa nggak bisa di Tugasnya bahasa kita Indonesia bang kan? yang bukan orang Arab, tugasnya kita yang bukan orang Arab harus belajar bang. Makanya di Indonesia, Muslim di Indonesia sejak usia dini, sejak kecil itu ditanamkan dan itu diharuskan, diwajibkan untuk belajar ikro gitu kan, gitu bang. Bang Jibril udah monitor apa dol? Maksud saya ini kayaknya tidak adil sih. Kenapa orang Iya, Arab makan saja keripik, yang makan langsung apa lu? mengerti, sementara orang Indonesia nggak mengerti. Iya, Harus selesai baca selesai sholat gue ambil keripik di dapur, heboh banget. Nggak, gimana udah sampai mana? Coba pertanyaannya bang, silakan. Gua izin sholat dulu saya? ya. Sholat dulu ya. Sholat dulu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana bang Rames ya? Bukan Lelombol. Oh bang Lolombul. Iya, gimana pertanyaannya bang? Iya. Tadi saya bilang kayaknya Tuhannya kurang adil sih. Kena orang Arab enak sekali ketika baca Al-Quran langsung paham, langsung mengerti. Sementara kita di Indonesia tidak langsung mengerti, harus baca harus baca terjemahan. Enaknya di orang Arab aja gitu. Itu menurut abang ya. Tapi boleh saya cerahkan bang. Saya boleh jelaskan sedikit bang. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya kalimat-kalimat atau kata-kata dalam Al-Quran pun bukan bahasa Arab bang. Jadi kalau abang paham dalam Arab tinggi, bahasa Arab yang lebih kompleks, lebih ribet, lebih susah. Contoh ya bang ya, contoh. Ini yang banyak orang nggak paham. Contoh kata surah. Kata surah itu bang, sebelum Al-Quran nggak ada bang. Sebelum Al-Quran adanya sur. Sur itu artinya dinding. Nah, tapi Allah pencipta langit bumi beserta isinya menyebutkan surah. Yang artinya secara definisi artinya itu dinding pemisah. Nah, jadi kalau ini saya analogikan cetek aja bang ya. Kalau sur itu dinding. Di Arab itu nggak ada zaman dulu bang, 1400 tahun yang lalu. Itu nggak ada tuh dinding-dinding kerajaan bang. Adanya dinding-dinding kota. Sur itu artinya dinding yang melindungi. Apa sih yang dilindungi dari sur? Isinya. Nah, isinya yaitu dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya. Nah, sur itu siapa sih sebenarnya yang bikin? Kalau dalam kota itu sur itu siapa sih yang bikin? Penguasanya.
Nah, dalam Al-Quran penciptanya yang menciptakan surnya, dindingnya. Nah, kalau kalau dinding itu dibangun dari bawah, Bang. Sementara Al-Quran kalau surah itu dibangunnya dari atas, Bang. Diturunkan surat-suratnya, diturunkan surah-surahnya. Nah, jadi kata surah itu aja, Bang, didefinisikan itu sebenarnya bukan bahasa Arab, Bang. Nah, jadi kalau pertanyaan Abang, kenapa sih nggak fair? Sementara kalau Abang lahir di Arab, Abang baca Al-Quran itu aduh, noise, Bang, ini siapa nih, noise? Saya ya. Bukan, coba mute dulu. Enggak masih. Atau saya coba mute dulu. Nah, iya, rupanya Bang Lamonang, ya, noise. Yaudah, unmute aja yang lain. Bang Lamonang jangan. Nah, jadi kata surah itu aja, Bang, sebenarnya kalau dijelaskan yang bukan dari bahasa Arab, itu udah jelas banget. Itu satu. Kedua, kalau Abang tahu lagi, ini di Islam yang lebih dalam lagi ya. Kalau, Bang, orang-orang atau yang bisa bahasa Arab atau imam-imam atau pemuka-pemuka agama itu nanti dihisap duluan, Bang. Mereka akan pertanggungjawaban mereka lebih berat karena dari apa yang mereka baca, apa yang mereka pahami dan mereka salah sampaikan itu akan lebih berat, Bang, daripada orang-orang seperti saya yang belajar sendiri, yang tahu sendiri, yang dengerin, yang ini, yang itu. Jadi keadilan, jadi Allah ini maha adil, Bang. Jadi memang semuanya sudah terjawab. Jadi kalau Abang pikir, Tuhannya orang Islam nggak adil ya, orang Arab bisa baca langsung paham. Oh enggak. Satu, mereka baca nggak langsung paham. Kedua, nanti di akhir zaman orang-orang yang bisa baca dan yang pemuka-pemuka agama ini duluan yang dihisap, Bang, yang diadili. Jadi ya itu, Bang, Allah itu maha adil, Bang. Begitu, Abangku. Itu penjelasan dari perspektif Islam ya. Enggak, soalnya saya pernah dengar sih. Saya mohon maaf ya, saya nggak tahu Al-Quran sih. Tapi pernah dengar di sini juga. Diturunkan dalam bentuk bahasa Arab untuk memudahkan. Benar ya? Betul. Karena kosakata bahasa Arab itu, Bang, itu ada 2,5 juta. Ada 2.500.000. Barusan Bang bilang tidak langsung dimengerti. Gimana itu? Itu karena kosakatanya, Bang. Itu Abang menjawab pertanyaan Abang sendiri. Dalam bahasa Arab sampai sekarang itu ada kosakatanya. Abang tahu nggak jumlah kosakata? Jumlah kata dalam bahasa Arab itu ada 2,5 juta, Bang. Sudah 12 juta. Sudah 12 juta. Tadi dengan yang dimaksud dengan diturunkan. 12 juta ya, sorry. Diturunkan dengan bahasa Arab untuk mudah dimengerti. Itu sudah berlawanan sih. Abangku, kosakatanya itu ada 12 juta. Jadi bahasanya itu aja udah tinggi, Bang. Karena kosakatanya itu banyak. Sulit dimengerti ya? Bukan sulit dimengerti, luas. Harusnya gampang dimengerti sih harusnya. Kalau pemahaman saya. Oh enggak, Bang. Kalau simple, kalau hal-hal yang simple itu bukan hal-hal yang berat, Bang. Oh ya. Hal-hal yang berat itu justru yang kompleks. Kalau pendapat saya sih yang namanya ajaran justru harus memudahkan dimengerti sih. Namanya ajaran. Gitu. Bagaimana caranya kita harus mengikuti ajaran itu, ajaran yang baik atau kurang baik atau tidak baik. Abang ini mencampurkan antara ajarannya sama Al-Quran. Justru di Islam, Bang, ajaran Islam yang paling tidak menyusahkan. Kamu sholat nggak bisa berdiri, boleh duduk. Kamu nggak bisa sholat duduk, kamu boleh tiduran. Justru di Islam paling tidak memberatkan. Ini Abang mencampurkan antara Al-Quran dengan cara pandangnya beda dong. Kan Abang yang kita bahas tadi Al-Qurannya, bahasanya. Bahasa Al-Quran berat. Tapi bukan nggak memberatkan umat Islam. Kenapa? Karena sekarang, Bang, ada umur 6 tahun udah hafal Al-Quran. Al-Qurannya nggak memberatkan. Bahasanya yang susah. Karena kita terbiasa dengan bahasa yang mudah. Bahasa Indonesia itu bahasa mudah, bahasa gampang. Bahasa Inggris itu bahasa Inggris itu bahasa gampang.
Supaya ketika kita mendengar tiada Tuhan selain Allah, kita langsung mengerti, oh begitu ya, tiada Tuhan. Nah, itu kan tugas ulama, Bang. Oh gitu ya. Itu kan tugas ulamanya, makanya tadi yang abang bilang nggak adil. Justru tugas ulama melaksanakan itu dan mereka yang akan diminta pertanggungjawabannya awal, karena mereka bertanggung jawab atas yang mereka sampaikan. Oh gitu ya. Dan Al-Quran ini memang mesti dijelaskan, Bang, karena firman Allah ini firman Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, Bang. Contoh di Al-Quran disebutkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakum. Diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan terus kita nanya, oke, itu perintah Tuhan untuk kita diwajibkan berpuasa. Tapi bagaimana kita berpuasa? Jam berapa bukanya? Jam berapa mulai puasanya dan seterusnya? Kita lihat siapa, Bang? Contohnya. Kita lihat yang menerima ayat Al-Quran, Rasulullah. Tugas Rasulullah pertama itu menjelaskan ayat-ayat yang dia terima, Bang. Oh gitu ya. Iya. Apakah terjemahan itu betul atau salah ya? Terjemahan itu membantu. Terjemah itu alat bantunya. Tapi ada juga terjemahan yang salah atau namanya terjemahan sudah betul? Terjemahan itu kan kalimat manusia, Bang. Tapi tidak salah itu terjemahan. Membantu, alat bantu. Nggak, Dan maksud kalau saya- buatan manusia pasti ada salahnya dong, Bang. Oh gitu. Nah, tapi itu alat bantu. Makanya kalau abang bingung dalam bahasa Indonesianya, coba dalam bahasa lain. Kalau abang bisa bahasa Inggris, bahasa Inggris. Kalau abang bisa bahasa Arab, bahasa Arab. Kalau nggak paham juga, baca tafsirnya. Bahas penjelasan ulamanya. Nggak paham juga, bahas ayat itu turunnya kenapa. Waktu itu Rasulullah nerimanya bagaimana. Jadi abang paham konteksnya. Itu baru Kalau kitab menurut suci, saya- Bang. Kalau menurut saya yang namanya sudah diterjemahkan sudah pasti sudah betul. Tidak mungkin ada yang salah. Oh, nggak Kalau bisa. menurut saya sih. Oke. Ini abang bisa bahasa Inggris nggak? Nggak bisa. Karena nggak usah kan dalam bahasa Arab ya, Bang ya. Dalam bahasa yang lain aja, dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia aja, terjemahan itu kadang-kadang membingungkan. Nggak usah kan bahasa Arab ya. Dalam bahasa Inggris saja kadang-kadang oke. Nggak. Dalam Kalau bahasa berbicara- Inggris, Jemen. Tunggu sebentar, Kalau, Bang. kalau berbicara Jemen. kamus bisa saja salah. Arti Tapi sophisticated kalau- apaan, Bang Jemen? Tunggu sebentar, Bang Lambang. Oke. Siap. Arti sophisticated itu artinya apa, Bang? Soft, Sophisticated. nggak tahu. Maksudnya apa nih? Dalam bahasa Inggris, sophisticated itu artinya great deal of worldly experience and knowledge of fashions and culture. Sophisticated dalam bahasa Indonesia artinya berasal dari banyak pengalaman duniawi dan pengetahuan tentang mode dan budaya. Sophisticated. Dalam bahasa Indonesia nggak ada itu. Jadi gimana abang mau bilang nih, Bang Loban barusan bilang, oh kalau udah ditranslate pasti bener. Enggak. Nggak usah kan bahasa Arab ya, bahasa Inggris yang simple, sophisticated itu dalam bahasa Indonesia nggak ada artinya. Harus dijelaskan. Jadi translatean itu, Bang, bukan berarti benar. Saya setuju sih kalau kamus bisa saja salah. Tapi kalau Al-Quran saya kurang yakin sih kalau sudah diterjemahkan kemudian ada kesalahan. Kalaupun ada mungkin sangat sedikit. Saya nggak bilang translatean Quran salah, Bang. Saya bilang translatean Al-Quran itu digunakan untuk alat bantu, abangku. Oh gitu. Alat bantu untuk membantu. memudahkan mengerti. Memudahkan, betul. Tapi yang pasti kalau sudah sudah benar ya terjemahannya. Mestinya udah benar, betul. Oh gitu. Mm-mm. Tapi makanya tadi izin Bang Jibril ya. Tadi kan dia mengatakan sepertinya itu tidak adil gitu. Sebaliknya kita mirrorin itu. Kalau lelombol. Kalau di kitab Abang kan itu bahasa perjanjian lama itu kan bahasa orang Yahudi gitu.
ya kan? Nah, Iya, iya. ataupun perjanjian barulah bahasa Yunani. Kalau Iya, original teksnya itu kan contohnya Yohanes 13 ayat 13 itu adalah Rabi. Betul kau menyebut aku guru dan tuan gitu. Rabi atau tuan gitu, ya kan? Lord. Iya, iya, iya. Kosakatanya bahasa Indonesia ini ya, itu dijadikan Tuhan. Justru di situ kegagalannya kita orang Indonesia untuk memaknai arti dari Rabi, ya. Lord. Nggak bisa membedakan Lord dan the Lord. Kita nggak bisa bedakan, Bang. Nah, untuk kembali kepada dasar agar kita mengerti, apa coba acuannya? Original teksnya. Begitu juga Al-Quran ketika bahasa Indonesia tidak bisa menampung, kembali kepada acuan bahasa kaidah Arabnya. Justru adil loh kalau kita itu berpatokan pada bahasa original teksnya. Supaya ketika masuk dalam kaidah bahasa kita sehari-hari atau bahasa Indonesia, ketika tidak bisa menampung, kita bisa paham dalam perspektif Arab itu sendiri, Bang. Begitu dia, Bang. Jadi bukannya justru kalau kita tidak hanya memahami terjemahan, itu yang tidak adil, Bang. Karena satu, yang tidak adil itu adalah Tuhan tidak berbicara dengan bahasa terjemahan. Contohnya kitab Abang, Bible Abang itu, terjemahan Indonesia, itu tidak berbicara. Pasti ada yang melakukan kesalahan. Contohnya tadi yang saya katakan, Lord, Rabi, ditranslate ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Nggak nyambung. Jadi makanya kalau Abang itu kan mengatakan, mana itu Yesus menyebut aku adalah Tuhan. Tiba-tiba Abang menjawab, Yohanes 13 ayat 13. Karena Abang tidak kuasai bahasa original teksnya. Tetapi kalau di dalam Al-Quran perspektif, ada orang, contohnya Edis, yang seperti saudara Abang bawa. Oh itu Rab. Ya, Rab itu adalah Nabi Muhammad. Kami mengerti. Rab itu, seandainya ada Rab itu adalah Nabi Muhammad, dia ada Rab apa? Sebagai apa? Ada konteksnya. Kami kembali mana? Kembali mana rujukan kami? Original teksnya, bukan terjemahan. Karena terjemahan kita bahasa Indonesia tidak bisa menampung kaidah yang 12 juta lebih, Bang. Kosakatanya. Kira-kira begitu, Bang Lembu. Jadi, jangan Abang bilang tidak adil, justru adil. Justru yang tidak adil itu ketika kitab Anda berbahasa Indonesia. Sejak kapan Tuhan berbahasa Indonesia? Gitu. Ya, harusnya original teks dong. Gitu. Jadi, dan satu lagi yang disampaikan oleh Bang Jibril tadi, bahwa Al-Quran itu tidak turun dengan bahasa Arab yang sekarang, tidak. Dia itu lebih bahasa yang lebih tinggi gitu. Makanya ada ilmu untuk penafsirannya. Ilmu nawasarah ya kalau nggak salah. Ilmu Nausorof. Iya betul. Ada ilmunya, ada nggak langsung kita artikan gitu, tidak. Tetapi kesalahan terjemahan di bahasa Indonesia, Bang, sering terjadi. Karena kenapa? Kita harus maklumi, kaidah kosakata bahasa Indonesia ini sangat sedikit. Tetapi kalau Arabnya tidak, makanya orang Indonesia itu, ya bahasa Arab itu menjadi bahasa pemersatu umat Islam. Karena mereka akan kembali dalam arti sesungguhnya original teksnya. Jadi orang-orang Islam tidak bisa dikibulin dengan orang-orang kafir. Mohon maaf ya, Bang, orang-orang kafir yang suka-suka menafsirkan sesuatu hal dengan kosakata yang sangat sedikit artinya kosakatanya. Begitu dia, Bang. Contohnya kan kalau dalam bahasa Arab ya, Bang, contohnya kitabun yang disebut dengan buku. Kalau di dalam orang kafir membaca, oh berarti kitabun itu adalah yang Al-Qur'an itu adalah buku. Berarti itu buku, bukan wahyu. Padahal ada artinya. Kitabun selain itu adalah kitabah. Gitu. Jadi kosakata, Bang, menurut kosakata itu harus mana yang lebih banyak, itulah yang bisa menjadi bahasa pemersatu, Bang. Ya, harusnya seperti itu, Abang. Harusnya Yunani, supaya Abang tidak dikibulin oleh terjemahan. Contohnya LAI. Jadi saya hanya mengkantor kembali ya, bukan menyerang balik, tapi yang membatasi bahwa Abang itu sebenarnya menyampaikan bahwa tidak adil itu adalah kembali kepada diri Abang sendiri. Gitu. Enggak, Karena dikit-dikit Bang Jimen. Emang menurut Bang Edward di Quran itu banyak kesalahan atau ada kesalahan? Kesalahannya apa, Bang? Itu. Bukan tadi saya bilang kalau orang Arab begitu baca langsung paham, sementara kalau Indonesia tidak langsung paham, agak sulit lah gitu. Oh, itu doang. Iya, ngerti saya maksudnya.
Sangkian. Dia itu ingin mengatakan bahwa bahasa Arab itu sangat mengintervensi gitu dengan pemahaman kita orang Indonesia, harusnya pakai terjemahan. Oh tidak, kitab kami bukan terjemahan. Itu hanya memudahkan suatu media ya agar lebih paham bagi kaum-kaum yang awam. Tetapi ini Bang Jimen, insya Allah dan alhamdulillah umat Muslim yang ada di Indonesia, di Vietnam, di Hong Kong, di manapun juga, di Garut, Cianjur ya, di Tarutung, kalau baca Quran insya Allah akan paham. Harus belajar dulu, ada terjemahannya juga sekarang dipersimpel, jadi insya Allah hafal ya. Coba bayangin dengan Kristen Bang, original text Bible yang berbahasa Yunani atau Ibrani sama sekali nggak tahu loh, bahkan sekelas pengajar, pendeta, penggembala nggak tahu loh, malah yang Muslim yang tahu itu loh Bang. Misalkan NLK, Hologos, and Prototheos gitu kan, mereka nggak tahu artinya apa, tapi Muslim tahu. Betul. Betul kan? Izin bahwa yang tidak adil itu dan yang membodohkan orang pembaca ya itu adalah kitab Anda. Mohon maaf, saya bukan untuk menyerang ya, bukan, tapi kita pakai fakta aja. Saya ambil 1 Korintus 11 ayat 1. Ada nih umat Muslim mengatakan menurut original teks bahwa Paulus mengaku Kristus. Abang marah tuh karena abang baca ini ya, abang baca ini ya, contoh, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini perkataan Paulus. Jadi pengikut Paulus karena dia juga pengikut Kristus. Karena abang tidak memahami, tidak belajar, tidak membaca original teks abang percaya nih. Ya, padahal kalau di original teksnya, kalau kita lihat nih strong number-nya Bang, jadilah 1 strong number. Pengikut aku, 2 strong number, pengikut dan aku. Sama seperti atau seperti 1 strong number. Aku juga atau aku dan aku strong number. Menjadi pengikut Kristus. Ini menjadi pengikutnya udah beda strong number harusnya Bang. Di sini kalau original teksnya bukan menjadi pengikut, saya klik nih ya Bang. Kristos Bang. Nih. Kristos Bang. Paulus mengaku apa? Jadi Paulus mengaku Kristus. Berarti terjemahan ini salah. Ini memplesetin kaidah makna yang sesungguhnya menurut original teks bahasa Yunani. Di sini original teksnya, di sini, nah ini ya. Di sini Paulus mengaku dia adalah Kristus. Bukan menjadi dia sama seperti bukan dia pengikut Kristus, tapi dialah Kristus itu sendiri juga gitu. Saya kasih contoh aja sama abang. Jadi jangan abang bilang kami yang apa ya, dikatakan bahasa Arab itu tidak adil. Bahasa terjemahan yang abang bangga-banggakan itu abang rasa memudahkan, justru itu yang tidak adil. Ya, menyesatkan abang gitu. Ya, Paulus ini mengaku Kristus. Ini terjemahan. Tidak sama dengan original teksnya. Sementara ini kaidahnya sedikit. Kaidah kosakatanya ini. Jadilah pengikut bahasa Indonesianya itu sedikit. Sementara ini lebih banyak. Ini bahasa Yunani. Di sini hanya Kristus Bang. Menjadi pengikut ini dari mana diambilnya? Nah, jadi justru abang harusnya berkaca. Mohon maaf ya Bang. Ini hanya renungan. Berkaca, merenung. Udah benar nggak? Kenapa saya menyampaikan ini kepada kitab orang lain, bahasa firman orang lain? Ya sementara saya seperti ini gitu bahasa kami. Kira-kira begitu Bang. Kata abang kan orang Islam di Indonesia tidak langsung paham dengan original teks Al-Quran. Tapi saya rasa kebanyakan orang Islam sih yang mau belajar paham. Kaum terjemahan, salam, selamat sore. Coba saya tes dulu Bang Jibril. Bang Jibril, artinya lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini saya ngetes Bang Jibril loh Bang. Perhatikan Bang. Bang Edward. Gimana? Artinya lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Nah, langsung tahu loh. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, keren kan? Langsung tahu tuh. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Itu Tuhannya umat Islam loh. Keren kan Pak? Mampus. Ya, ditanggapi Bang Lelembul. Jangan diam Bang, karena kita nunjukin fakta gitu.
ditanggapi gitu. Lelembul. Iya, halo. Nah, kira-kira Bang dari pernyataan Bang Jibril tadi Bentar-bentar, kok suaranya kayak gitu? Ya, halo. Bapak pingsan. Kira-kira Bang Lelembul dari pernyataan penyampaian dari Bang Jibril dengan berurutan sistematis dan saya berikan juga fakta gitu. Lelembul jadinya menyimpulkan mana itu bahasa yang tidak adil, Bang? Arab atau bahasa Indonesia, Bang? Enggak, terus tadi Memahami. ini ada yang komen, coba kalau bahasa Inggrisnya he neither begots nor in born nor in there him or equivalent. Bahasa Inggrisnya. Ya, mau diterjemahkan bahasa Sunda juga? Janganlah. Ayo Bang, ditanggapi Bang. Atau memperbaiki pernyataan Abang di awal gitu. Alangkah baiknya manusia seperti itu. Kalau salah kan, oh ya saya salah ya, mungkin saya baru dapat ilmu baru. Itu lebih baik tuh orangnya. Gitu. Kalau saya dulu seperti itu Bang. Nah, baru dikatakan itu manusia. Bang Edward, coba bentar Bang Jimen. Bang Edward dikat dulu. Bang Herpa, dibuka mute-nya. Bang Yepa, Bang Kembar, dibuka mute-nya Bang. Ya. Ya. Anda mau ditanya apa mau bertanya? Boleh 5 menit lagi bang. Saya lagi minum ini. Saya nyimak dulu. Nggak lama. Oh, oke, baik. Tunggu ya, di mute dulu. Silakan Ya, Bang Edward atau si Nasi Rames mau bertanya, silakan. Nasi. Ini sama Osung gimana? Nah, kita banda aja Apa kabar, dirubah saudara sama semua? LAI. Lu dirubah nama aja marah mulu. Suka digelepok ya. Oke, jadi menarik ini ya. Tadi saya ingin tanggapi, tadi saudara Jibril mengatakan bahwa melakukan misalnya puasa itu semuanya karena mengikuti nabi-nabi yang terdahulu. Nah, saya ingin tahu saudara ya, seperti sunat lah. Saya ingin tahu saudara itu mengikuti siapa saudara? Silakan dijelaskan. Sunat lagi. Kenapa sih Bang sombong banget mentang-mentang Tuhan yang punya titit, bahasnya titit mulu. Oke, itu kita baca di surat Al-An'am ayat 161. Katakanlah, Kul Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus atau ajaran yang hanif, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Tadi hanif. Dia termasuk orang-orang yang musyrik. Dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Itu Al-An'am ayat 161. Habis itu di 124 juga An-Nisa ayat 124, 125. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa yang mengajarkan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang dengan ikhlas berserah diri atau muslim di situ? Sedang ia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Jadi di situ jelas mengikuti ajaran Ibrahim. Ibrahim ini kita tahu Ibrahim ini punya anak 2, Ismail 3 sih sebenarnya, tapi 2, Ismail sama Ishak. Ismail itu ke Haidir, Aram, Adwa, Wazi, Sami, Zari, Hanith, Mukhtar, Aiham, Afnad, Aisar, Destan, Aidi, Arwi, sampai ke Hashim, ke Abdul Muthalib, ke Abdullah, ke Nabi Muhammad SAW. Gitu Bang, jadi Ya, kita ngikutin ajaran Nabi Muhammad. Siap. Terima kasih banyak saudara. Oke, Mantap. kalau saya lihat di Kejadian 17 ayat 1 sampai 12 itu Abraham disunat, tapi pada hari yang ke-8. Kitab Kejadian. Maaf teman-teman, saya itu perjanjian Tuhan dengan keturunan Abraham dan keturunannya itu harus disunat pada hari yang ke-8. Tunggu sebentar Bang Rames. Oh, itu turun. Oke. Ya gimana Bang? Saya ingin tahu di Bang Jibril itu sunat itu di hari keberapa? Silakan Bang Jibril. Kalau kita Ibrahimnya. sebelum balik. Kenapa? Ibrahimnya itu janji Tuhan kepada Ibrahim itu disunat, Ibrahim dan keturunannya disunat pada hari keberapa? Silakan. Ibrahim disunatnya di umur hari ke-8 Bang.
janji Tuhan kepada Ibrahim, perjanjian Tuhan dengan Ibrahim itu dan keturunannya harus disunat di hari keberapa? Silakan. Keturunannya, oke. Nabi Ismail itu anak pertamanya itu disunat hari keberapa, Bang? Mau ngeles ke keturunan, oke. Nabi Ismail disunatnya hari keberapa, Bang? Blunder lo kayak. Silakan ditunjukkan data. Enggak, iya, Nabi Ismail anak pertamanya itu disunat di hari keberapa, Bang? Setahu saya sih di umur 8 tahun ya, Bang. Tapi coba Abang di mana, Bang? Enggak kan, itu kan iman saudara jelaskan kan menurut kitab. Enggak, kan Abang yang bawa nih Nabi Ibrahim. Betul nggak? Kalau di saya itu di Kejadian 17 ayat 1 sampai 2. Tapi Abang sunat nggak? Itu Abraham. Enggak, tapi kalau Abang, kan Abang bilang kalau Abang. Kita bahas ke situ. Enggak, kita udah fix, Bang. Bang, di Islam Sebentar, udah fix, kita udah mau sunat, mau kapan pun disuruh sunat. Abang sunat nggak? Nah sebentar, itu masalah. Ini jangan orang yang nggak sunat, ini dulu. orang yang nggak sunat protes orang sunat gitu loh. Orang nggak punya rumah ngeributin orang yang punya rumah. Kita selesaikan. Lo aja punya rumah gimana? Ini janji Tuhan dengan Abraham itu dan keturunannya harus sunat 8 hari di Kejadian. Harus sunat, betul. 17 ayat 1 sampai 12. Nah itu sunat keturunan Abraham itu harus disunat umur 8 hari. Yang saya tanyakan itu perjanjian Allah dengan Ibrahim itu dan keturunannya itu harus disunat berapa hari? Silakan. Dan cuma keturunannya, Abang yakin cuma keturunannya? Kok nggak dibaca lengkap sih? Saya rasa Pak Jibril bisa mengerti. Enggak, yang di rumahnya bukan turunannya juga disuruh sunat, Bang. Abang baca nggak sih kitab Abang? Iya, saya tahu itu. Sekarang terus kok dipotong? Tadi cuma keturunan doang? Iya kan, keturunan kan termasuk budak-budak yang dia beli. Loh, budak bukan keturunan, Bang. Mana ada budak keturunan? Ya kan, miliknya dia. Sejak kapan nih Ya, budak keturunan? Silakan dijawab dulu. Iya, kalau di Islam itu selama sebelum balik, karena Rasulullah ngajarinnya seperti itu. Tapi balik lagi ke tadi, kalau memang Abang mau strict banget di hari ke-8, Ibrahimnya sendiri nggak di hari ke-8, Ismail sendiri nggak di hari ke-8, anak-anak Ibrahim sendiri nggak di hari ke-8. Jadi ya itu jawabannya. Tapi Abang balik lagi nih, Abang ngomongin sunat, Abang sunat. Kalau di Yahudi itu janjinya ke-8. Di saya di Yahudi. Abang emang Yahudi, Bang? Yahudi pesek ya, Yahudi pesek. Di Yahudi. Tunggu. Abang, tunggu. Abang ada 12 suku. Abang suku yang mana, Bang? Suku Hari Batak. yang ke-8. Nah, sekarang saya tanya Enggak, Anda tadi bilang dibalik. Bang, Abang Yahudi suku apa, Bang? Saya minta perjanjian Tuhan dengan Ibrahim. Apakah Abang pada suku saat apa? dibalik? Silakan. Bang, Abang suku apa? Bang Rames. Abang suku apa? Dijawab dulu, kita Iya dijawab. Saya udah jawab 3 pertanyaan Abang udah saya jawab. Abang suku apa? Saya tanya dari tadi, Pak. Saya tanyanya La haula wala quwata illa billah udah dijawab. Dari An-Nisa ayat 176, Al-An'am ayat 161. Itu harus disunat. Ya, ini sih mau nanya-nanya doang. Rames, buka mulutnya. Buka mulutnya. Telat gua. Kenapa sih kalau kafir yang naik santun sedikit dikira Islam, habis itu yang kayak begitu Kristen sekali gitu. Aduh, capek banget tukang tape makan serlodeh. Parah. Ya ini Eskomo. Selamat sore Eskomo. Sore. Dari Kristen, Bang. Islam abangku. Oh, Islam baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, buat teman-teman jangan lupa di tab-tab layar, di gaspol terus tab-tab layarnya ya. Gimana Bang Her, Pak? Bang Her, Pak, udah selesai? Bang Kembar? Bang Kembar? Bang Kembar, Sabar. dibuka mute. Nggak ada yang bilang sabar Bang Jibril. Oh ini saya sabar ini. Ya. Ya. Abang ini biasanya cuma pengen ditanya Bang Jibril dia. Gak paham tentang Islam. Ya.
Bang kaum terjemah ya? Ya, Oh iya. Apa ada topik yang mau dibahas? Ada yang mau diajak bicara atau ada yang mau diajak ta'aruf atau mau diajak berantem di atas ini bang? Silakan bang. Apa itu? ngalir aja saya bang. Ngalir aja. Apa yang dibahas itu aja. Oke. Kita pakai logika aja bang. Nggak usah bawa kitab ya bang ya, karena kitab abang juga nggak jelas dari mana. Kita bahas logika aja bang. Gimana ke soal ketuhanan bang? Ya, kalau Mangga saya sih, itu buah bukan? Mangga buah bukan. Ya, kita bahas logika soal ketuhanan aja boleh nggak bang? contohnya apa bang? Logika aja, logika yang ya, common logic. Boleh nggak? Ya, boleh. Ngobrol-ngobrol santai aja, kita nggak usah ribut. Ya. Capek bang, saya selesai kerja udah nyari duit, terus masa di sini juga mesti ribut-ribut ya nggak? Ya, silakan. Nah, kita bisa setuju nggak bahwa kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini bang, Tuhan di atas segala-galanya ini tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Setuju nggak kita di situ? Ya, setuju. Setuju bang? Iya. Setuju, yakin bener ya? Iya. Abang mengimani Tritunggal nggak? Bang? Gini bang, Nah, kok langsung begini? Tadi Ya, udah setuju. karena kan gini, abang kan tanya tentang Tritunggal yang mempunyai pengertian pembahasan yang di kalangan Kristen saja itu menjadi perdebatan. Shalom. Nggak ada akhlaknya banget nih. Shalom. Bang, orang lagi Kita ngobrol bahasan kok gua diganggu aja. bang? Saya cuma habisin kopi saya dulu dengan pesan kok. Tinggal dikit lagi, 3 menit mungkin saya selesai minum ini. Saya sambil ngopi bang, santai aja. Gimana? Terus? Sama lagi terus? sambil ngopi saya, silakan. Jadi tentang Tritunggal itu juga menjadi perdebatan dalam kalangan Kristen. Terus saya sih sejalan aja dengan apa bunyi kitab suci kami, itu yang saya imani. Wah, Alkitabiah banget ya. Ya, itu kan Ya, dasar tapi- iman kami. Oh, jadi abang nggak mau bahas soal yang logik ini. Pokoknya yang ada yang tertulis. Kalau abang suka bahas, saya juga selama saya bisa menjawab, saya akan berusaha menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui, bang. Oke, ini common logic aja bang. Kita bisa setuju nggak kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Ya, Lantas kalau Tritunggal itu kan tuh ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus, mereka saling bergantung. Apakah itu pantas disebut Tuhan, bang? Karena tadi kita udah setuju, bang. Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu mestinya tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun. ayatnya di mana dia saling bergantung, bang? Data ayatnya ada. Oke, soal Tritunggal itu aja. Nah, kalau mau buka ayat sama saya, bang. Ayat datanya, bang, yang Oke. saya tahu untuk saling bergantung itu enggak ditulis itu. Iya, itu makanya saya bilang common logic. Abang Iya, kalau mau kalau ngomongin soal pemikiran ayat saya- sama saya, bang, abang berantakan. Nggak apa-apa. Itu gunanya diskusi, kita belajar sama-sama. Bang. Oke, kita buka 1 Yohanes 5 nomor 7, bang. Oke. Coba abang bacakan di situ. Bang. Dulu ya. Mama. Coba abang bacakan di situ. Saya udah bilang ya, kalau kita ke sini, kalau ke ayat kita berantakan, tapi abang tetap mau ke ayat. Oke. Satu Yohanes 5 nomor 7. Coba abang bacakan ayatnya di situ. Gimana? Coba abang bacakan. Coba abang bacakan 1 Yohanes 5 nomor 7. Ya. Oh, ya tentang manusia itu. Oke. 1 Yohanes 5 ayat yang ke 7. 7. Artinya gini. Karena 3 yang menjadi saksi di surga itu Bapa dan Firman dan Roh Kudus, maka ketiganya itu menjadi satu. Terus Ini makanya saya bilang, oke, ini bang, ini kan yang abang baca. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, betul nggak? ya,
Nah, tapi kalau kita baca Bang, ini menurut Bapak Gereja, tahun 200 AD, Tertullian menambahkan 3 adalah 1. Di tahun 250 ditambahkan lagi, dan lagi Bapak Surga dan Hantu Suci. Habis itu tahun 350 lagi ada versi lain lagi. Tahun 350 lagi, tahun 398 ditambah lagi sama Aurelius Agustin. Tahun 415 ditambah lagi. Tahun 500 ditambah lagi. Tahun 550 ditambah lagi. Tahun 750 ditambah lagi. Tahun 1000 ditambah lagi. Sampai tahun abad 15 ditambah lagi. Jadi ayat sucinya yang mana Bang? Kok ini kita bergantung di sini? Ayat sucinya yang mana? Mau ke original? Oke, saya bukakan originalnya. Sinaiticus. Kita baca originalnya 1 Yohanes 5:7. Nah, ini 1 Yohanes 1 John chapter 5 nomor 7. Nomor 7. Nah, di sini originalnya. Bentar ya, saya zoom ya. Nomor 7-nya ini. Ini. Di originalnya kalau kita baca ini Bang. Theia. Nih. Theia, Oti, Treis, Sin, Oi, Marteo. Itu artinya Bang, yang bersaksi adalah 3. Nggak ada tuh Bapak, surga, Hantu, Roh Suci, bertiga di surga. Itu nggak ada tuh Bang. Ini, jadi yang mana yang ayat sucinya Bang? Ya. Oke. Sebenarnya dalam sejarahnya tentang penulisan ayat itu mempunyai pengertian yang sabar ya. Kan dari awal saya bilang kita nggak mau baik ke ayat. Nanti kalau berantakan Abang, kalau ke ayat. Bener kan berantakan? Makan tape sama sayur lodeh. Anjir. Tape deh. Sabar Bang, tadi ada anak-anak ganggu. Oh, oke, Saya siap. mute keluar. Siap. Itu mereka teriak-teriak di luar Bang. Siap. Ya, saya tahu tentang ayat itu, tentang penulisan itu dikatakan itu sebenarnya bicara tentang catatan kaki yang pernah ada dalam penulisan itu. Tetapi tidak keluar dari makna penulisan yang ada. Jadi makna penulisan yang ada tentang ketiganya adalah satu, bicara tentang 3 saksi yang menjadi di sorga itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Maka itu ada pemberitahuan dalam ayat-ayat yang lain yang ditambahkan. Hah? Artinya tidak melawan, Enggak dong bang. Ini saya buka ya. Ini kalau abang memang mau belajar ya, saya bukain ya. Kita langsung ke original teks ya. Ini maaf, Ya, Bang. tahu. Dalam kodeks Bukan. Konteksnya bang. Bukan konteksnya. Di sini nih di nomor 7 yang bersaksi adalah 3. Di ayat 8-nya roh, air, dan darah. 3-tiganya adalah 1 yang menjadi diterima sebagai kesaksian manusia. Di sini nggak ada roh Bapa, surga, dunia, saksi, lala, itu nggak ada bang. Di original teksnya Tritunggal tuh nggak ada di sini, Trinity tuh nggak ada di sini. Di sini ngomongin kalau manusia itu terdiri dari roh, air, dan darah, dan ketiga-tiganya satu kesaksian. Roh Bapak ini itu nggak ada, abangku ganteng. Itu dari mana dapatnya? Assalamualaikum, Ustadku. Waalaikumsalam, abangku. Bentar, nyari ituan soundcard. Bentar, soundcard. Bentar lanjut. Tadi gue bilang jangan ke ayat.
apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, oke. Itu gini bang, Gimana tuh? apapun yang abang ambil, misalnya tentang Codex Sinaiticus, Vaticanus, dan penulisan-penulisan yang lain, itu semua sumbernya dari data-data kekristenan sendiri. Betul tidak? Itu kan data-data Kristen yang dibukakan untuk dipelajari oleh Kristen. Hah? Ya, Enggak, iya. ya itu data-data Balik lagi ke tadi. Artinya Balik saya lagi. ingin katakan, Bang Jibril, Astagfirullah. itulah Oke. kejujuran kami orang Kristen dalam membuka setiap ayat-ayat firman kami. Pengen katakan bahwa kodeks atau manuskrip yang terbanyak dan tidak bisa dibantah adalah manuskrip peninggalan Kristen. Betul Gimana, tidak? Bang? Gimana? Manuskrip yang terbanyak tentang pengetahuan ayat-ayat firman Tuhan itu yang terbanyak adalah Kristen. Oke, Tidak ada satupun agama yang dapat membantah itu. Oke, berarti Betul tidak? kalau Yang banyaknya, ya oke, berarti Ya, yang banyaknya pertama, kita artinya menjadi, gini, Bang. Bang, sebentar dong, sebentar, saya bantah dulu itu. Saya selesaikan. Kalau banyaknya kopi itu menjadi apa namanya parameter kebenaran. Harry Potter pun Bang di print 9 juta kopi Bang, bukan menjadi parameter kebenaran Bang. Kok banyak-banyakan berarti menang? Harry Potter sekali print 20 juta Bang, eksemplar. Ya, boleh saya selesaikan narasi yang saya katakan. Enggak, kalau banyak-banyakan enggak, enggak karena banyak habis itu Bang, benar. pada saat kami membuka di kalangan umum untuk melihat akan manuskrip yang ada dalam kekristenan, kurang jujur apa kekristenan di kalangan umum? Kurang jujur di mana pertanyaan Abang ya? Sekarang saya bisa jawab itu Bang. Kurang jujurnya karena nggak ada aslinya Bang. Abang bisa ini sekarang percuma kalau ada 9.000 kopi tapi di abad 16, abad 9, abad 5, abad 7, abad 9. Nah, abad 16. Nah, kalau memang jujur ya Bang ya, di mana Bible abad 1, abad 2, abad 3 Bang? Silakan. Mungkin abang kurang. Kalau memang jujur ya, di mana Bible abad 1, abad 2, abad 3? Silahkan. Begini Bang, kita akan bertahan dengan argumen kita masing-masing. Karena saya berarti nggak jujur dong. Nah ya, saya pun menyatakan dengan pernyataan Ya berarti nggak jujur dong. Abang bilang kan abang yang paling jujur. Berarti mestinya ada dong Bible abad 1, abad 2, abad 3. Kalau bicara tentang penulis kitab Matius contohnya, itu udah ada di abad-abad yang pertama. Menurut di mana itu Bang? Pada saat saya menyatakan itu, saya nggak ada data. Tetapi penulisan tentang penyelidikan itu saya sudah. Iya klaim doang kan. Sementara Bapak Gereja Papias di abad kedua, dia yang menamakan gospel itu namanya Matius, yang ini namanya Yohanes, yang ini namanya Matius. Bapak gereja namanya Papias di abad kedua yang menamakan gospel-gospel itu Bang. Jadi kalau abang bilang tiba-tiba diklaim abad 1 udah ada yang namanya Matius, itu dusta abangku. Karena bapak gereja yang namanya Papias, abang google deh. Bapak gereja yang namanya Papias, dia yang menamakan gospel-gospel itu. Katanya jujur. Tanpa saya tunjukkan data, maka saya juga tidak bisa dengan kekuatan argumen saya menyatakan hal itu. Tapi itu pengetahuan yang saya katakan ini pengetahuan yang saya ketahui. Tapi saya tidak bisa tunjukkan data. Itulah yang jadi. Ya udah coba abang pelajari Papias. Abang pelajari Papias. Papias itu bapak gereja, dia yang menamakan Bible abang. Nah, jadi di abad 1 itu gospel itu belum ada namanya. Gospel itu belum ada namanya di abad 1. Nah, kalau nggak salah itu Papias itu keempat. Itu generasi ketiga atau generasi keempat. Abad 2. Iya, generasi dari rasul. Generasinya ya generasi keempat itu. 3 atau keempat itu. Nggak salah itu dari. Udahlah, saya capek mau ingat itu. Tapi Papias pun itu bukan Semite. Bapak gereja mana yang dari Semitic Bang? Mana ada? Semuanya dari Yunani sama Romawi. Betul. Jadi gini Bang, pada saat abang berdiskusi dengan memakai data-data dari Kristen, kita akan kekuatan, mungkin akan jadi debat
Jadi debat juga abang ambil data ada pada jadi Kristen. debat kusir karena abang nggak ada Artinya, datanya. saya Abang perlu pakai buat iman. data Coba dan jangan. data. Itulah kejujuran. Coba jangan pakai iman. Kita debat kusir itu karena abang nggak pakai iman. Justru yang abang ambil data dari data kekristenan bang Julde. Iya, saya nggak pakai iman abangku. Pakai iman gimana? Data yang abang tunjukkan data kekristenan. Iya, saya nggak pakai. Tanya mengatakan seperti itu. Saya nggak pakai iman. Abang sementara mendebat saya dengan Iya, iman. Saya ngerti. Data-data itu saya sudah tahu, saya sudah pelajari tentang hal itu. Jadi itu bukan hal yang baru saya dengar sekarang. Itu kami sudah pelajari. Hanya saja saya tidak bisa menunjukkan data untuk saat ini. Ya berarti nggak Ya, jujur itu. kekurangan kami lah itu. Nggak jujur. Ya, Bang JR Pak kena pelanggaran karena tidak menampilkan data ya. Pelanggaran pertama, Ahimoto, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi saja dengan apa yang menjadi keimanan kami. Iya, ngobrol santai aja. Makanya tadi saya ngajak ngobrol santai, jangan alkitabiah banget karena kalau dibawa ke ayat berantakan. Ini berarti bukan lawan saya. Ini lawan ini deh Bang Jemen atau Bang Moto deh, biar saya dengerin dulu deh. Ya, ini Bang Haryono ini Muslim apa Kristen, Bang? Muslim. Oh, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling cocok aku di bawah aja udah. Nggak bisa disangka atau bahwa yang lagi mabuk. ya, Mabuk. Apaan sih? Jadi gini, izin ya Bang Jibril ya. Nah, jadi kaum terjemahannya, kalau Anda mengatakan bahwa ya kita akan gontok-gontokan di sini dengan argumentasi dan tidak ada yang benar, tidak ada yang kalah gitu. Saya ngerti maksud Anda. Yaitu kalau hanya sekedar argumentasi Bang, ya. Kalau hanya argumentasi Bang, kitabnya penyembah iblis juga mengatakan dia ada sebelum kitabnya itu sebelum ada Adam dan Hawa kitabnya. Dia bisa ngomong gitu, argumentasi Bang. Tapi datanya ketika diminta datanya dia tidak tunjukkan data Bang. Nah jadi poinnya di situ dari Bang Jibril tadi, dia mengambil datanya dari kekristenan, membuktikan bahwa ayat tersebut itu adalah ayat palsu. Karena ditambahkan Bang, yang sebelumnya tidak ada tiba-tiba ada. Terkecuali ada sebelumnya tetapi di manuskrip selanjutnya belum dimasukkan, baru dimasukkan di manuskrip selanjutnya. Baru dikatakan ya mungkin lupa. Tetapi atau datanya memang ada sebelumnya. Masalahnya data ini tidak ada sebelumnya. Pihak gereja menambahkan. Berarti karena ini firman Tuhan harusnya tidak bisa ditambahkan Bang. Ini malah ditambahkan Bang. Nah itu problemnya. Jadi kalau abang mengatakan, oh kita akan menang-menangan argumentasi, kita tidak berbicara argumentasi Bang. Kita berbicara data Bang. Saya sudah Ini bilang penyebab Bang Jimen, barusan Bang kaum terjemahan WA ke saya. Apa mau ditambahkan, dikurangi atau dihilangkan, yang penting imani aja. Itu jawaban dia. Ya apa bedanya abang dengan ya apa bedanya abang jangan bohong lah Tuhan. Benar, barusan Bang kaum Jangan bohong WA ke saya. lah. Jujur diutamakan. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Oke, jadi kalau saya tanya nih sama abang jujur nih. Ketika tidak ada dalam manuskrip aslinya atau terjemahannya, yang sebelumnya belum ada di abad 1 dan abad kedua, tiba-tiba ada di abad ketiga, contohnya, kira-kira itu palsu atau tidak? Jujur nih, saya uji nih kejujuran abang. Pada saat abang menuntut untuk saya menyatakan itu palsu, tentu saya katakan palsu atau tidak? Nah, dalam penulisan itu berhubungan dengan ayat-ayat yang lain. Dan yang kedua, itu berupa catatan kaki yang tidak tertulis dan kemudian dimasukkan. Bang, jadi itu penulisan itu sudah ada dalam catatan-catatan kaki dalam manuskrip yang lain. Berat, nggak jujur, sok-sok mengaungkan kejujuran, tapi dia yang nggak jujur. Mohon maaf saudara, kalau catatan kaki itu yang saya ketahui Bang, itu yang saya ketahui. Dengar. Kalau catatan kaki, bisalah kita iakan. Ini tidak ada sebelumnya, baik di catatan kaki maupun di kitab-kitab sebelumnya. Tiba-tiba ada orang menambahkan dengan ideologinya sendiri. Itu maksud saya. Itu palsu atau tidak? Tinggal jujur dong. Coba Palsu saya mau atau tanya tidak? ke Ahimoto. Siap. Ahimoto waktu zaman sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah pernah gak mencatat dengan kaki?
Oh nggak pernah. Biasanya Pernah ya? pernah sih sekali, cuma kaki 3. Cap kaki 3 yang ada bayarnya itu ya. Iya, yang ada hologramnya asli. Nah, makanya jangan kau bilang kau terjemahan. Makanya jangan Anda sampaikan bahwa di sini harus jujur gitu. Sementara Anda loh yang tidak jujur. Tidak jujur pada iman Anda sendiri dan pada kitab Anda sendiri. Gitu. Ya, jadi Anda mengiyakan suatu ayat palsu dan menjadikan itu suatu kebenaran dalam hidup Anda. Gitu. Terkecuali tadi saudara saya katakan bahwa terkecuali kalau ada ayat tersebut pada manuskrip sebelumnya, tiba-tiba di manuskrip pertengahan abad pertengahan tiba-tiba hilang, lalu ada lagi muncul, barulah kita katakan bahwa itu adalah suatu catatan kaki ataupun suatu yang sudah yang lupa dimasukkan pada manuskrip pertengahan. Masalahnya ini tidak ada di catatan kaki, tidak ada di bumi, tiba-tiba ada manusia menambahkan itu secara ideologinya sendiri, manusia nih. Nah, yang ditambahkannya itu firman Tuhan. Itu palsu atau tidak? Jawab aja, palsu atau tidak. Tinggal gitu dong, Bang. Ayo, jawab, palsu atau tidak? Abang, saya sudah katakan, itu kami sudah pelajari tentang hal itu. Bahwa itu makna dari pengertian ayat yang tertulis itu berhubungan dengan ayat-ayat yang lain. Banyak kok ayat-ayat yang berhubungan dengan hal itu, dan jadi tidak melawan dari makna pemberitaan kebenaran Injil yang sebenarnya. Bang, bicara tentang itu, Enggak, gini aja deh, kita analogiin aja Bang Jemen. Ya. Bang Kaum, Ya, kok abang tadi ngopi kan? ya. Kalau dikasih satu tetes aja racun, abang masih minum nggak tuh? Enggak lah. Masih Tapi lah kan Rogoten. analogi seperti itu nggak bisa disamakan dengan pengertian kita sempat diskusikan, Bang. Itu Kan lain di soal kopi abang bisa jujur. Nah, ini kejujuran, ini yang kami pelajari, ini yang kami pahami. Ya udah, ini kitabnya udah Iya, ada Bang. ketahuan nih, ada yang palsu. Konteks yang lain, karena itu saya sudah katakan. Kita akan debat kusir dengan Sambung Bang Jemen. kita akan debat Iya, kusir. makanya saudara, saya hanya minta kejujuran Anda. Jadi ada orang munafik, mohon maaf ya Bang, menggaungkan kejujuran, tetapi dia tidak jujur. Nah, siapa itu? Renungkan sendiri. Nah, karena Abang sudah menggaungkan kejujuran dengan slogan tadi, bahwa menuduhkan bahwa Kang Kian Santang ini tidak jujur, jujurlah pada pertanyaan tersebut. Kira-kira di ayat tersebut, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu, kira-kira itu ayat palsu atau ayat tidak palsu? Karena sebelumnya tidak pernah ada. Nih manusia tiba-tiba datang nambahin gitu. Tidak ada di catatan kaki, tidak ada dalam kaidah bahasa lainnya gitu. Jelas Bible mengatakan Tritunggal itu tidak ada. Istilah Tritunggal tidak ada, jelas. Yang ada di 1 Yohanes 5:7 itu pun ditambahkan. Yang sebelumnya tidak ada. Jawab Bang, jujur ayo. Saya minta jawaban jujur aja Bang, nggak usah pakai data. Kalau pakai data tadi kan Bang Kaum kan langsung bengap gitu kan. Bencol kan? Nah, Biasa aja. jawab aja. Jadi begini, apa yang diskusikan ini sudah kami pelajari, Bang. Ini sudah kalau ayat-ayat yang tadi itu memang ada beberapa kalangan Kristen yang sudah tidak memakai ayat itu. Saya jujur memang ada beberapa kalangan Kristen. Bang, kalau abang mau jujur, saya mau ngetes abang dong bang, kejujuran abang ya. Coba saya mau buka satu ayat ya. 2 Korintus 12 pasal 7 bang. Abang boleh buka 2 Korintus 12 pasal 7. Saya bacain ya bang ya. Nah, nanti saya baca aja. Oke. Dan supaya jangan aku meninggalkan diri karena pernyataan yang luar biasa itu diberikan kepadaku. Suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang mengocok aku supaya aku jangan meninggalkan seorang diri. Hah? Meninggikan. Gimana? Ini jangan pakai kata-kata gua, woi. Ini saya Bacanya harus cepat, dulu ya. harus cepat tapi. Oke. Dan supaya aku jangan meninggalkan diri karena pernyataan yang luar biasa itu diberikan kepadaku suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang mengocok aku supaya aku jangan meninggalkan diri. Nah ini tentang ayat ini gimana bang? Iblis mengocok siapa ini?
Itu bicara tentang bagaimana satu penyakit yang dialami oleh Rasul Paulus. Kenapa harus dikocok, Bang? Artinya, Ini parah nih. maksudnya mengocok itu artinya pada saat satu tertentu membuat Tenang. ini hal-hal lumrah sih, ini nggak masalah, cuma hal-hal biasa yang selalu Maksudnya si iblis ini kenapa harus Enggak, dia udah mengocok? biasa, dia udah biasa ngocok maksudnya Kang. Udah biasa itu. bicara Oh, udah tentang biasa. sakit penyakit Dia biasa yang dikocok. dilepaskan Tuhan. Gue undur diri deh kalau kayak gini. Ya. Susah ngomong sama yang biasa ngocok. Gue turun ya. Udah lama Ngapain nggak sini segala firman. udah. Assalamualaikum. Santai aja. Standby aja. Oh, Standby aja standby. udah. Oke. Lu udah ngapain? Pakai turun. Kita ngelawak di sini aja. Bapak komplek kita sini aja. Jadi gimana menurut Ahimoto yang ahli Mengocok teologi dan ahli bahasa Ibrani? artinya- mengocok artinya yang mempermainkan, artinya karena sakit itu yang dialami bukan seperti bayangan selangkangan. Bacalah maknanya, ceritanya seperti apa. Bacanya jadi, dan supaya aku jangan meninggalkan diri karena pernyataan-pernyataannya luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri, gitu ya Bang ya. Gelo anjing, ada burung sih. Ini ada terjemahan lamanya punya gini. Itu mana tadi itu ayatnya? 2 Korintus 12 nomor 7. Nomor 7 ya, saya baca. Dan sabun oleh mana sebab sabun? menilik, ini saya baca ini dalam terjemahan lama. Iya. Dan oleh sebab menilik segala kelebihan aku yang amat sangat. Sebab itu supaya jangan aku membesarkan diriku, maka aku telah diberi suatu duri dalam tubuhku. Itu suatu pesuri iblis yang mengocok aku supaya jangan Enggak, bacanya mau di dalam-dalemin juga tetap aja malah memperburuk ayatnya. Abang bacanya begitu. ya, tapi Abang bacanya syahdu banget. Bacanya biasa aja. Biasanya aja kita udah dengernya salah. Apalagi begitu bacanya. Pusing dia. Pakai shaduin. Cuma sama Tuhan kok ngadu. emang pengertian mengocok artinya apa? Ya lu pikirin aja sendiri. dengan pikiran selangkangan kayak gitu. Ini kan dalam konteks cerita bagaimana dipermainkan karena penyakit itu. Coba dibaca lagi. Coba abang baca. Ayat 7 toh, ayat 7, 12 ayat 7. Ayat yang ke-7. Jangan disadu-saduin, Bang. Memperkeruh masalah itu. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan kenyataan roh. Itu ayat berapa itu Bang tadi? 12. 7 bang. 12 pasal 7. Ayat 1. Ini salah buka saya. 2 Korintus. 2 Korintus 12 ayat 7. Nemu aja Ahimoto ayat kayak gini, ya Allah. Loh, kemana Ahimoto? Kepental dia. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena kenyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi sesuatu duri dalam Nah, daging. gitu. Bahasanya biasa aja. Iya. Supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi Yaitu ada suatu pesuru iblis apa? unsur iblis yang mempermainkan, Nggak ada mempermainkan. yang Coba diluaskan. Itu bicara tentang sakit penyakit, iya. Itu mempermainkan, sakit penyakit, menggocok. bukan mempermainkan. Ah, Jadi gini, iblis ada, ngapain Paulus? ada Gocok. jadi iblis tugasnya itu untuk mencuri dan membinasakan, berikan sakit penyakit. Iya. Jadi iblis itu ngapain salah itu? satu hal yang terjadi kepada Rasul Paulus. Paulus diapain sama iblis? Paulus diapain sama iblis, Bang? Mendapatkan sakit. Iya, diapain sama Kuasa iblis itu Digocek, kuasa digocek. sakit penyakit. Kuasa sakit penyakit yang
didapatkan Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus merasakan penderitaan dengan hal itu. Emang kenceng banget bang sampai menderita begitu bang? Iya, kayaknya kencang banget. Itu menderitanya setelah dikocok ya sama iblis ya. Kering kali kering. Tuh kan, gue jadi ikut-ikutan kan? Dibilangin di sini aja, udah sini aja sih. Gue jadi ikut-ikutan kan? Udah, nggak apa-apa. Bukan kita yang salah, emang ayatnya begitu ya bang ya. Emang ayatnya begitu kan ya bang ya? Betul ya bang ya? Gimana kalau kering kan lecet? Kalau kalian nangkap seperti itu ya seperti itu aja. Itu kan Nah, hak betul. kalian untuk Kan bisa pakai lotion padahal. Jangan bantah. Belum ada zaman itu lotion. Ludah, adanya ludah. Ludah iblis. Nemu aja. Tahu nih, si Akang parah ini. Jangan terguncang bang, jangan terguncang. Kita hanya membacakan ya bang. Mikir dia, mikir. Beribu-ribu kali mikir. Merenung dia di pojokan. Gimana bang kau terjemahan? Enggak, dia lagi mencoba membelokkan. Coba kita lihat. Kita lihat nih, ganti apa nih? Itu suatu pesuruh iblis untuk mencolai aku kali ya. Jadi mencobai. Mencoba. Ini longkat nggak? Anti longkat nggak? Ya, Oh. teman. Kenapa jadi terguncang pak? Jangan pingsan dulu ih. Ini bang, bang Moto. Justru yang pemikiran saya gini, kualitas diskusinya hanya kayak gini atau gimana? Nggak kayak gini sih bang. Abang juga begitu. Ini nggak apa-apa sih. Itu kan Tuh. kalian. Tuh bang, gesper. Satpam. Gesper, bukan. Bukan. Tahu nggak nih apa? Kalau ada yang tahu sih. Diskusinya cuma kayak gini. Kabel apa? Itu yang buat buat di power supply apa yang di VGA tuh bang? Jadinya. Ini PSU, ini VGA. Jadi kena berapa sekarang? Ini 3,5. Oh, 350 ringgit. Yoi. Oh, Selamat sore. makin aja. Sore. Ya, Waduh, ini seru ini. Saya dari Kristen, boleh saya bantu nih? boleh dong. Boleh dong. Silakan. Ya, Jangan bantuin dia ini bang. Waduh. Enggak lah. Ini ya. Dia paham lagi. Dia paham lagi. Ngerti kali ya? Karena saya hanya bentar aja. Ini itu kata menggocoh di situ. Tulisannya menggocoh. Itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya itu seperti memukul keras ke wajah. Nah, itu dalam bahasa aslinya pun di terjemahan Yunani seperti itu. Tapi entah kenapa si kaum terjemahan nggak melihat sampai ke situ, malah terbawa suasana gitu. Itu aja. Saya turun lagi ya. Oh ya, Biar oke. lanjut. Oke. Jadi di 2 Korintus 12 nomor 7, dan supaya aku jangan meninggalkan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggalkan diri ya bang ya. Bang kaum terjemahan, kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya saya berpikiran kan kalian kan udah ngerti maksudnya. Pada saat saya dikatakan mengocok itu artinya mempermainkan. Dengan cara digocok gitu ya bang. Enak dipermainkan. Wow. Itu mematikan penyakit. Penyakit nyandu. Tapi kalau kita main-main gini, itu saya katakan kualitas diskusi kok kayak gini ya udahlah, nggak apa-apa. Iya, memainkan jadi nyandu. Enggak, bang. Tadi kita buka data. Abang bilang abang nggak bawa data. Kita mau bahas sejarah soal Papias. Abang juga nggak ada datanya. Jadi mau diskusi kayak apa bang? Kita diskusi gocok aja udah enak. Kita ngikutin yang lawan bicara kita aja. Apa salahnya gocok? Kita ngikutin lawan bicaranya. Kalau abang buka Sinai Tikus, ayo kita bahas. Kalau abang buka sejarahnya, ayo kita bahas. Tapi kalau abang nggak bawa apa-apa, cuma bawa iman doang, ya udah bawa gocok deh. Gimana? Kita mau gimana? Kita kan Harus ikut apa? aja bang. Iya. Tadi udah dijawabnya bang, bahwa dia tidak ada data, jadi hanya argumentasi aja.
Oh berat kalau kayak gitu Bang Jiman. Tadi kan Bang Jibril udah bukain itu tuh ngondek sinetikus, nanti udah dibukain sama Bang Jibril itu juga. Dan itu juga tadi di 2 Korintus 12 nomor 7 juga. Apa? Ngondek sinetikus tadi disebut. Ngondek mau sampai menggocok. Justru saya ingin katakan, justru kalian ngambil data-data dari kekristenan. Coba dong Iya. kalau diskusi bawa data sendiri. Dan Tadi ini yang saya temuin. Bang Jibril tadi bawa dari kekristenan itu ngondek sinetikus kurang apa lagi tuh? Kurang Kristen apa lagi? Enggak, tunggu dulu. Argumennya berarti salah saya menggunakan bahasa sumber kekristenan. Nanti kalau saya ambil dari sumber mana lagi kalian bilang, "Oh, itu nggak dari kekristenan." Gimana sih? Ngeles aja kerjaan. Biar kan ngocok sih. Artinya gini, pada saat Bang Jibril mengambil data dari kekristenan. Harusnya di Indo. kita mau bahas banyak terbuka. kita mau bahas kekristenan, ambilnya dari kekristenan, masa dari kehinduan nggak ada urusannya. Yang dari agama kalian. Nah, itu saya Tapi nggak seperti itu. aduh, parah ini orang. Enggak, justru kalau kalian mau menyerang soal keislaman, kalian nggak ambil dari Al-Quran dan hadis, kalian ambil dari segi luar, dari apa Isa dan Sekarang Islam coba lah. tunjukkan data manuskrip peninggalan. Oke. Siapa yang ninggalin? Siapa yang ninggalin itu? Oke, saya buktiin, mau saya tunjukin. Sudahlah, kami sudah pelajari tentang hal itu. Udah pelajari berarti udah ngerti dong. Udah ngerti tanya dong. Kalian kali jauh kalau soal bicara tentang manuskrip, kalau jauh. Oke, boleh saya tunjukin? Bandingin Bang, nggak usah lah. Nggak usah Oke, dibandingin. boleh saya tunjukin? Semuanya. Lo kok takut sih? Katanya menang. Bukan takut. Kok menang takut? Bukannya Wow. takut, justru karena saya sudah ketahui buat apa. Oke, manuskrip tertua Islam, nama manuskripnya apa, Saya Bang? gabung diskusi ini, Bang. Bang. Saya Manuskrip tertua Islam apa namanya? udah, saya gabung diskusi. Nah, nggak Saya tahu nggak kan, mau tapi bahas udah, tentang aduh, Islam. nih orang nih, Tanya Bang gue suruh Saya muka-muka bahas bulut nih. agama. Jangan Bang, saya belum mau nurunin celana bentar. Ya. Justru saya ingin tertarik dengan pada saat membukakan ayat Alkitab. Nah, itu akan saya bantah. Saya akan Ayatnya sendiri dibantah. Ayat lo nggak mau tadi soal gocoh. tugas kalian Iya, hanya, ayatnya sendiri dibantah. hanya membelokkan pengertian ayat-ayat. Nah, itu yang saya mau luruskan. Dia lawan lo deh, apa deh? Nah, Enggak. Saya aja Bang Jibril aja nggak mau. ya, berarti saya Tapi menentukan nggak apa-apa, aja. tapi kan saya ini. Saya tuh jadi apa? Jadi tuan rumah yang baik. Jadi gimana Bang kaum terjemahan? Justru Bang Kaum, kalau Anda menanyakan itu data harus dari karena dalam Bible itu tidak dibenarkan gitu. Justru membuktikan bahwa itu suatu kejujuran. Iya, jujur bahwa membuktikan bahwa itu adalah palsu gitu. Iman Anda itu tidak didasari dari yang benar tapi palsu. Kedua, saudara, kalau Anda tadi sempat gue dengar Anda mengatakan kenapa nggak di Al-Quran gitu. Justru kalau di Al-Quran Anda lebih parah. Karena di Al-Quran itu dijelaskan bahwa yang di surga sana, yang memiliki surga itu dan yang berada di langit, yang di alam asrinya Allah itu hanya satu Allah. Yang patut disembah itu Allah, bukan 3 dalam 1. Ini saya nemuin ayat ini, Aimoto, Bang Kaum terjemahan, setuju pasal 9. Sementara aku terus melihat usianya tua bangka. Pakainya putih seperti salju dan rambutnya beruban seperti bulu domba. Kursinya dengan nyala api dengan kursi roda. Ini siapa yang setruk duduk di sebelah kanan Bapak ini? Sinterklas. Oh, Sinterklas. Iya, Sinterklas itu. Kok lumpuh ya Tuhannya? Iya kan duduk selama-lamanya, lumpuh. Lumpuh ya. Siapa lagi ini Pak Kaum? Iya kan duduk selama-lamanya kan lumpuh udah. Iya, lumpuh. Stroke ini, kena stroke ringan ini. Masih bisa diobatin bau kuningan Bang, kayak begitu insya Allah. Iya. Rajin mah. Itu Sinterklas. Jauh banget sampai ke Kuningan. Iya. Angkat sampai ke kuningan. Itu selalu tuh kalau orang ngegoreng goreng sampai ke Kuningan, buset jauh banget gorengnya. Ya. Bang, Rumah di Wamena. ini sangat banyak, ada Sinaiticus, Vatikanus, misalnya, Abad dan lain-lain. 4, abad 5. Ya. Justru ada 400 tahun setelah kejadian.
Abad kedua paling lama, ada banyak. Apa namanya? Bukan Abad seperti kedua apa namanya? Manuskripnya hanya 2 lembar, Bang. Abad kedua apa namanya? Udahlah. Seperti Manuskrip itu. Ilisianus. Manuskrip yang Udahlah. sangat jauh dengan sejarah. Udahlah. Itu aja sama Tuhan. Abad Jadi kalian nggak bisa bandingkan. Nggak bisa jauh beda. Jauh. Al-Quran ada di abad 7 Al-Qurannya udah ada. Bible kamu abad 1, abad 2, abad 3 tuh nggak ada. Jauh Ada, Bang, lah. banyak, Bang. Jauh lah. Tahun 80 Dan itu penulisan kitab Matius udah ada, Bang. Klaimnya. Manuskripnya mana? Ada. Apa namanya? Ini rahasia kekristenan nggak bisa. Apa lah? Katanya jujur, sekarang rahasia. Bagaimana sih? Tadi katanya jujur. Ini kami sudah tunjukkan. Sekarang dengan rahasia. yang abang Ini yang mana? bisa lihat. Ini yang mana yang bener nih? Bentar Ada. udah dibuka, Ada. jujur semua. Sekarang dirahasiakan. Tahu. Udah. Ini peletot-peletot nih ngomong ini. Nakal banget lu. Nak siapa sih lu? Mau. Nak Teos kelakuan lu begitu nakal banget. Kabur dia. Enggak, manuskrip yang mana? Kalau P1 itu ada di abad 3, Papyrus 2 itu ada di abad 4, Papyrus 3 itu ada di abad 6, 7. Itu papirus. Kalau manuskripnya Sinaiticus, Vatikanus itu abad 4. Yang abad 1, abad 2-nya mana? Kalau abad 1 abad 2 bukan papirus dong, jatuhnya mamirus. Oh, mamirus. Mamirus. Angin mamirus nana apa ya, itu kan ada lagunya. Angin mamirus, angin bukan itu mah. Ujung-ujungnya rahasia. Tadi katanya bangga banget lo jujur. Tadi katanya terbuka. Astagfirullahaladzim. Mendingan gue check out Tokped deh. Terguncang dia. Oh, Kristen banget. Kristen banget. Roh Kudus itu. Oh, bunyi Roh Kudus ya? Roh Kudus. Enggak, bukan gitu. Kalau bunyi Roh Kudus itu, nah itu bunyi Roh Kudus. Iya, yang kawin sama jemaatnya, yang pengikutnya. Ya. Ada aja. Ayo Roh Kudus bunyi kayak gitu. Pakai akal sedikit lah. Maksudnya gini, mereka tidak masalah kalau tidak punya data masuk. Maksud saya jujur gitu. Ya, kalau tidak punya data paling tidak jujur. Ini tidak punya data, tidak jujur, komplit. Kayak iblis gitu. Kayak syaitan. Bang Jimen, itu ngomongnya jangan ngomong pakai akal sedikit nah, gitu. Jangan ngomong gitu, Bang. Tadi itu akal udah banyak banget itu, Bang. Iya, apalagi dibawa sedikit. Wah, makin puyeng kita. Itu udah banyak banget itu. Udah banyak yang diakalin maksudnya. Ya, saya betul. Bang Yepa naik lagi, Bang Yepa. Jangan baperan. Baperan dia. Bang Yepa. Keluar dia. Ya, masih ada di bawah tuh. Lagi nangis. Sini sayang ganteng, naik sini. Sini sayang, sini ganteng. Sini yuk. Ini Mawa sini, naik sini. Mawa sini. Siapa yang galak? Siapa yang nakal? Sini. Iya, Mawa sini. Siapa? Nanti sama Uwa dibantuin digocok. Ayo, ini Mawa gocok sini. Yuk sini. Siapa yang nakal? Bang Jiman ya? Om Jiman ya? Om Jiman nakal nih. Siapa? Om Kian Santang ya? Wah, si ini nih, kalau nggak salah si ini, si Gagap. Dulu Amadeus, sahabat namanya. Amadeus. Wih, I'm not Amadeus. Who Amadeus? Biar ngontok sih lu. Debat di sini. Mau debat ayo. Kalau mau debat pakai akal, pakai kita. No, what did he say? He said he's not Amadeus. Mau data jangan. Then speak English fully then. Why you're speaking half Indonesian, half English like you're freaking retard? Dude, you just said you speak English, right? Speak English then. Why do you speak English? Why I have to speak English? You just said you start your sentences with English, man. Most people who are listening mumbling. to us speak Indonesian, so Well, what? I don't give an F about most people, so let's talk. What do you want to talk about? what? Let's discuss. Talk about what? About what? Talk about what? You're fake prophet. How's that? How's that? How do you can say that? Do you even read Quran? Did you read Quran? How can I believe? How you believe? Trembling, you are. There's too many masturbating, bro. Stop masturbate, bro. Isa,
Come What's on. pili-pili? He made is a bit. What's pili-pili? Yeah, he. What's pili-pili? When he was only 6 years old. You're a How freaking retard, dude. Shut the F up. I mean, Open your mouth. Open your mouth, please. Open your mouth. What's pili-pili? What's a pili-pili? You freaking stupid. You're stupid, dude. Ini hampir ngerungkat ini. Iya. Pilih-pilih. Dia maksudnya mau pilih-pilih ayat gitu. Apa gimana sih dia mau ngomongnya dicampur-campur Iya. begitu? Maunya Piki kali tadi, cuman kecepatan. Iya. Pikirnya kita nggak dengar gitu. Dia kayaknya mau ngomong Piki tadi kayaknya. Aduh. Ini narasumber durhaka semuanya ini anjir. Enggak, kan dia naik sok-sok Inggris. Dia pikir muslim bego kali. Dia pikir kita keoten kali. Oh. Bahasa Inggris dikit kita wah pinter. Langsung diangkat dari Tuhan. Enggak kali. Dikira kita keoten kali. Ya, selamat sore Bang Adi. Manusia apa Tuhan? Manusia, Bang. Oh, agamanya? Hindu. Hindu. Coba doa Bapak kami. Gak bisa. Nggak bisa. Bisanya apa, Bang? Ini lagi ngebahas apa? Lagi ngebahas manusia di Tuhan. Hah? Enggak, tunggu bentar. Abang Hindu, Bang? Konsep Apa? Hindu dulu. Abang Hindu? Bukan, kalian yang undang saya. Enggak, Abang Hindu. Pertanyaan saya, kalian undang saya ngapain gitu? Saya kan mau nonton. Abang Loh, Hindu. lu yang minta naik dia. Yang Orang minta abang naik. request kok. Wah, yang bener lu. Enggak, lu Enggak, minta naik. nama kitab Abang apa, Bang? Hah? Nama kitab Abang? Bukan, pertanyaan saya, kalian ngundang Nama saya kitab Abang apa? Katanya Hindu. Kalian undang saya ngapain? Vedas botol. Saya mau Capek nonton, banget lah. botol. Udah buka mulutnya. Capek banget. Kenapa sih? Pakai ngaku-ngaku Hindu itu loh. Kan kasihan yang Hindu yang dengerin. Topik apa nih? Saya Kristen. Yaudah, sambung Mama tuh. Topiknya topik Sapalas, Bang. Lanjutin kita yang tadi. Apa nih? Ih, salah lagi. Ya udah deh sama Bang Jiman. Tadi saya salah udah. Sama Bang Jiman. Apa itu? Topiknya apa? Kita mau ngomong topik logika, geli banget ngomongnya. Topik sawit. Solo-solo aja. Kangkian lah topiknya nentuin. Enggak, ini kita ngobrol sama bapak-bapak komplek begini, Bang. Tapi enak banget kalau tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku Hindu ditanya kitabnya aja nggak tahu. Dia oten Bang, bukan Hindu. Dia oten. Gini, Ya, Bang katanya Senel, di invite. Bang Senel. Gimana? Islam kan udah jelas ya Tuhannya ya, udah finish ya. Nah, kalau di Kristen Tuhannya udah finish belum, Bang? Apa masih Udah. lagi maraton? Udah finish 33 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu ya finish ya. Ya, coba dijelasin, Bang, kalau udah Tergantung finish, Bang. definisi kata Tuhan itu apa gitu. Ya, definisinya kan, Bang. Iya, kalau misalkan dari Alkitab ya, dari merujuk apa yang kami percayai, itu tulisannya Kyrios ya, artinya Tuhan gitu. Kalau di Alhamdulillah. kalau Jadi di juga gua Tuhan. bahasa Ibrani, maka artinya Adonai. Itu sebenarnya tulisannya itu Tuhan kalau di bahasa Indonesia kan ya. Jadi kata Tuhan itu hanya tulisan di mana bagi kami ya, ini bukan secara umumnya orang Indonesia, tapi bagi kami itu tulisan Tuhan yang ditulis Tuhan itu sama, dan tulisan Tuhan kenapa ditulis Tuhan tambah H itu hanya lebih supaya meninggikan orang tersebut gitu ya tulisannya, tapi artinya sama Tuhan gitu. Oke. Kalau misalnya pernah denger ya Tuhan Tanah ditambahin hak jadi Tuhan Tanah, sama. Kurang lebih begitu. Tapi kenapa kami tidak menggunakan kata Tuhan ketika disandingkan dengan Yesus misalkan, atau dengan Sang Bapa misalkan? Itu karena supaya lebih terdengar lebih lebih hormat lah gitu Tuhan. Tapi kalau bahasa Inggris sama aja Lord gitu. Kalau disandingkan untuk Yesus nggak jadi Tuhan tapi Tuhan. Ya, tapi artinya sama. Kalau bahasa Dan enggak misalkan dong, contoh Bang. kita bicara bahasa Inggris sama aja. Bang Snail, bahasa Inggris beda dong. Lord itu owner, master. Lord, Iya, kalau iya. pakai God baru creator.
Beda dong bang. Iya. Di Inggris juga Jadi yang dibedakan. kita bicara yang mana nih? Creator atau yang Iya, kalau Lord? Tuhan itu dalam bahasa Inggrisnya God, creator, pencipta. Tapi kalau abang mau bahas Lord itu Tuan. Dia Nah, penguasa. makanya tadi saya bilang itu konteksnya hanya di lingkup kekristenan itu ketika kita baca di Alkitab kata Tuhan tidak selalu merujuk kepada God. Tapi Maka dia rujukannya adalah ke lihat bahasa aslinya. Apa? Kalau dia tulisannya misalkan Theos dalam Yunani ya maka jelas itu God. Tapi kalau dalam Yunaninya dia tulisannya Kyrios berarti Tuhan atau Tuan gitu. Tuhan apa Jadi, Tuhan? itulah. Salah satu dong. Jadi borong semua. Oh my Ya, dog. kalau makanya inilah kalau kita buka Enggak, bahasa atau di Indonesia, Bible ya, jadi atau di Bible God, creator. Itu aja berarti kan? Iya, dia ditulis pencipta dalam artian dia sebagai creator itu kita bisa dapat di Yohanes 1, lalu setelah itu kalau misalkan kita bahas mengenai Yohanes Sang 1. Bapa yang adalah pencipta, Yesus pun sendiri mengatakan Yohanes bahwa 1, dia adalah- Yohanes 1 nomor berapa, Bang? Iya. Nomor berapa? Nomor punggung berapa bang? Ada tertulis di situ tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah ada yang diciptakan yang telah ada seperti Tanpa itu. firman. Ya, karena dia dalam Yohanes 1 dalam nomor berapa, tafsiran Bang? kami, Abangku ganteng, nomor berapa? Nomor saya nomor nggak hafal berapa? ayat-ayat Nomor T. koordinat pastinya. Nomor T koordinat. Iya, koordinat ayat dong, masa iya kan? Ya, lebih cocok koordinat daripada ayat. Iya udah nggak apa-apa. Koordinat gitu. Iya benar. Ayat berapa? Kalau ayat kan Al-Quran. Iya. Betul. Ya, Dalam kitab satu nus. Jadi Yohanes 1 koordinat berapa, Bang? Itu koordinatnya saya nggak hafal tapi di Yohanes 1 Oke, lah gitu. siap. Kurang lebih kalau Siap, kita siap, bicara di Jakarta lah gitu ya. Gue suka nih orang nih. Dia nggak pakai ayat. Ayat terlalu Al-Quran, terlalu ke kadun-kadunan ya, Bang, kalau ayatnya. Bukan juga, itu penting sebenarnya tapi saya nggak hafal. Gitu. Oke, siap. Gitu. Nah, gitu. Jadi kalau merujuk ke situ maka Yesus sebagai firman. Nah, itu tafsiran kami orang Kristen. Kenapa saya bilang tafsiran? Bukan, tapi Karena memang di mana Yesus orang- disebut Theos, Abang tetap nggak jawab nih. Ya, karena dia adalah firman dan firman itu adalah Theos di situ tulisannya. Jadi dia adalah Theos gitu. Ya di mana itu? Yesus Yohanes adalah 1 Theos tuh di mana? Yohanes 1 itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Theos gitu. Firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Ya. Theos. Theos ya. Oke, berarti kalau saya baca firman itu adalah Theos, berarti pada mulanya adalah Theos, Theos ini bersama dengan Theos dan Theos itu adalah Theos. Iya, gitulah kurang lebih. Kacau. Abang gimana sih? Maksudnya gimana? Ini Lebih mau jayus berarti- daripada itu kan ceng-cengan bapak-bapak komplek. Ini mau tunggu dulu. Saya ini bukan Tritunggal. Saya bukan Tritunggal. Iya. Oh, Iya, tapi kan honest firman kan? diganti Yesus only. Theos. Habis Yesus itu only. Allah di sini kan Theos. Berarti pada Tunggu, mulanya kita adalah bukan Theos, bicara- Theos ini bersama-sama kita dengan bukan Theos bicara- dan Theos adalah Theos. Iya, Theos adalah Theos. Gitu. Ini kan tulisannya gitu. Kalau tulisannya gitu kita mau bolak-balik gimana ya begitu. Enggak, tapi Abang kalau J only, berarti kalau Abang J only berarti Yesus itu yang digantung ya. Ya apa Tuhan itu sendiri. Semua itu. Jadi ada 3 kan? Itu kan Iya. yang dipermasalahkan selama ini 3 kan? Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Tapi semuanya itu Yesus. Kalau Jesus only semuanya itu Yesus. Sudah. Oke. Oke. Apalagi? Oke, kalau kita ini pertanyaan saya selalu sama orang-orang J only. Ini mungkin orang J only yang pertama yang saya tanyain deh. Saya Bang, ini kita bisa baru 2 minggu ini J only jadi. Oh masih training, masih magang ya bang? Oh. Sabar bang Jibril masih magang ini. J magang, sabar dulu. Tapi Kasih yang halus dulu bang. Kasih yang halus dulu bang. Iya. Iya makanya saya bilang dulu di depan biar sebentar kan nggak ini. Sabar Bang Jibri, dia masih harian lepas, harian Enggak Si apa-apa, kontrak. enggak apa-apa. Belum karyawan tetap di JO. Lanjut. Gini, abang, tapi cobalah, abang saya kan, coba. abang kan udah menyatukan tiga pihak ini, 3 oknum ini. Kita bisa setuju nggak, Bang? Kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini mestinya nggak bergantung dan tergantung sama apapun dan siapapun. Oh iya jelas.
Nah, waktu Yesus atau Theos itu sendiri berjalan 2000 tahun yang lalu di bumi, dia bergantung dengan gravitasi untuk melangkah, dia bergantung dengan oksigen untuk bernafas, dia bergantung dengan aqua atau minuman untuk nggak dehidrasi, makanan untuk nggak lapar. Apakah itu pantas disebut Tuhan, Bang? Karena dia harus menggenapi nubuatan. Semua nubuatan yang tertulis dia harus genapi. Tapi bukan maksudnya artinya kalau saya bilang semua nubuatan, maka mungkin akan dirujuk nubuatan yang tulisan di mana entah di mana gitu ya. Nah, tapi intinya bahwa Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan tentang Mesias itu, menggenapi itu sebagai sesuatu yang... Tadi kan kita udah setuju, Bang, kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya mestinya nggak bergantung terhadap apapun dan Ya, siapapun. kalau kita bicara begitu, maka tanda kutip ya, bodoh-bodohan lah gitu ya, bodoh-bodohan. Kenapa dia harus bela-bela harus apa membiarkan manusia sampai sekarang ini? Kenapa nggak langsung ketika Adam dan Hawa itu jatuh langsung aja diampuni, semua selesai? Nggak ada Mestinya, kita kan? di sini. Mestinya, Iya, kan? makanya itu. Maka kita akan merujuk ke pertanyaan-pertanyaan ateis tanda kutip. Bukan Iya kan? pertanyaan ateis sih, pertanyaan logis sih. Karena ini pertanyaan logis di semua, saya yakin di semua kepercayaan pertanyaan ini sangat logis. Kenapa harus Tuhan membiarkan atau pencipta alam semesta membiarkan kita semua sampai saat ini begini? Kenapa nggak dari awal aja difikskan gitu? Biar kita semua aman, gitu, sudah nggak di dunia. kalau ini dari perspektif ya, Bang ya. Kalau dari Islam sudah udah Karena difikskan. begini, Bang, Allah kenyataannya Subhanahu wa bahwa taala kita masih menderita di sini. sebentar. Iya kan? Abang, Masih mati sebentar juga kita, Bang. kan? Gitu. Nggak, sebentar. Kalau di Al-Qur'an dia Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan Nabi Adam itu sudah mengatakan bahwa Adam ini dan keturunannya akan menjadi khalifah di bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, Maha tinggi, Maha suci, sebelum dia menciptakan Adam, dia udah tahu tujuannya apa. Nah, sementara Abang nih yang keimanan Abang kayaknya nggak jelas, maksudnya berdosa habis itu nggak diampunin, jadi kayak justru ada di bapak-bapak gereja di abad 1 abad 2 3, Bang. Enggak. Jadi kan abang yang lontarkan pertanyaan ya. Tapi kalau misalkan kita merujuk kepada tujuan, maka saya akan merujuk kepada apa yang Yesus katakan ketika dia ada di dunia. Dia katakan begini, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku laki-laki, siapakah saudara-saudaraku perempuan. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lalu dia berkata lagi, siapa yang menderita bersama-sama denganku akan memerintah bersama-sama denganku. Lalu dia berkata lagi bahwa ada orang-orang ini yang akan makan dan minum, duduk sehidangan dengan dia di dalam kerajaannya. Artinya bahwa semua penciptaan ini akan merujuk kepada ketika Yesus mengangkat anak-anak Theos, anak-anak Elohim yang akan berhak duduk bersama-sama dengan dia dalam kerajaannya. Berarti tujuan penciptaannya dari semula adalah ini, untuk mengangkat orang-orang yang sebenarnya bukan Theos, tapi diangkat menjadi anak-anak Theos. Artinya mereka akan menjadi Theos di dalam kerajaan Theos itu. Oh, diangkat jadi Theos nanti. Makhluk Jadi ini kalau diangkat jadi misalkan- Theos. Kalau misalkan saya berkata, Yesus apakah penciptaan ini tujuannya apa? Jadi penciptaan ini kalau dari pemikiran saya menurut apa yang tertulis, jadi Yesus mencari teman gitu. Dia mencari teman. Mencari saudara. Tuhan kesepian. Mesuruh ke koma, Bang. Karena Tuhan. Rame kita Saya insya Allah nggak bisa sini. bantah kalau saya nggak bisa bantah kalau itu rencana Tuhan. Kenapa? Karena ujungnya dia katakan bahwa mereka akan makan sehidangan dan akhirnya artinya bahwa manusia yang tidak layak diangkat menjadi orang-orang yang menduduki kerajaan Allah. Ya itu Artinya tadi berarti abang membantah narasi omongan kita geribel kita tadi yang di awal saya bilang Tuhan semestinya tidak bergantung dan sama siapapun dan apapun. Ternyata dia nyari teman. Oh, itu kan rencana dia. Iya, berarti ya bukan Tuhan dong kalau bergantung sama Enggak. makhluknya, Bang. Dia entah dia om atau siapa nih ini bapak lorong kan ya. Nah, entah Opa. Ini bilang Opa Gengbeng Style namanya. Opa itu Gengbeng nggak akan Style. mengubah, maksudnya gini, entah kita mau bilang apa A sampai Z, itu nggak akan mengubah apa yang sudah tertulis di dalam Bible. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau memang udah tertulis demikian, saya juga pun nggak bisa ubah dengan dogma yang ada, dengan dogma ini A, B, C, A sampai Z di dalam kekristenan, itu nggak akan bisa mengubah apa yang sudah tertulis. Gitu. Kita hanya merujuk kepada apa yang tertulis. Tapi ada beberapa orang yang di sepanjang sejarah berhasil merubah apa yang tertulis, Bang. Nah, masalahnya itu ya urusan mereka gitu. Tapi kita, misalkan masalahnya menyesatkan jutaan orang, itu di situ masalahnya. Artinya bahwa
itu nanti urusan dia dengan Tuhan. Yang saya yakini dan yang diyakini orang percaya di dalam Alkitab itu tertulis bahwa domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi siapapun yang tidak yang tersesat ya, artinya yang tersesat dan itu ya udahlah. Berarti bukan domba-domba Tuhan gitu. Mereka nggak mendengar suara Tuhan kan. Gitu. Suara-suara Simpel aja. domba-domba Tuhan seperti apa sih Bang? Aku mau tahu juga. Ya semua yang melihat apa adanya di dalam Alkitab itu dan tidak menafsirkan dengan dogma-dogma mereka sendiri gitu. Oh lah, kekristenan Enggak, tapi ini dasar pertanyaan saya sih. Abang kan sebenarnya berarti dari Tritunggal abang pindah ke J only. Berarti yang abang kejar kan ketauhidan kan, kesatuan Tuhan kan? Bukan sih sebenarnya bukan masalah bukan masalah dia satu atau masalah dia tiga ya. Mana yang ngetren ya udah itulah gitu kan. Gini, apakah dia satu, dia dua, dia tiga, dia 1000, saya nggak masalah. Tapi yang saya cari sebenarnya adalah apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Nah, makanya ketika saya melihat J only, maka saya melihat ini kontradiksinya kurang gitu. Jadi kalau misalkan yang satu kontradiksinya ada banyak, maka yang satu ini kurang. Tapi bukan berarti mereka masuk neraka semua, enggak juga. Enggak, gitu. tapi kenapa kalau bukan memang mau tahu ini tahu itu. Kalau memang mau tauhid, kenapa nggak ke tauhid aja, Bang? Yahudi contohnya. Karena yang dalam konsep kekristenan adalah yang paling utama adalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Tanpa itu kita tidak bisa selamat. Oh, berarti abang tetap mau nuhanin makhluk ya. Jadi begini, abang mau tauhid tapi tetap mau nuhanin makhluk gitu. Belum bisa move on, Bang. Bukan. Dia Tuhan. Entah dia mau Tritunggal mau apapun itu, selama dia mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat dan dia berusaha untuk mencari kebenaran itu, tetap sekarang gue paham. Di dalam Alkitab kami tertulis bahwa Roh Kudus yang akan menuntun mereka. Selesai. Iya gue paham. Berarti orang-orang yang mau masuk J only ini orang-orang yang mau tauhid tapi masih mau menuhankan makhluk. Manusia. Kami tidak mengenal konsep itu dalam kekristenan dan saya pun sendiri tidak mengenal walaupun saya sendiri punya saudara-saudara banyak dari agama seberang. Saya banyak sekali saudara-saudara, kita rukun, kita damai, tapi saya tidak mengenal konsep itu. Dalam artian memang saya tidak mempelajarinya. Dan makanya saya selalu saya menunggu orang bertanya, bukan saya bertanya. Saya nggak bertanya di sini. Gitu. Ya udah selesai, silakan yang lain. Bang, dalam Matius 3 nomor 16-17 tuh, Bang. Ya kan? Koordinat ya. Oh iya, Matius 3 koordinat 16 dan 17. Nah, gitu ya Bang ya, koordinat kan. Oke. Jadi sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh ilah, roh Theos seperti burung merpati turun ke atasnya kan gitu. Sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kalau Yesus itu adalah Bapa sendiri, siapa yang berbicara di surga itu, Bang? Yesus juga. Dan siapa yang mendengarkan itu sebenarnya? Yesus juga gitu, Bang. Ya, yang mendengarkan siapa? Apakah semua orang yang ada di situ? Mereka hanya mendengarkan Guntur. Yohanes. Yes, Yohanes. Artinya revelation itu dibukakan kepada Yohanes. Jadi Yesus yang ada di langit yang habis kelar dibaptis, lagi basah-basahan, terus ada Yesus juga ngobrol di surga gitu. Iya. Jadi Yohanes. Jadi revelation itu khusus ke Yohanes. Jadi Yesus bisikin ke Yohanes, ngomong, ditarik kuping Yohanes. Inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Gitu. Karena di dalam konsep kami Sang Theos itu tidak terbatas. Dia bisa berada di situ dan dia bisa berada di surga dalam waktu yang sama. Jadi dia omnipresence. Omnipresent. Berarti kan nggak omnipoten, kan gitu. Apa omnipoten? Sorry, nggak bisa tegak Bang. Enggak, omnipoten itu maha kuasa. Oh iya jelas maha kuasa juga gitu. Nah, jadi langsung ada langsung bisa jadi dua eksistensi dalam satu waktu sekaligus. Jangankan dua. Dalam sekaligus dia hidup di mana-mana saat itu pun dia ada di belahan bumi sebelah, dia sementara ada di saat tersebut gitu. Berarti ketika Yesus mati, Bapa mati? Enggak. Kenapa harus mati? Dia maha kuasa, dia bisa Yesusnya, karakter Yesusnya itu sebagai daging itu, dia bisa mati sebagai daging. Tapi dia tidak pernah mati. Secara eksistensinya dia tidak pernah mati. Berarti yang lahir dari Bunda Maria pun Bapak?
Oh iya, karena Yesus kan. Jadi Oh, semua iya. hanya Yesus gitu. Jadi Entah Bapak dia dilahirkan sebagai dong. Bapa, jadi dia sebagai Yesus, dia lahir di situ. Jadi Tapi Bapak harus sebelumnya nunggu dia sudah ada, gitu. Bapak harus nunggu 9 bulan ya di perutnya Bunda Maria. Kalau kita bilang Bapa, maka kita merujuk kepada satu bab ya. Jadi Bapa ya, artinya kita merujuk kepada Bapa. Tapi kalau misalkan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, dan Yesus adalah Roh Kudus adalah Yesus, maka iya sama semua itu mereka dikandung oleh Maria ketika mau Yesus dalam artian menjadi daging gitu. Firman menjadi daging. Oke. Ini saya langsung trespass ke itu ya. Crossing ke Kristen hybrid. Jadi di sini juga kita punya Makanya saya kenapa Jesus only, karena ini less contradiction gitu. Kalau saya nggak apa-apa, ya, cuma secara logika tuh tetap nggak kena. Maksudnya Tuhan langit dan bumi itu kan maha besar tuh ya, maha Iya, besar, maha besar. Maka dia Ingat, kan dia maha kuasa ya, artinya omnipoten tadi kan, maha kuasa. iya impoten tadi. Artinya dia bisa menjadi apapun yang dia mau gitu. Dia Ah. bisa melakukan apapun yang dia mau. Gitu. Oke, gini bang, dia tuh maha besar. Kata besar Iya. disebutkan dengan maha, gitu kan. Ketika mahanya besarnya itu berada di dalam rahim seorang manusia, apakah dia maha besar masih? Masih maha besar karena dia tidak terbatas. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Gugur mahanya. Oh, kenapa harus gugur? Manusia yang menggugurkan mahanya. Enggak. Definisi Manusia maha, yang menggugurkan. Bang. Definisi maha itu apa, Bang? Definisi maha itu dibuat oleh manusia bukan oleh Tuhan gitu. Jadi untuk tapi definisi maha itu apa, Bang? seseorang, ya coba Anda itu. Kalau kita buka Google, coba lihat Google apa tulisan maha itu secara KBBI itu. Bentar guys. Halo Bapak. Iya. Iya Pak. Telepon dulu ya. Iya. Coba diangkat dulu Bang. Siapa tahu tender itu. Bukan pendeta Info. itu. DJ only dia, keren-keren. Ya udah kita ke Bang Jahanam aja dulu, Bang Jahanam. Selamat Lalu sore. siapa Tuhan? Oke, balik ya- lagi. iya, Tuhan ya Sudah Tuhan ada ya. Bang Jahanam ya. Lanjut. Oke, enggak, kita ke Snail dulu daripada lupa. Maha secara KBBI Bang, secara definisi itu maha itu artinya yang teramat dan terikat. Iya, iya. Nah, jadi terikat Bang. Terikat. Nah, terikat. Nah, artinya Nah, jadi maha kalau itu maha besar, dia terikat dengan kebesarannya, Bang. Jadi sedetik dia kecil, gugur mahanya. Jadi dia mungkin besar doang. Abang paham nggak? enggak. Maha Justru suci, karena dia berarti maha. dia nggak pernah sedetik pun kotor. Dia suci terus, maha suci. Dia terikat dengan kesuciannya, Bang. Itu dia. Itu dia yang mau saya katakan. Nah, jadi kalau dia pernah, maka jadi tidak dia ada pernah satupun gini Bang, kalau dia maha suci, maka tidak ada satupun kenajisan di dunia ini yang dapat membuat dia najis. Air Karena ketuban? dia maha suci, dimanapun dia ada, maka itu jadi kena. suci. Selesai. Iya, begitu kena air ketuban, begitu kena darah, begitu dia makan di dalam perutnya ada mau najis. Dia, mau dia kena, jangankan air ketuban Bang, Yesus itu sebagai seorang guru, kalau di dalam tradisi Yahudi mereka tidak boleh pergi ke kuburan atau menyentuh orang mati gitu. Tapi dia tidak masalah. Dia menyentuh Oh, ini berarti ini berarti angan-angan sama cita-cita Abang. Bukan, tapi itu berdasarkan Iya, apa kalau yang saya bilang Bang, ini saya analogikan ya. Kalau saya bilang Bang, saya miliuner. Tapi begitu Abang cek di rekening saya cuma ada 2 juta. Oh. Kalau Abang seperti itu berarti Ini sama secara maha besar Beda, Bang. Maha itu terikat Bang. dengan kebesarannya. Maha suci itu dia terikat dengan kesuciannya. Nggak sedetik pun dia pernah kotor. Tapi kalau Abang bilang, oh enggak, dia maha suci, walaupun kena dia najis, walaupun ada najis dalam perutnya, dia tetap suci. Ya itu angan-angan sama cita-cita Abang. Sama seperti yang saya bilang, saya miliuner, tapi di rekening saya ada 2 juta. Ya terserah, pokoknya 2 juta itu udah miliuner menurut saya. Itu konsepnya Abang ya. Dalam artian itu Bukan konsepnya konsep, manusia. itu fakta Bang. Itu kebenaran itu absolut. Bukan fakta Bang. Itu bagi kami bukan fakta Bang. Karena fakta bagi kami Ya adalah itu apa Bang, yang makanya untuk Ambang bukan fakta. Karena faktanya udah tertulis demikian Bang di dalam Alkitab kami. Iya. Saya pun nggak bisa Emang mengubah. Bang, maha besar kita definisikan. Maha besar artinya apa Bang? Nah itu coba Abang cari kan tadi Abang lihat di KBB itu. Iya.
Maha besar, maha itu artinya bentuk terikat yang teramat. Berarti dia terikat. Maha besar berarti dia terikat dengan kebesarannya. Maha suci berarti dia terikat dengan kesuciannya. Maha kuasa berarti dia terikat dengan kekuasaannya. Jadi satu detik dia nggak berkuasa, hilang mahanya. Dia mungkin berkuasa tapi hilang mahanya, gugur mahanya. Ketika abang bilang satu detik dia tidak berkuasa, artinya itu tafsiran abang kan? Loh, bagaimana Bang, itu susunan katanya, Bang. Itu susunan katanya. Maha kuasa. Oke, Bang, definisikan maha kuasa, Bang. Abang udah tahu kan maha itu artinya apa, kuasa itu artinya apa? Maha kuasa artinya apa, Bang? Artinya abang sedang mengkondisikan maha ini untuk tidak lagi menjadi maha, ya kan? Kok saya kondisi itu susunan katanya, Bang? Itu susunan katanya. Saya paham. Jadi maksudnya begini, di dalam ketika dia sudah mengambil kata maha ini, maka di dalam kondisi apapun tidak ada yang dapat mengubah maha ini, gitu. Selesai. Jadi kondisi apapun, kalau dia sudah mengambil kata maha ini, dia udah nggak bisa diganggu gugat, Bang. Iya, jadi kalau saya sekarang abang bilang, saya bilang nih, abang maha pintar. Terus besok abang tolol. Nah, sedetik saya abang masih tolol sebut aja. abang maha pintar. Nggak mungkin saya jadi tolol, Bang. Nggak bisa. Nah, ya jelas kan, nggak mungkin kalau abang jadi tolol kalau udah saya sebut maha pintar kan? Yes. Nah, Maka begitu juga ketika Tuhan, Bang. Yesus- Kalau kita bilang dia maha kuasa, nggak mungkin dia nggak berkuasa. Yes, makanya ketika saya Yes katakan lagi. bahwa- makanya ketika Jelas kita ya. berkata bahwa tunggu, Bang. Maka Dia udah ikut ini. Berarti bener ya. Berarti kalau detik dia kehilangan ini kan kuasanya, abang sedang berarti dia bukan maha kuasa. Abang sedang mengkondisikan kan? Nah, sekarang saya jelaskan. Kok saya kondisikan itu susunan katanya, abangku. Oke, abang bilang tadi maha kuasa, lalu maha suci, ya kan? Nggak mungkin dia jadi najis ketika dia menyentuh darah, ketika dia menyentuh mayat. Tidak mungkin dia jadi najis karena dia sudah maha. Sama dengan saya ketika Anda bilang saya ini maha pintar, nggak mungkin saya jadi bodoh. Gitu loh. Lah kenyataannya karena kata itu maha. makhluk, Udah menyandang karena gelar itu maha. bang, karena Bang. itu makhluk nggak bisa ditaruh kata maha, karena kita makhluk. Gimana mungkin sang pencipta menjadi najis karena menyentuh ciptaannya? Nggak mungkin. Mungkin di ajaran abang, Tuhan abang bisa jadi makhluk, bisa berak. Iya, tapi dia tidak mungkin. Pakai iya lagi. Dia tidak mungkin jadi tidak maha. Mana sih? Gitu. Nggak mungkin dia jadi tidak maha karena apa? Itu ciptaannya. Gimana sih? Iya itu dia hilang gugur kemahaannya. Ya, tapi kalau kita enggak mungkin lah. Jadi kalau dari saya mungkin jadi abang iya. gugur gitu. Jadi udah. Berarti kita Bang, sampai di sini nih. Artinya nih. Bang, kotoran itu feses itu sama urin itu najis apa enggak, Bang? Yes. Kalau bagi manusia itu najis. Enggak, najis enggak, Bang? Lah, emang bagi siapa yang enggak? Bagi dia. Manusia. Iya. Orang saya sarapan pakai itu tadi kata dia. Najis ya, Bang ya? Najis. Berarti Yesus itu satu-satunya Tuhan yang membawa najis kemana-mana? Bukan membawa najis kemana-mana. Dimanapun ada dia, di situ jadi Di situ ada najis, enggak? Dimanapun ada dia, di situ ada najis, enggak? Gimana sih? Masa jadi pusing? Dalam konsep kekristenan kami, sekalipun dia turun ke dalam alam maut itu bisa dibebaskan dia. Jadi jangankan bilang najis ini, najis itu Iya itu berarti angan-angan abang. Itu angan-angan abang. Angan-angan kami. Iya itu sama aja saya bilang bang, saya miliuner. Bang Snail, itu namanya angan-angan. Begitu saya bilang saya miliuner. Begitu abang cek di rekening saya cuma ada 2 juta. Saya tidur di pinggir jalan. Tapi saya bilang enggak, saya miliuner. Terus begitu dicek saya nggak makan 2 hari. Baju saya bau. Karena gini. Enggak, saya miliuner. Tuhan saya Yesus gitu dong. Semua orang akan bilang nih orang halusinasi. Badan saya bau, Tuhan saya Yesus gitu dong. Tambahin. Bukti dari abang bilang begini ya. Tadi kan abang Jibril bilang gini. Abang Jibril bilang bilioner. Lalu ternyata rekeningnya hanya 2 juta ya kan. Artinya dia nggak ada bukti. Nah masalahnya di dalam Bible kami Yesus itu sudah membuktikan bahwa ketika buktinya 2 isi rekeningnya hantu. dalam artian dia nggak ada bukti dia milioner gitu, nggak ada bukti milioner. Iya itu jangan ditaruh kata maha berarti. Mestinya saya jangan bilang saya miliuner karena nggak ada buktinya. Iya makanya saya jelaskan dulu kami buktinya apa. Yesus orang mati dan dia berkata hidup, maka hidup orang mati tersebut dia tidak jadi najis di situ. Waduh,
Iya, tapi di dalam perutnya dia bawa-bawa terus. Tapi dia ngaku dia maha suci. Di dalam perutnya ada najis kan bang? Artinya? Ya, maksudnya Enggak, di dalam perutnya ada kotoran kan, ada najis kan, ada kan, ada kan? Oh, bagi dia bukan najis itu. Terus apaan? Sarapan? Bukan? Vitamin? Semua yang bersentuhan dengan dia itu suci, kudus. Bang, angan-angan ya berarti kan gue miliuner. Yudas Karena dia bersentuhan mahal, dengan Bang. dia. Snail. Gitu. Yudas bersentuhan dengan dia. Iya. Berdosa dia. Oh, puji Tuhan, berarti dia diselamatkan dong. Bang, kalau babi nyentuh dia, babi jadi halal gak bang? Nah, ini kan pertanyaan udah di luar dari apa yang tertulis Sekarang di semua ya. luar. Kalau dia- Iya kan babi kan nggak boleh tuh di Muhammad kan gitu kan ya bang ya? Gini, saya juga nggak makan babi ya. Tapi gini, kalau Iya. saya akan saya akan berkata seperti itu, maka seperti kata Paulus bahwa jangan menghakimi orang yang makan babi gitu. Kalau misalkan mereka makan ya, bukan dia berkata makan babi ya, tapi yang makan daging misalkan. Yang tidak makan jangan menghakimi yang makan, dan yang bicara makan itu siapa, jangan Bang? menghakimi yang tidak makan gitu. Ya? Yang bicara seperti itu siapa? Paulus gitu. Oh, berarti ikut ajaran Paulus dong, bukan Yesus ya? Oh iya, kalau Kristen itu kalau nggak ikut juga ajaran Paulus dan semua para rasul, maka Oh, berarti iya ajaran Paulus itu. Oke. Kita geser Bang, kita geser. Mau lagi. ajaran Paulus, mau ajaran siapa? Petrus, ajaran kita geser lagi. Batman. Bang. Sama semua. Namanya dia rasul yang udah tertulis tulisannya di dalam Alkitab itu nggak kan usah percaya di situ, semua gitu. Bang. Anjay, Rasul. Kita Gitu loh. Siapa yang lantik tahu? Iya, silakan. Aduk semua yang mana satu yang benar nih. Iya. Nggak apa-apa, nikmatin aja bang. Emang proses pendewasaan kayak gini bang, sabar aja. Ini nongkrong sama bapak-bapak komplek ya begini bang. Bang. Tapi ini, saya mau lanjut nih, tapi saya jadi penonton dulu karena saya mau jalan dulu ini. Saya uji, Saya mau jalan serius. Saya uji logika Anda. Oke, pertanyaan singkat ya, Iya, Bang oke. apa men? Ya. Besi itu 2 menit, keras 2 nggak? menit, ayo. Besi itu keras nggak? Kenapa? Besi itu Apa? keras nggak? Besi. Iya keras. Keras dalam sampai kekuatan tertentu dia keras. Di mana besi itu tidak keras? Ketika besi itu dipertemukan atau dihantam dengan sesuatu yang lebih keras dari dia gitu. Tetap keras dia, Bang. Oh, Itu enggak. hanya Kalau ada yang lebih keras dari dia, maka kalau dari perspektif manusia kita tidak lebih keras dari besi. Tapi Betul. kalau ada Oke. titanium Oke. yang lebih keras dari besi, ya jelas hancur Oke, besinya. saya ikuti Bang. Saya nggak usah panjang-panjang Bang. Ya, yang kalau namanya itu dihantam dengan apa? Itu dibentuk Bang. Bukan lembek, bukan cair dia. Ketika Maksudnya besi cair jadi gimana? dengar. Ketika besi menjadi air, apakah air itu tadi besi yang menjadi besi tadi yang menjadi air? Apakah keras Bang? Dalam titik suhu berapa besi itu menjadi air, Bang? Saya ulang. Saya tidak mau mengatakan jadi dalam titik apa. Saya katakan nih, ketika besi yang sifat aslinya itu tadi keras, lalu menjadi air, apakah dia masih keras? Artinya dalam titik didih tertentu ya, dia Saya akan jawab. mencair. Saya gitu. tanya, Nah, brother, ketika dia brother. mencair, maka Simpel otomatis aja. Saya dia tidak sudah, tanya dalam dia titik sudah berapa. berubah Saya tidak secara memahami. satu, dia berubah. Saya tidak tanya prosedurnya dia cair atau seperti apa. Ditanya Yang yang saya tidak dipahami, Bang. saya tanya, Tanya yang dipahami, apa yang dipahami? dengar yang saya tanya. Ketika dia menjadi air, apakah masih keras? Bagaimana cara besi menjadi air, Bang? Saya uji Bisa. dong. Saya uji Kalau dipanasin 1538 Celcius dia bisa jadi cair. Cair. Google. Ini bapak-bapak komplek. Enggak, Ya, jangan udah lah, dulu, anggap jangan saja begitu dulu. lah, gitu. Jadi saya ikutilah dulu. Iya, jadi cair, Bang. Makanya dia jadi lembek gitu. Oke. Keras Lalu? enggak? Keras enggak? Ya, makanya dia jadi lembek ya kan? Lalu gimana? Enggak, detik dia jadi cair bukan besi lagi namanya. Iya, Iya. Tapi besi. Iya. Tapi anggap saja dia jadi cair, jadi nggak keras lah gitu. Lalu? Jadi basi. Gitu, ye. Makanya Bapak-bapak komplek begini. Iya. Obrolan. Kepiting kalau dia di seafood bukan kepiting lagi, kepotong namanya. Iya. Iya gitu lah. Gue mau makan kepotong ah. Iya. Kepiting udah dipotong. Lalu gimana? Potong. Saya udah tahu nih. Saya udah mulai mikir nih arusnya kemana nih. Udah, ayo lanjut. Ke arus hayat, lanjut. Makanya saudara, ketika maha kuasa tiba-tiba tidak maha kuasa, ya tidak maha kuasa. Masa dia ketika Gimana jadi caranya maha tidak maha kuasa, Bang? Waduh, Gimana caranya manusia tidak maha maha kuasa kuasa? enggak? Gini, Bang, kalau raja turun dari tahtanya, dia berjalan-jalan ke daerahnya, itu dia bukan raja lagi nggak? Apaan? Masih raja kan? Kalau dia raja yang maha kuasa, atau raja lah apapun, entah dia nggak maha kuasa tapi dia raja, apakah status rajanya dilucuti ketika dia turun ke rumah kumuh?
Masih raja kan? Masih Itu raja. kan selesai bang, saya mau jalan dulu bang. Bang, Snell. Dia Itu jabatannya. Itu jabatannya. Maksudnya Oh iya, statusnya kan dia raja. Enggak, bukan status, itu jabatannya. Presiden mau di kampung-kampung juga tetap presiden karena dia jabatannya. Makhluk ya. Kita bicara makhluk ya. Kita bicara makhluk. Ini kan kita ngomongin makhluk mah Tuhan. Kalau Tuhan jadi makhluk ya jadi makhluk, nggak Tuhan lagi. Oke, Bang Jibril. Oi. Manusia dia pegang tai, pegang tai itu. Dia masih manusia enggak? Atau dia jadi tai? Masih manusia, coba kan najis. Masih manusia dong, udah selesai itu. Iya betul, setuju. Kompleks ini seru nih. Makanya setuju. Itu kalau tadi dia masih begini Snai. Ketika manusia jadi tai, dia akan jadi tai. Proses Yesus kan beda. Mana mungkin manusia menjadi tai, Bang? Dari kuncirnya Bukan Bang Jemen. Bang Jemen. Enggak, ini sekarang saya mau ngelurusin Bang Snell. Betul, Bang. Begitu saya manusia, begitu saya pegang tai, saya tetap jadi manusia. Nah, sama seperti kalau Abang nih, Bang Snell, saya sekarang tanya, Bang, Abang ngeluarin tai, Abang jadi tai apa yang keluar dari Abang itu tai? Bentar, saya tapi bentar, saya tanya dulu, Kojiro Kristen bukan? Kojiro. Oh, Kristen alim. Wah, dia mah. Wah, dia Kristen alim dia. Paling Kristennya Kristen, intinya inti dia mah. Iya. Kristen kami. Oke, udah. Bang Snell, tunggu dulu sebentar. Bang, tunggu sebentar, Bang Snell. Saya dong. Bang Snell. Yang keluar dari Abang bukan Abang, betul nggak? Bukan saya dong, bukan. Terus kenapa Firman jadi Tuhan? Nggak sengaja Bang, latah itu. Dari semula ini nggak nyambung. Nah kan nggak nyambung. Bener, Firman jadi Tuhan tuh nggak nyambung, bener. Setuju saya, bener. Yang keluar dari Tuhan bukan Tuhan. Bener. Bukan Tuhan. Dia memang Tuhan. Nah, tadi yang keluar dari kita bukan kita. Pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan Firman itu adalah Theos, itu udah final Bang, nggak bisa gugat. Iya, gitu. Bang, yang keluar dari Tuhan, Abang bilang bukan Tuhan dong. Kenapa yang keluar dari Tuhan? Oke, bumi ini dari mana Bang? Binatang-binatang di luar sana, babi itu dari mana Bang? Asalnya. Oke, maka kita bicara lebih dalam ya. Bentar, sebelum saya jalan. Jawab aja, tinggal jawab aja. Dari mana itu? Iya, kita bicara filosofi nih. Sebelum saya jalan. Ini dari filosofi, binatang di luar sana, itu dari mana Bang sumbernya? Ini kan filsafat ya artinya. Saya bicara lebih dalam artinya. Betul. Bentar, kasih saya 1 menit. Sebelum saya jalan. Iya ganteng. Enggak, tinggal dijawab aja. Karena Abang mendasarkan semua yang keluar dari dia adalah dia kan. Dunia ini binatang-binatang di luar sana itu ciptaan Tuhan semua. Tapi kenapa Abang nggak Tuhankan juga? Itu kan keluar dari Tuhan juga. Makanya saya mau. Bang Senel pakai filsafat ya, Bang Senel. Nanti Bang Kojiro pakai pil KB. Saya nggak ganggu. Bentar ya. Dia pakai pil KB biar nggak ada yang kayak begini lagi, puyeng saya. Satu yang begini. Ayo. Kita lanjut. Saya mau jalan ini. Oke. Mau ke rumah Bapak ya? Ayo lanjut. Saya ikuti nih logikanya. Makanya saya bilang saya mau berfilsafat sedikit, mau berfilosofi sedikit gitu. Oke. Gini. Kalau semua berasal dari sang sumber dan sang sumber itu adalah Theos, maka apa yang kita lihat saat ini, misalkan gedung, misalkan apapun itu, artinya harusnya mereka itu adalah Theos. Betul. Karena semua bersumber dari Theos itu. Tapi kenapa Theos itu berkata bahwa ada, misalkan contoh, Theos berkata ada terang, Theos berkata ada gelap, Theos berkata ada binatang, ada ini itu. Maka dia sudah menetapkan nama-nama panggilan, atau dia sudah dalam kata kami kadosh, atau menguduskan segala sesuatu itu. Maka ada sudah dikhususkan sebagai tempat duduk, ada sudah dikhususkan sebagai tanah, ada sudah dikhususkan sebagai manusia, ada dikhususkan sebagai ini, sebagai itu. Maka dia memisahkan kekudusannya dari yang lain. Itulah kami sebut kadosh atau kudus. Sudah selesai, saya mau jalan. Enggak, berarti semua yang keluar dari dia bukan. Saya mau jalan dulu. Bukan lari nih, nanti saya lanjut lagi. Oke. Kojiro. Ini nggak ada Kojiro tobat. Malah ke Kojiro kau. Jawab dulu tadi. Saya gabung lagi. Sambil jalan aja ngobrolnya. Bisa, saya lagi nyetir nggak bisa loh. Alah, lagu lama. Sini deh, saya nyetirin sini Bang, kuncinya sini. Saya sambil nongkrong sambil dengar. Nggak apa-apa sini kuncinya sini, saya bawa deh. Biar Abang berarti konsen gitu sama Bang Jep. Sini kuncinya sini. Turun dia. Kabur.
Ya, Ini kita Bang ya, Janam. kalau yang keluar nama kita masa manusia juga tai kita ya kan? Nggak mungkin juga. Jangan Logika disambung ke macam saya. apa Mau itu ya? mau nanya apa nih? Gitu loh. Bang Janam manusia apa Tuhan? Ya Tuhan lah, Mas. Nah kan gue bilang apa? Lu mesti tanya dulu dari awal. Gue bilang apa? Ini mesti begini di kobal ini. Jangan nanya Islam Kristen udah basi. Tanya manusia apa Tuhan? Tuhan kan sekarang mampus lu semua. Gue bilang juga apa? Gue ikut-ikut lah. Tuhan ikut debat, kalah gue. Apa gimana nih? Sama Tuhan nih kita ya. Ini Oke, debat silakan. Tuhan ya. Kita ngomong yang ngobrol yang benar-benar jelas lah gitu. Ya, silakan apa mau ditanya. Silakan Bang Jiman, ada pintuan. Silakan. Kocak lu Bang Janam. Ya, silakan. Aku memang ngocah ini. Silakan. Apa ya? Gue bingung juga karena Gagap langsung ketemu Tuhan, gagap. ngeblank. Iya. Kan. Ya. Bapak Komplek nggak nyadar dari tadi ngobrol sama Tuhan. Iya, maafan. Maaf nih Han. Parah. Masa batu nggak pantas kan? Maaf tuh yang mana gitu. Maaf ya, itu kan. Tahu gitu deh tadi keluarin apa kayak gorengan kayak apa kopi kayak lu udah ngajar ada Tuhan kayak nggak disembelin apa kayak air basi kayak apa kayak. Maaf ya Han ya, sorry Ham. Aduh. Enggak tahu juga. Oke, silakan. Eva, manusia Tuhan. Eva, pusing kepala gua. Sampai komal ini. Pertanyaan abang gimana, Tuhan apa manusia gitu kan? Itu pertanyaan apa tanya orangnya apa gimana gitu loh, dijelasin bang. Saya pengen tanya Anda, manusia apa Tuhan? 2000 tahun yang lalu ada manusia, tiba-tiba ada orang ngiseng itu arisan apa ngobrol, dulu Tuhan ya. Enggak lah kayaknya. Dulu Tuhan aja, ya udahlah oke lah. Ada yang kayak gitu bang. Tapi itu zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang. Makanya saya tanya tadi, Bang Janam. Nah, sebentar, Bang Abraham, manusia Tuhan bang. Ajaib loh, sore-sore kita ngobrol sama Tuhan. Bang Janam. Tuh kan, Tuhan lagi banyak yang Tuhan di sini. Banyak kan, ini mampus semua. Coba Janam. Oke, ya. Kenapa Yesus lahir di kandang domba? Kalau tentang kelahirannya itu mau di mana saja namanya kepepet gitu ya lahir di anjing kepepet. Anjay Tuhan lahirkan kepepet. Udah mulus. Aduh mau di mana ya? Aduh bingung nih gue lahirnya apa spirit sebenarnya sih. Bodoh aku di sini aja. Tuhan lari kepepet. Iya kepepet mau gimana? Iya kan gimana lagi? Di mana tempat waktunya itu keluar ya di situ lah keluar gitu. Salut. Mungkin Keren. Dia cari-cari gitu. Betul Bang Janam. Jangan sampai lahir di tengah jalan lagi kan kalau cari-cari Betul. tempat Pantes nama lo Jahanam, Bre. Bener ya bang. Otak Jahanam memang bener. Ya kan betul bang. Aku bilang kalau kepepet di mana sih bisa gitu. Bener. Ya. Ini gue mulus nih, gue bingung. Ini gue sebenarnya mau spirit apa lahiran nih, gitu kepepet gue udah bingung bingung. Udah gue gas saya kandang domba udah gitu ya. Ini yang salah ini pertanyaan gua apa jawaban dia ya yang salah? Kita semua salah bang. Pertanyaan Kia. Pertanyaan yang salah. Aduh kepepet. Kira-kira waktu Yesus dilahirkan sama Maria itu Maria lagi telanjangnya banyak yang nonton nggak? Kalau tentang kelahiran itu kan nggak semua lah bang, pasti ditutupin lah. Keluarnya bayi itu baru dilihat sama semua orang lah. Oh, jadi ditutupin ya. Itu siapa bidan yang membantunya?
Kalau pasal bidang di situ memang nggak, dulu kan nggak pakai bidang-bidang seperti kita sekarang gitu loh. Ada yang tukang urut-urut, Terus lewat tukang urut itu mau ngelahirin bukan patah tulang. Weh, tukang urut. Kan dipijit-pijit gitu biar kalau. Oh iya, siap Bang, saya salah. Terima salah, siap. Kan nggak ada seperti gitu. Ya. Oh, jadi sendiri dia. Iya. Ya, ada sama seperti nggak apa. dengan BO? Kalau mau keluar Misalkan kalau langsung BO gitu. sama nggak Bang? Ya seperti gitulah. Iya kan. Kocak sama kayak beol aja. Iya memang kayak beol lah gitu. Nggak mempersulit kan gitu. Belanja online ya Bang ya? Maksudnya BL tuh belanja online gitu. Lain pula. Sekarang yang kita jelaskan gitu loh. Iya. Dia itu melahirkan nggak begitu rumit gitu. Bukan macam kita sekarang lari sini lari sana, buang sini buang sana gitu. Kalau dia itu tidak gitu. Ya. Dia langsung aja pepet, nggak ada tempat lagi, ya udahlah gas aja situ. Mau Iya, gimana? memang harus digas gitu. Harus digas tuh. Mau cari tempat-tempat lagi kan takutnya di jalan ke apa kan nggak tahu gitu. Udah kepepet kok. Iya benar. Ntar berceceran tuh di jalan, nggak mungkin kan? Ya udahlah, Ya, kita nggak harus mungkin ya. kita harus nepi dulu. Oke. Duh, pusing pala. Kok bisa pusing? Gue offline dulu, gue masih ada kerjaan. Ya udah, di sini aja. Ini ada conference, mesti pakai handphone. Jangan sini. Buset. Maha bener Allah. Segala firman. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja nih digedein narasumber kita yang paling mantap ini. Gue bukan moderator deh. Nah, jadi Bang Janam. Iya. Waktu tapi ini Bang Janam beneran Kristen nggak? Kristen Protestan. Mantap. Kan dia kan Alfa dan Omega ya Bang ya. Kira-kira Yesus kan Alfa dan Omega, kira-kira waktu di kandang domba, duluan domba yang ada di kandang tersebut apa Yesus Bang? Di kandang domba ya berarti di domba-domba yang di luar di situ. Oh, duluan di situ. Iya. Jadi domba-domba itu lebih alfa dibanding Yesus ya Bang ya pada saat itu ya Bang ya. Ya kalau secara penilaiannya seperti gitu, tapi kalau kenyataannya enggak seperti itu. Ceritanya, kenyataannya. Ya makanya kalau cerita tentang itu saya nggak terlalu dalam ke situ. Saya tahunya Mungkin saya gini Animoto, mungkin kalau Yesus Alfa dan Omega, mungkin kalau domba Alfa dan Oh my God. Alfa dan Oh my dog. Ya mungkin seperti gitulah Bang. Jadi beliau itu, Tuhan itu lahir di kandang domba pada saat itu. Itu tanggal 25 Desember benar gak sih Bang? Ya mungkin di antara situlah makanya kami raya-rayakan makan-makan minum-minum kalau 25 Desember itu karena dia lah. Dia apa Bang? Dia nyuruh? Bukan. Merayakan hari kelahirannya. Oh, jadi kita bahasanya apa? Bersukacita sobat ngomongnya. Bersukacita ya Bang ya? Iya. Iya seperti gitulah. Oh, pada saat itu kan kalau nggak salah lagi perjalanan kemana ya Bang ya itu? Si Bunda Maria kan lagi mengasingkan diri kan gitu ya? Kalau Bunda Maria itu kemana atau dia arah kemana kita kan tidak tahu gitu. Masa babynya ditinggalin kan nggak mungkin kalau babynya ditinggalin ya kan nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Ntar siapa yang ngurus Tuhan, bener nggak? Iya kan, jadi kan harus diurus itu. Jadi pada saat itu yang membantu ngelahirin itu kalau nggak salah namanya Om Yusuf ya? Iya. Itu jadi mau nggak mau ya membantu persalinan, ngeliat begitu ya? Bang Janam ya? Ditutup kok pakai kain. Masa lahir begitu bakangkang. Matanya siapa? Matanya Om Yusuf ditutup? Enggak, anak itu yang keluar dari rahim. Jadi yang ngebantu, ayo tarik napas, lepas. Itulah yang keluar. Enggak seperti kita sekarang itu udah baru keluar kepalanya bantu tarik. Dia keluar sendiri Yesus gitu. Iya, keluar sendiri. Ya namanya Tuhan. Oh iya benar, namanya Tuhan. Jadi nggak butuh bantuan siapa-siapa gitu ya? Iya, nggak butuh bantuan siapa-siapa. Nggak perlu pakai Bunda Maria itu, nggak pakai ngeden juga gitu ya Bang ya? Nggak perlu ya Bang ya? Nggak penting kayaknya sih ngeden juga sih Bang ya? Orang Tuhan kok ya? Nggak penting ya Bang ya? Langsung keluar aja gitu. Tato, ada anak gua udah lahir gitu. Enggak sih waktu itu? Iya, benar ya? Iya. Oh bener. Waktu jadi Bunda Maria kayaknya ada rasa mules. Udah gue rebahan kandang sebelah pas lihat,
siapa lu bro gitu kan, gua anak lu bego gitu. Astagfirullahaladzim, udah keluar lu. Iya gitu kan, ya ampun nggak berasa gitu. Oh iya bro ini anak-anak kita nih, ngomong sama Yusuf gitu kan, ini anak udah lahir tuh anak, ya ampun cepet banget. Emang kalau punya anak Tuhan tuh enak kan, nyusahin gitu kali ya, kurang lebih gambarannya gitu ya. Kalau anak Tuhan itu lahir nggak menyusahkan. Nggak nyusahin ya, menyusui juga nggak sih bang? Ya entahlah, di situ kan belum ada yang jual susu, ya pasti susu ibu lah. Itu ya. Pakai susu ibu juga beliau. Iya, pakai susu ibu lah. Kasih susu ya, mau jadi apa dia? Mau jadi apa? Mau Tuhan lahir dalam keadaan bantet? Kan nggak mungkin. Tuhan gedenya bantet, kan nggak mungkin. Perlu ASI dong, ya kan? Iya, perlu lah. Betul. Perlu ASI, Kang. Nggak mungkin Tuhan lahir dalam keadaan bantet nantinya. Oh, ini kurang gizi nih. Masa Tuhan kurang gizi? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya kan? Itu dia. Disusuin. Terus sesudah disusuin dia tumbuh. Oh, disuapin makan nggak sih, Bang? Ya pastilah, kalau dia belum bisa memakan sendiri ya disuapin. Ya. Terus ngompol juga. Ngompol juga. Apa ya bahasa Indonesia ngompol ya? Apa ngompol? Ngompol itu pipis di celana. Pipis di celana. Ya pastilah. Di celananya siapa? Di celananya dia sendiri apa celananya orang tuanya? Sendirilah celana. Masa dia ada kencing ke orang tua lah kan? Jadi nggak mungkin ya, kurang ajar. Masa anak kencingin orang tua gitu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti kencing sendiri lah gitu. Kencing sendiri, dipegangin. Nggak mungkin lah, dia sendiri kencing pun nggak tahu mana. Oh, terus setelah itu dikasih makan, ya kan? Iya. Pada begadang tuh orang tua, dia suka nangis tiap malam bangun gitu ya. Perjuangan juga ya, ngasuh Tuhan ya bang ya. Iya. Nyusahin. Sama iya. gitu. Tahu gitu ya. Bang, seandainya nih iseng nih, pertanyaan iseng ya, seandainya Bunda Maria di umur kandungan 3 sampai 4 bulan gitu kan, dia ajak ijik apa namanya, aktivitas lah gitu ya. Ya nggak bisa diem, lompat sana lompat sini gitu kan, koprol sana kayang sini gitu kan, tiba-tiba keguguran bang, tiba-tiba keguguran. Kira-kira jadi lahir Tuhan nggak bang? Kalau hal itu nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin ya bang ya. Kalem sih orangnya juga sih Bunda Maria, nggak macem-macem, nggak neko-neko gitu sih bang ya. Bukan macam kita sekarang. Perut udah besar masih jungkar balik gitu loh. Oh iya benar, kayang, koprol, salto-salto gitu kan nggak mungkin. Kalem memang kelihatannya sih tuh orang sih Bunda itu, kayaknya Bunda yang satu itu memang kangen itu. Kira-kira Bunda Maria sama Bunda Rahma itu kalaman mana bang? Rahma yang gimana lagi? Wah ada bang, ada. Lebih kalem mana bang? Lebih kalem mana antara Bunda Rahma apa Bunda Maria? Ada tuh. Kita juga punya teman Bunda Rahma tuh. Dia orangnya aktif dia itu. Aktif gak? Kalau yang Bunda satu lagi tuh.